bukan masalah menang debat ya. Kalau tumbuh-tumbuhan nggak enak didengar. Sekarang Jep dulu sama Alfi. Nah, Yosua lanjut, Jepi diam. Ya, Yosua silakan. Ya, saya coba menjawab ya. Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan YHWH bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu. Di kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Gak ada. Pertama, di dalam footnote ini dinyatakan bahwa nama Musa yang oleh penerjemah ditambahkan. Nama Musa gak ada di ayat 26. Itu poin pertama Yosua yang harus Anda tahu tuh. Di dalam original teksnya, Keluaran 4 ayat ke-26 itu nggak ada nama Musa. Itu menggunakan kata ganti orang ketiga yang tidak jelas itu siapa. Nah, menurut footnote Yerusalem di dalam literasi kekristenan ini, itu ada di dalam Alkitab Sabda ya. Kenyataan bahwa Musa tidak bersunat membangkitkan murka Elohim. Zipora berhasil meredakan murka Elohim dengan sungguh-sungguh menyunatkan anaknya dan pura-pura menyunatkan Musa. Bayangkan, Kristen mengatakan Musa disunat pura-pura. Tapi kan sementara dalam konteks ini Tuhan membiarkan Musa. Ya sudah, siapa yang berani melawan Tuhan, gitu aja intinya. Karena Zipora itu berhasil meredakan murka Tuhan dengan cara apa? Sungguh-sungguh menyunatkan anaknya dan pura-pura menyunatkan Musa. Sementara sabar ya. Di dalam literasinya Keyahudian yang tidak kalian kanon ke dalam kitab kalian, di dalam Midrash Tanhuma, di dalam Midrash Tanhuma ya, Madrasah Tanhuma, Noah pasal 5 ayat yang ketiga, apa dikatakan di sini? Moses was born circumcised, Musa telah tersunat. Coba. Yang pengen ku dengar dari kalian tuh gini loh. Musa itu kan udah jelas terlahir dalam keadaan telah bersunat, ya kan. Sementara footnote Yerusalem di dalam literasi kekristenan menyatakan kenyataan bahwa Musa tidak bersunat. Yang ku minta dari kalian berdua ini tolong ditanggapi. Bagaimana footnote Yerusalem ini? Silakan kalian tanggapi. Alfi. Menurutmu ada nggak manusia yang terlahir langsung tersunat? Menurutmu ada nggak? Dua-dua. Jep, kau diam dulu. Si Yosua dulu. Kau kan tadi udah diam. Biar dia berdua dulu lah. Musa dikatakan sudah bersunat itu di ayat mana? Coba Bang Alfi. Midrash yang tidak kalian kanon kitabnya. Wah ya sudah, kami hanya ada yang di Alkitab kami jadi luar konteks. Ini kebenaran relatif, bukan kebenaran absolut. Yang kugunakan itu literasi Keyahudian. Yahudi bukan hanya punya Tanakh, mereka punya Talmud, mereka punya Midrash, mereka punya halakah dan sebagainya. Ya, dan kalian tidak kanon itu. Kalian kekurangan literasi. Jangan bahas itu bukan kami imani. Diam dulu, Jep. Diam dulu si Yosua. Satu-satu. Jadi di ayat 26, sebentar. Mohon. Jadi di Keluaran 26, Keluaran 4 ayat 26, Tuhan membiarkan Musa pengantin darah. Dalam pengantin darah ini coba Bang Alfi, kalau pengantin darah itu bahasa Ibraninya apa? Ya apa, cek aja. Duh, katanya bisa bahasa Ibrani. Ya cek aja, masa nyuruh-nyuruh orang sih. Aduh, tinggal dicek aja pun. Iya, pengantin darah dalam bahasa Ibraninya apa Bang Alfi? Gak tahu. Apa? Gak tahu. Kala damim. Nah, itu istilah Alkitab yang digambarkan seorang wanita yang menjadi janda karena suaminya meninggal pada malam pertama pernikahan mereka. Jadi menurut tradisi Yahudi, jika terjadi demikian, istrinya itu dianggap sebagai pengantin darah. Karena apa? Karena darah keperawanan yang keluar pada malam pertama pernikahan dianggap sebagai tanda bahwa pernikahan tersebut telah digunakan mereka. Maka itu dianggap ini gak bahas pernikahan Bang. Aduh. Ya maka itu dianggap sebagai pengantin darah. Maka Tuhan membiarkan Musa dianggap sebagai pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Jadi kenapa
Di ayat 26 nggak ada nama Musa. Karena sebentar. Ada nggak nama Musa di ayat 26? Jujur aja, ada nggak nama Musa di ayat 26? Iya, disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata itu kan. Nama Musa itu diterjemahkan oleh pihak penerjemah kalian. Itu telah diakui, nggak ada di original teksnya nama Musa. Ya, Ada nggak nama Musa di ayat 26-nya? Yang penting sudah ada di Alkitab. Oh, bukan. Di luar dari Alkitab kami tidak mengimaninya, begitu aja. Begitu aja. Loh, nggak bisa. Footnote ini perlu. Ini Nggak bukan bisa, tafsir, nggak bisa. ini catatan Terserah kaki. ini kitab suci kami kok. Loh, kalau gitu berbeda dengan KJV. KJV tidak menyertakan nama Musa di ayat 26-nya. Exodus 4:26 nggak ada nama Musa. Itu KJV punya, King James Version. YHWH membiarkan Musa sebagai pengantin darah, kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Apa dinyatakan di sini? Cerita Alfi, ini bentar, Alfi. merupakan Kenapa sebuah kamu bertanya sekarang Nabi sesuatu Adam yang- mana dikatakan Diam sunat dulu dia? kau satu-satu Ya. Gini, kenapa Alfi kau bertanya pertanyaan itu yang nggak bisa juga dijawab ke Sekarang Yosua Kenapa diam. Yosua diam, si Jepri mau masuk lagi. Jepri kau yang ngomong, silakan. Iya, kenapa kau bertanya sesuatu yang nggak bisa juga dijawab menurut imanmu? Kenapa? Ketika kau tadi tanya mana dalilnya Musa disunat, kau nggak bisa jawab. Ngapain sih? Udah dijawab tadi Summa itu. auhayna, kan udah dijawab. Udah. Kalau kau bertanya mana Nggak ada, nama Musa cuma dia bawa Udah Abraham. ada sekarang kau Jep, kau ngeyel. Gue turunkan kau. Gue paling gak suka orang kalau ngeyel. Sekarang Yosua aja sama Alfi dulu, biar teratur. Lanjut. Duh, kenapa diturunkan? Kan tadi dia ngomong gini, Yosua lanjut, saya gantian. Nah, giliran kau yang ngomong, dia ngomong juga. Kan ngaco namanya. Ya, Yosua silakan berdua sama Alfi. Silakan berdua sama Alfi. Silakan berdua sama Alfi. Lanjut. Ya, di mana dikatakan Nabi Anda bersunat di dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Nah ya udah, ngapain kalian sunat? Anahal 123. Jangan di hadis. Al-Quran itu. Iya. Silakan Jeb, kau bertanya, kau kan bertanya, kenapa kalian bersunat? Mau dijawab, tapi kenapa kamu ngomong juga? Kau buatlah pertanyaan, baru kita jawab. Sebaliknya juga begitu. Kau buat pertanyaan lah, silakan. Nggak, dia nanya kenapa kita bersunat. Anahal Jeb, biar dia 123 ulangi dulu dalilnya. pertanyaannya. Jeb, kau bertanya, habis bertanya diem. Nah, biar dijawab. Enak dong diskusi kalau gitu. Silakan bertanya. Jeb, Yosua silakan bertanya. Oke. Saya minta ayat di dalam Al-Quran di mana Nabi Muhammad bersunat. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah. Terima kasih. Itu aja. Tadi kok ada pertanyaan kan. Terus kenapa kalian bersunat kan gitu? Gak apa-apa, udah gak dijawab. Sekarang pertanyaan balik. Ya. Sebentar. Balik. Jadi benar ya. Ntar dulu dong, pertanyaan balik. Ntar dulu. Di mana tertulis di Bible Yesus mengaku dirinya disunat? Silakan. Waktu umur 8 hari kan dia dibawa ke Bait Suci. Itu bukan pernyataan Yesus, itu pernyataan orang. Loh, dia masih kecil dibawa. Saya minta dari congornya Yesus mengatakan dirinya disunat. Loh, dia masih kecil ya nggak bisa ngomong lah. Ya, oke, nggak ada juga. Lanjut, pertanyaan kedua. Masih kecil nggak bisa ngomong. Lanjut. Masih umur 8 hari bang dia. Ya udah, silakan lagi pertanyaan kedua dari Yosua apa? Oke. Apakah Nabi Isa itu orang Arab atau orang Yahudi? Kop, lanjut Alfi. Bani Israel. Sebentar, sorry. Apakah Isa itu orang Arab atau orang Yahudi? Bani Israel. Berarti Isa itu Bani Israel ya? Iya. Oke. Yang kedua juga buat kamu. Paulus itu kewargaan negara apa? Silakan. Sebentar, Paulus itu seorang Farisi, nama aslinya Saulus. Orang kewargaan negara mana? Warga negaranya. Bangsa Yahudi. Paulus keturunan Yahudi, keluarga negara. Diam dulu, Jeb. Gue diam dulu, Jeb. Datanya di mana, Yosua? Filipi 3 ayat 5. Coba baca. Ya, sebentar.
Diskusi kayak gini enak toh. Santai. Filipi 3 ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Itulah pernyataan. Oke, baik. Sekarang untuk Alpi sama Yosua, apakah nonotnya para nabi itu sama dengan kita ini semua? Apakah nonotnya para nabi sama dengan Pertanyaan Islam? yang nggak usah Dengerin dulu Yosua. Yosua diam dulu. Saya belum selesai. Apakah nonotnya Kristen sama dengan nonotnya Yesus? Apakah nonotnya Muslim sama dengan nonotnya para nabi? Yosua jawab dulu. Pertanyaan apa? Ya kan masalah sunat ini. Oke, Jawablah. Kau bisa jawab atau tidak? Bisa. Jawab. Ya, Anda tampilkan dulu. Apakah nonotmu sama dengan nonotnya para nabi yang disunat? Sama beda? Ya, Bang Hamdi lihat dulu. Ya, Bang Hamdi. Jawab dulu lah. Jawab dulu. Nanti di foto kita semua. Jawab dulu sama atau tidak. Artinya kau disunat atau tidak. Itu loh. Jawab aja. Oke, sebentar. Aduh, Nggak bisa jawab. pertanyaan. Kau nggak bisa jawab, bilang aja nggak bisa. Ya, disunat dengan tidak disunat mungkin lain berarti. Saya nggak nanya itu. Apakah nonotmu sama dengan? Hei. Ini saya tanya. Dengerin saya tanya Alfi. Apakah nonotnya para nabi itu sama dengan nonotnya umat Islam yang disunat? Alfi. Mana Alfi? Turun Alfi. Sama. Kalau saya jawab sama. Karena kami semua disunat. Sama ya. Baik. Yosua. Ya sama. Yosua, apakah sama nonotmu dengan nonotnya para nabi yang disunat? Sama atau tidak? Mampet. Sebentar. Ya, pakai sebentar. Lu mau periksa punya lu. Ayo sana kamar mandi periksa. Orang Indonesia Diam dulu, Jeb. Foto dulu. Diam dulu kau, Jeb. Diam dulu kau. Nah, nanti kalau saya foto ini enggak kena ban ya? Nggak usah foto, lu tinggal jawab aja sama atau tidak. Kami nggak minta bukti kok. Tinggal jawab doang sama atau tidak. Bang Hamdi pertanyaannya. Oke, nggak bisa jawab ya. Bisa jawab atau tidak? Ini. Nggak usah pakai data, lu tinggal jawab sama atau tidak. Sederhana kok pertanyaannya. Ya sama aja lah. Sama atau tidak? Ya sama. Ya sama. Jeb. Apakah nonotmu sama dengan nonotnya para nabi? Jadi sunat. Jeb, jawab. Bang Hamdi saya bacakan di Diam dulu, nggak usah dibaca. Orang nggak minta data kok. Cuma tinggal sama atau enggak. Maka itu pakai data. Nggak usah, saya percaya sama kau. Nggak usah. Jadi sama ya, kau berarti kau disunat. Jeb, kau disunat atau tidak, Jeb? privasi. Iya betul. Kenapa nggak menjawab? Privasi. Kenapa nggak menjawab? Nggak perlu dijawab. Berarti nonotmu beda sama nonotnya Yesus. Yesus disunat, kamu enggak. Karena begini di Efesus. Nggak usah karena begini, udah cukup. Duh, dibacakan dulu. Apa yang mau dibaca, orang nggak minta data kok. Bang Hamdi sebentar Bang Hamdi, sabar. Yosua, saya nggak minta data sama Anda. Sebentar, Efesus 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa Baju gua dibawa pakai helm. Saya mau nanya kau Yosua, kau disunat apa enggak? Enggak. Karena sunat itu belum tidak menjamin saya masuk surga, karena di Efesus, Ya udah. Efesus 2 ayat 11. Berarti itu ingatlah ya udah bahwa dua diam kamu udah. sebagai orang. Ya udah berarti nonotmu beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Selamat malam Bang silakan. Juma. Saya numpang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abang Dagu. Malam. Selamat malam, saudara Bang Juma. Joshua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Malan. Bang Zuma, saya mau tanya. Ntar dulu. Jadi ternyata mereka aku ini Bang Juma nonotnya beda sama nonotnya para nabi, nggak disunat dia. Lanjut. Sebentar Bang Zuma, Bang Hafiz, sudah saya bacakan. Bang Zuma, tenang. Efesus 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan manusia. Kamu dulu bukan warga negara Israel, tidak mendapat bagian, tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh menjadi dekat oleh darah dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sekarang saya mau tanya sama Bang Zuma. Boleh Bang Zuma? Boleh. Di mana di dalam Al-Quran Nabi Anda dikatakan bersunat? Udah dijawab tadi itu. Udah di skip aja Pak Juma. Udah dijawab. Siapa yang menyunat? Tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran secara langsung dikatakan Nabi Muhammad bersunat. Lalu kenapa rupanya kalau tidak ada? Kalau tidak ada ayat ini kenapa rupanya? Al-Quran, Bang Zuma, itu adalah wahyu atau perkataan Allah. Mengapa wahyu perkataan Allah sendiri ini lupa disampaikan kepada sang Nabi Anda? Padahal sunat itu enggak, kalau tidak ada perjanjian. Kalau tidak ada perintah sunat, kenapa rupanya? Ya kenapa Anda bersunat itu aja Bang Zuma? Emang ada yang dilanggar kalau kami bersunat? Ada nggak yang kami langgar kalau saya kami tanya bersunat? Begini Bang Zuma, tidak ada kata sunat, tidak ada yang menyuruh sunat. Iya, kalau tidak ada terus kami sunat, emang ada yang dilanggar? Ya nggak ada. Ya, berarti benar. Terus kenapa jadi masalah? Jadi begini Bang Zuma, sunat di dalam Taurat Yahudi itu hanyalah wajib untuk orang Bani Israel. Iya. Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Iya. Perintahnya iya pemotongan betul. kulit kata menjadi umat Israel. Yes, Abraham dan keturunannya iya, memang betul. Terus apa masalahnya? Ngapain kau cari sunat di Al-Quran? Ya, sekarang pertanyaan kalau tidak ada di Al-Quran, kenapa Anda sunat begitu loh Bang Juma? Emang ada yang dilanggar kalau misalnya kami sunat? Ada yang terluka gitu? Ada yang sakit Berarti hati? kan kalau nggak bersunat nggak apa-apa gitu kan Bang? Ya karena ada perintahnya kan? Di mana Bang Juma? Di Al-Quran ada perintahnya kan? Iya nggak ada kan? Bagus, pintar. Nah sekarang di dalam perjanjian lama ada nggak perintahnya sunat? Ada. Di Kejadian 17 Siapa ayat yang 10. mengambil perjanjian lama ini untuk dijadikan sebagai kitab di agamanya? Maksudnya? Islam atau Kristen? Itu kan kitabnya Yahudi. Betul. Terus yang ngambil kitabnya Yahudi ini Islam atau Kristen? Duh, sebentar Bang Zuma. Karena begini Bang Zuma. Gimana? Kalau Anda katakan demikian, kenapa di Al-Quran? Bentar Bang Zuma. Silakan Bang. Cari apa Bang? Ini cari data. Data. Bagus itu. Tak ada perintah di dalam Al-Quran dan tidak ada kemudian Al-Quran menempelkan perjanjian barunya Yahudi di atas Al-Quran. Terus kenapa Anda yang panas? Nggak panas Bang Zuma. Iya, itu dia tadi. Siapa yang mengambil kitabnya Yahudi di mana di situ ada perintah sunat? Silakan. Kalau begitu Bang Zuma, kenapa di Quran surat 2 Al-Baqarah 176 Al-Quran menyebutkan Taurat dan Injil itu berisi kebenaran? Untuk siapa? Al-Quran sendiri yang mengatakan. Iya. Taurat dan Injil itu berisi kebenaran, berisi cahaya, berisi hikmat, jalan lurus. Untuk siapa? Untuk siapa Bang?
Ya nggak tahu Al-Quran Anda yang mengatakan. Ya untuk Bani Israel. Kok jadi kayak Ini Al-Quran bang, itu wahyu Allah untuk iya, Anda. Al-Quran menarasikan kembali bahwa Taurat itu untuk Bani Israel. Kami bukan Bani Israel. Permasalahannya sekarang agama Kristen bukan Bani Israel. Kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di Kristen? Karena begini bang, di perjanjian baru. Syukran sahabat Gustilo. Sebentar bang. Ya, itu kan kitabnya Yahudi. Kenapa kalian usil ngambil kitabnya orang? Nggak ada bang, karena di perjanjian baru itu menerangkan nubuat tentang Iya. Yesus yang akan datang di perjanjian baru. Jadi ada hubungannya. Karena di Iya, dalam Sebentar. Yesus itu dinubuatkan sebagai utusan untuk Bani Israel. Lagi-lagi bukan untuk Kristen. Sebentar. Kalau yang Yesus Kristus yang disembah Kristen mah itu beda oknum. Bentar bang, saya cari ayatnya dulu bang. Iya, silakan. Bang Kesar, mumpung dia lagi cari data bang, gak mau iklan dulu tah? Iklan Bang Kaisar, lanjut. Nah, jangan dulu. Gue heran ini orang ini. Monitor. Gue heran orang kayak gini sekarang ini. Ya, dia yang tidak disunat mempermasalahkan orang sunat. Heran gue. Padahal mereka yang pegang kitabnya orang agama Yahudi. Iya. Harusnya Di mereka situ- sunnah. Di situ perintah. Tak balik Indonesia. Nonotnya bau sangit. Dia protes orang nonot yang Ada bersih. nggak jurnalnya Diam dulu mengatakan, kau, Bang Jeb. Bima? Jeb, Ada diam nggak dulu, Jeb. Diam dulu, Jeb. Kau nonot mau bau sangit. Kalau aku nggak bisa ngomong, aku turun aja. Ya silakan, nggak apa-apa. Nonot mau bau sangit. Kenapa kau protes nonot yang bersih? Heran gue lihat lu pade. Kalau kotor aja lu di sono. Membusuk lah kau. Bau sangit. Baunya rem itu. Aku bilang aku nggak sunat. Fitnah aja kerja kau. Ya kau tadi bilang nggak. Oke, kayak ini bang. Nah, kalaupun Sorry bang Juma. Di Kalau- Lukas 24. Baru ketemu ayat ada yang- datanya. Ya. Karena itu ada Lukas ada 24. hubungannya. Sebentar Bang. Maka itu ada hubungannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena perjanjian lama nggak bisa dihilangkan dari perjanjian baru. Karena di Lukas 24 itu berkata demikian. Nomor 44. Wow, mantap Bang Juma. Bentar saya bacakan Bang. 46. Ya. Lukas 24. 44 Bang, baca aja cepat. Iya. Ini Nomor 24. Nomor 44. Ya. Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, kata Yesus, di dalam kitab Taurat Musa, Ya, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Mazmur. Lalu terbukalah pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi yang membuka pikiran mereka itu pun Yesus itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus tidak membuka pikiran mereka, mereka nggak ngerti. Jadi hebatnya itu Tuhan Yesus bisa membuka pikiran, membaca pikiran. Ya. Lalu Lalu apa lagi? Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan Mereka bangkit ini dari siapa? Mereka ini siapa, Bang? Ya, kepada murid-muridnya kan? Iya, Bani apa dia? Siapanya? Mereka ini. Orangnya Israel. Nah, gitu dong. Berarti Yesus berkata kepada Bani Israel. Iya, terkait tadi dengan kan Bang Zuma Taurat. tanya kenapa di perjanjian Apa lama hubungannya kan dengan diambil Kristen? Nah, sebentar Bang Juma, kenapa dikatakan Iya. perjanjian lama kan diambil di perjanjian baru? Yaitu seperti saya bacakan tadi, karena kata Tuhan Yesus harus dibuatkan di kitab Taurat, Mazmur dan Iya. para nabi. Jadi perjanjian lama Nah. itu harus ditarik
mengikuti, karena kalau tidak ada perjanjian lama, sejarahnya dapat dari mana begitu? Nah sekarang begini, ketika kemudian Taurat itu, Mazmur itu, kitab nabi-nabi itu diperuntukkan untuk Bani Israel, dan Yesus datang untuk menggenapinya, berarti dia menggenapi buat yang mempunyai kitab. Siapa yang punya kitab? Bani Israel. Maka itu saya bacakan lagi. Lagi-lagi Bukan untuk hanya Bani untuk Israel. Bukan hanya untuk Israel, karena di Kolose 2 ayat 11. Sebentar Bang Juma, yang itu yang tadi saya katakan. Kalau nyebrang ke Kolose Bang, itu berbicara mengenai Yesus Kristus yang berbeda lagi. Itu Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Efesus 2 nomor 15. Nah, iya. Wah, ini tawan Bang Juma dari gua. Nih. Jadi di Efesus 2, memang saya agak lambat Bang. Maklum saya ini bukan debater, saya hanya menyaksikan siapakah Yesus itu. Yesus itu adalah firman atau perkataan Allah yang menjadi manusia. Kenapa perkataan Allah itu menjadi manusia? Karena Allah itu maha kuasa. Maka itu perkataannya itu bisa menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Karena saudara dan saya manusia ditebus oleh manusia. Karena Sang Bapa sendiri tidak bisa turun ke dalam dunia yang maha suci maha kudus. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah. Maka di Kolose 1 ayat 15 mengatakan Yesus itu adalah gambar Allah yang tak terlihat. Maka itu perkataan menjadi manusia. Coba Anda baca nomor 3, nomor 6. Yohanes 3 nomor 6. Yang Kristen boleh bantu ini. Gua debat sama Bang Suma ini seumur-umur. Saya ini nggak ada apa-apanya. Yohanes 3 ayat 16. Nomor 6 Bang, nomor 6. Oh, Yohanes 3? Nomor 6. Oke. Sebelum ke sana. Sebelum ke sana Bang Juma, Ya. Bang Suma, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya. Nah, supaya setiap orang yang percaya, orang percaya ini berarti yang bersunat dan tidak bersunat, dari bangsa atau suku apapun di dalam dunia ini, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan kita akhir nanti. Karena dunia sekarang ini ketika Yesus kekayaan, kepopuleran, viewer banyak. Sekarang ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada jaringan saya jelek ya. Oke, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, apakah Anda percaya? Iya ya. Di mana itu? Saya lupa, saya pernah dengar. Matius 12:15 nomor Matius 15 nomor 24. Matius 15 ayat 24. Iya. Ya, itu perempuan Kanaan yang percaya. Ini dalam konteks Allah menguji iman perempuan itu. Perempuan Kanaan itu. Dan setelah lulus ujian, perempuan Kanaan itu digelari apa sama Yesus? Imanmu besar, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Seketika itu juga sembuhlah anak itu. Sekarang saya mau tanya Bang, di posisi Anda sebagai seorang ibu, yang manakah Anda inginkan? Perkataannya atau keinginan anak Anda sembuh? Jawab sebagai seorang hati nurani seorang ibu. Kan ibu itu mau anaknya sembuh kan? Iya. Tapi Yesus mengatakan tidak patut makanan yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing, betul? Ya, itu perumpamaan karena orang ini kan bukan termasuk orang Israel. Itu kan perumpamaan. Berarti Yesus sedang menguji iman Yesus itu. Iya, berarti Yesus mengumpamakan di luar Yahudi itu sebagai apa? Ya, seperti Anda yang bilang tadi. Ya, Anda percaya itu? Ya, itu kan perumpamaan Tuhan sedang menguji.
Jadi saya tidak bertanya berbicara tentang perumpamaan. maka itu Bang Juma, kalau dia misalnya marah pada saat itu, maka dia tidak tertulis di dalam kitab besar ini seorang perempuan itu. Tetapi karena kepercayaannya Iya. yang Besar, Dia disembuhkan. akibatnya apa? Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba, tidak kepada anjing. Tapi si anjing bermohon-mohon. Bukankah anjing Tuhan Yesus makan nggak sampah? menyebut dia dog itu Bang Juma. Waduh. Ini dia bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak melemparnya kepada anjing. Ini kan Nah. perumpamaan, bukan dia Iya, mengatakan saya kepada tahu. perempuan itu. Domba juga perumpamaan. Domba juga perumpamaan. Ya, memang Anjing Yesus juga banyak perumpamaan. mengajarkan perumpamaan di dalam, Oleh karena itulah di dalam kemudian, perjanjian baru. karena itu kemudian di luar Yahudi oleh pengajaran Yesus disebutnya anjing. Dan wanita itu mengiyakan, betul Tuhan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan imanmu besar. Kenapa? Karena wanita itu mengiyakan, dia disebut anjing. Begitu saudara. Jadilah Ya, seperti itu Bang apa Bambang. yang engkau Jadi intinya inginkan. apa yang didapat dari situ Bang Zuma? Intinya Yesus hanya diutus kepada Bani Israel saja, bukan kepada yang lain. Terus Kecuali- dengan maksudnya, maaf interupsi Bang Zuma. Dengan Ya. maksudnya dengan di Al-Maidah 70 kami mengambil perjanjian dari Bani Israel itu gimana Bang Zuma? Yaitu perjanjian Bani Israel untuk Bani Israel. Iya. Ya, kenapa diambil itu? Di Al-Maidah 4 Ya karena 70 itu. Itu perjanjian Tuhan kepada Bani Israel. Nah, terus Bukan perjanjian untuk di luar Bani Israel. Kalian aja yang sibuk nyamar-nyamar. lah Anda Bani mana di sini dikatakan? Saya Bani Adam. Saya Nabi yang diutus untuk saya itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk Bani Adam. Sedangkan kemudian Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Cakupannya kecil. Yesus hanya untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Maka kemana kita harus pergi? Ya kepada Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Kalau Yesus ya Bani Israel. Hanya Israel tok saja. Dalilnya Matius 15 nomor 24. Kan kuat itu, katanya Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya mati dalam dosa. Nah ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, percaya enggak? Ya percaya. Kami umat Islam percaya. Makanya kami bukan menjadi umatnya. Dijelaskan perumpamaan Bang Juma. Dia sedang menguji, Tuhan Yesus itu menguji iman daripada perempuan itu. Begini saudara, sebenarnya kalau Anda ingin meluruskan, mengurai benang kusutnya, Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Yang datang di tengah Bani Israel itu yang anaknya Maria itu hanya untuk Bani Israel. Tetapi Yesus yang datang kepada Paulus, yang Yesus yang datang kepada Paulus itu untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Salah Bang Juma, salah. Karena di Yohanes Beda. 3:16 tadi Bang Zuma, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya, kami ini orang Islam percaya. Kami percaya, Islam kami itu bukan apa? Bani Israel. Pertanyaannya Islam itu apa? Kami bukan Bani Israel, tapi kami percaya kalau dia itu diutus hanya untuk Bani Israel. Itu loh. Sekarang Sebentar Bang Juma, kalau Anda katakan Yesus untuk orang Israel saja, maka di Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa maksudnya? iya, siapapun di atas muka bumi ini yang percaya Yesus itu adalah utusan untuk Bani Israel, maka dia akan diselamatkan. Itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti Iya, di justru dalam dunia karena ini itu. termasuk Justru karena semua itu. bangsa. Oh tidak bisa saudara. Yesus bukan diutus untuk seluruh bangsa. Nggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Yesus diutus untuk seluruh bangsa. Ada? Nggak ada. Cuma dikatakan barang siapa yang percaya. Ya kami umat Islam bukan Bani Israel. Tapi kami percaya dia adalah utusan untuk Bani Israel. Selesai kan? Ada nggak Yesus mengatakan? Bentar. Ya silakan.
Yang Kristen boleh bantu Bang Juma, dinaikkan satu Bang Juma. Ini. Ya, ini ada saudara Aritonang. Sekarang begini, saya simpulkan, dengarkan saya saudara. Yesus Kristus itu ada dua. Yesus Kristus yang untuk Bani Israel dan Yesus Kristus yang mengaku untuk seluruh bangsa. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Kalian sebagai Kristen menganggapnya satu. Anda menggabungkan antara Yesus yang untuk Bani Israel dan Yesus yang mengaku untuk seluruh bangsa. Anda menggabungkan menjadi satu sehingga terjadi kemudian kontradiksi antara pernyataan Yesus anak Maria dengan iman saudara Kristen. Karena kenapa? Karena sejatinya yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria, tetapi Yesus Kristus yang berupa roh yang datang kepada Paulus. Itu adalah oknum yang berbeda. Namanya sama-sama ngaku Yesus Kristus, tapi oknumnya berbeda. Satu anak manusia, yang satunya makhluk roh. Dia adalah makhluk halus, gitu kawan. Sampai di sini tidak paham? Oke, di Matius 20 ayat 20. Izin membaca Matius 20 ayat 20. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Apa Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku aku tidak berhak. Aku tidak punya hak. Diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Dengar hari itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Sebentar. Di Markus 10 ayat 41, sorry, salah baca. Rubah lagi. Markus 10 ayat 41. Ini cerita-cerita yang disusun ya. Cerita yang disusun ini bukan ini ya, bukan pengajaran Yesus langsung ya. Tapi cerita yang kemudian disusun oleh penulis Markus. Yang konon katanya Yesus yang berkata, konon. Oh ini, akulah jalan kebenaran. Sama aja bunyinya itu bang, sama aja. Iya, sama. Sebentar. Ini sayembara saya masih berlaku ya. 15 juta bagi yang sanggup membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu adalah anak Maria. Masih berlaku. Kalau ada Kristen yang bisa menjawab, memberikan data akurat bahwa itu adalah Yesus satu. Iya. Maka 15 juta. Yohanes 10 ya. 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka itu dia mendapat tugas, maka itu dia disebut utusan. Karena begini Bang Juma, mohon baca Bang Juma. Karena di Quran surat 19 Maryam 17, kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna. Dan di Quran surat 4 An-Nisa 171, Isa anak Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya.
Di 43 As-Zukhruf 61, dan sesungguhnya Isa inilah jalan yang lurus. Di Quran surat 1 Ali Imran 45, Isa anak Maryam terkemuka di dunia dan di surga. Terus? Di Quran surat 43 As-Zukhruf 61, dan sesungguhnya Isa memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Enggak Jadi begitu. kenapa yang saya tanya Bang Juma, Tidak Bang begitu Juma, yang mau saya terjemahannya tanya, kawan, jangan dipelintir. kenapa Anda tidak mengimani Sang Isa itu yang sudah muncul di abad 1, sedangkan Nabi Anda muncul di abad ke-7? Ya saya percaya kan dari tadi, jangankan Nabi Ini Isa. Al-Quran yang berkata. Iya saya percaya beliau adalah Rasul, utusan Allah kepada Bani Israel. Oke Bang Suba, ini maaf saya tanya Bang Ya Suba. Karim. Menurut Anda, siapakah yang memerintah untuk mempunyai istri 1, 2, 3, 4? Allah kah? Atau Nabi Anda? Allah. Kenapa loncat-loncat ini kawan? Oh iya, Kenapa loncat-loncat? Kenapa? kita kan harus pembuktian. Siapakah Nabi Anda ini? Loh, kalau mau membuktikan sosok Nabi yang betul atau salah, jangan ke Al-Quran. Lari ke Bible saudara. Nabi palsu itu yang datang setelahnya, setelah Yesus, mengaku bertemu dengan Allah, dengan Roh Kudus, atau mengaku bertemu dengan Yesus Kristus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, kata Yesus. Nabi palsunya ini mengaku bertemu dengan Roh Kudus atau mengaku bertemu dengan Yesus Kristus. Karena iya gimana? Yang saya tanya, di mana di Perjanjian Lama seorang nabi bisa kena racun, bisa kena sihir? Di mana di Perjanjian Lama nabi-nabi orang Israel itu bisa kena sihir, bisa diracun? Kenapa jadinya kayak ini ya diskusinya ya? Anda mau mencari kelemahan di Islam itu nggak akan pernah bisa Anda temukan. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penyesatnya itu. Menurut Yesus penyesatnya datang mengaku bernama Yesus dan mengaku bergelar Kristus. Itu penyesatnya. Tidak ada. Yesus mengajarkan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan berkata akulah Muhammad, dan dia akan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Penyesatnya datang dengan mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Tertulis di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu kawan, tidak ada itu. Penyesat setelah Yesus terangkat ke langit muncul. Penyesat itu mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Nah itulah yang datang kepada Paulus. Paulus itu adalah utusan daripada Yesus, dialah. Nah Paulus itu. Ditunjuk ya Yesus sendiri, Rasul dalam perjalanannya. Nah, itulah yang datang mengaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus sebagai penyesatnya. Yang datang kepada Paulus di Damsik itu penyesat, ngaku-ngaku Yesus. Itu ada suara dari langit yang mengatakan itulah Paulus, penyesatnya Paulus. kawan. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang yang berkata akulah Yesus, ada di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu atau Yesus palsu dan Nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya, setelah dia, itu bernama Yesus dan bergelar Kristus. Makanya setelah kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, murid-murid Yesus tidak ada yang percaya. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak Kristen. Paulus mengaku aku diutus hanya kepada non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15, nomor 16. Makanya kalian itu adalah pengikut Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus penyesat yang datang kepada Paulus.
Makanya saudara mati-matian mencari bagaimana caranya Yesus yang adalah anak Maria menjadi Tuhan. Tidak bisa, karena Yesus membatasi dirinya hanya untuk Bani Israel. Yesus membatasi dirinya hanya sebagai rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kalian orang luar garis yang kedatangan sosok bernama Yesus Kristus juga. Tapi itu bukan Yesus anak Maria sang penginjil, bukan. Oke, yang Bang Suma, saya mau menanggapi. Yang datang kepada kalian itu penyesat yang mengaku bernama Yesus Kristus. Begitu kawan. Bang Suma, saya mau menanggapi. Silakan. Di dalam Kisah Para Rasul 9. Nomor 5. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kepada Paulus. Nah itulah penyesatnya datang ke Paulus. Mengaku Yesus. Yesus anak Maria tidak pernah datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus itu Yesus lain. Sebentar. Kisah Para Rasul 9 ayat 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Itu dia. penyesatnya muncul. Berupa cahaya. Nah itu. Ia rendah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saul, Akulah Yesus. mengapa engkau menganiaya aku? Katanya. Siapakah Itu engkau, siapa? Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu siapa itu? Siapa? Yang bersuara? Iya. Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Loh, dia mengakukan, akulah Yesus Nah, yang kau iblisnya aniaya itu. penyesatnya datang mengaku bernama Yesus. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4 dan nomor Kalau 5. Paulus itu Anda katakan penyesat, dia itu menyaksikan firman Tuhan dan bertobat, dia itu dipenggal oleh Kaisar Nero. Iya, justru karena itu dia menggenapi Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Karena dia mengatakan mengatasnamakan Tuhan padahal bukan Tuhan yang kasih dia. Nih, kalau gitu di 2 Korintus 1 ayat 1. Nah, itu suratnya itu bisikan dari Yesus Kristus yang adalah roh. Bukan anak Maria itu. Anak Maria tidak pernah mengenal Korintus. Anak Maria tidak pernah mengenal kitab Luka, Roma, Galatia, Filipi, Timotius, Filemon, apalagi Efesus. Itu anak Maria tidak pernah mengenal itu. Yang mengenal itu adalah Yesus Kristus sang penyesat yang datang kepada nabinya bernama Paulus. Saya bacakan dulu 2 Korintus 1 ayat 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Bagus, Anda membuka ayatnya Paulus. Sejak kapan kemudian Yesus bersabda kepada Paulus? Tidak pernah. Yang bersabda kepada Paulus, yang memberikan kemudian ilham kepada Paulus itu adalah makhluk halus berupa cahaya yang datang kepadanya dengan mengatasnamakan Yesus Kristus. Sekarang saya mau tanya, Anda suka menyalahkan Paulus penyesat? Lah itu fakta, itu fakta, bukan menyalahkan. Di mana Al-Quran menyatakan Paulus itu penyesat? Al-Quran mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanam marida. Yang orang-orang kafir sembah. Iya, orang kafir. Paulus, orang kafir. Yang orang kafir. Di mana? Al-Quran mengatakan itu kawan. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 120. Yang mereka sembah adalah setan yang durhaka. Atau dikatakan bahwa yang menjanjikan mereka, angan-angan mereka itu adalah iblis. Itu jelas itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Jadi orang kafir, Paulus in the gang, yang telah menerima janji-janji dari iblis, membangkitkan angan-angan kosong dari iblis. Padahal iblis itulah yang menjanjikan tipuan belaka kepada orang-orang kafir. Iblis datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus anak Maria itu. Itu iblisnya yang datang kepada Paulus. Dan Yesus pun menubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Berarti kalau Yesus tidak bohong, akan datang setelahnya penyesat bernama Yesus Kristus.
kalau Yesus tidak bohong. Nah sekarang permasalahannya, benar tidak ada sosok datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus Kristus? Ada. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis Wahyu di Pulau Patmos. Itu semua adalah Yesus palsu yang datang mengajarkan Kristen. Yesus yang asli, kawan, Anda cari sejarahnya dari usia dia lahir sampai usia 33 tahun. Dia tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Dia tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Dia tidak pernah mengajarkan. Sabar. Coba Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Sedangkan sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus yang datang yang keluar dari kubur berpesan apa? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu berbeda. Kalau Yesus anak Maria, jangan ke seluruh bangsa, tetapi pergilah ke bangsa Bani Israel yang hilang dari Bani Israel. Itu Yesus yang asli. Yang palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu Yesus yang palsu itu. Kalau Yesus yang asli, baca di Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa Bani Israel saja. Itu Yesus yang asli. Kalau yang palsu, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Yesus pengikutku. di Itu perjanjian berbeda hanya satu oknum. orang, Bang Zuma, yang disalib ya Yesus sendiri. Oh tidak bisa, kawan. Berarti ada Iblis dua Yesus menurut Anda? Yes, betul. Menurut Yesus, bukan Di menurut mana datanya saya. Yesus A dan Yesus B itu yang mana? Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda baca. Gak ada dalam iman kepercayaan kami. Yesus Ya baca itulah. memang, karena kalian itu didoktrin seakan-akan Yesus yang datang kepada kalian itu adalah anak Maria, padahal itu bukan, itu penyesat. Silakan Anda baca. Yang menyesatkan itu adalah mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Lah kami mengakui dia juru selamat bagi Bani Israel, tapi dia bukan juru selamat bagi seluruh orang. Dia datang hanya untuk Bani Israel saja. Dia mengatakan dia untuk seluruh dunia. Itu siapa? Yesus mana ada pernah mengatakan itu? Yang Anda baca di ini. Yohanes 11, Mana ada Yohanes, Bang? Yohanes 14 ayat 6. Coba, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Iya kan? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku ini utusan untuk Bani Israel. Maka kami melalui itu. Umat Islam melalui jalan itu. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Umat Islam melalui itu. Bahwa umat Islam percaya Yesus adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel saja. Kamilah yang melalui jalan itu. Bukan kalian. Kalian melalui jalan makhluk yang keluar dari kubur yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Ingat Bung, di dalam kitab saudara sendiri diterangkan begini. 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah Yesus datang menyatakan dirinya supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Berarti Yesus membinasakan perbuatan iblis, bukan Yesus yang dibinasakan oleh iblis di tiang salib. Itu oknum yang berbeda, kawan. Oke, itu terserah Anda. Di Roma Ya 10 bukan ayat terserah 9. saya, itu Bible yang mengatakan kayak begitu, Ya, Anda salah menafsirkan. Roma 10 Oh, saya ayat tidak 9. mentafsirkan. Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 8, kawan. Anda Quran baca. hanya sebagian berita para rasul. Al-An'am 34. Anda baca, kawan, 1 Yohanes 3 nomor Kenapa di-kick 8. itu yang Yesus Kenapa datang di-kick guru saya? membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Jangan dibalik. Iblis Bang Hos, membinasakan tolong itu guru saya Yesus, jangan dibalik. Oh saya guru saya tolong dinaikkan dulu. Kenapa, Bang? Guru saya tadi tolong dinaikkan dulu. Bukan guru itu, orang sedeng itu, Bang. Nah itu guru saya Bang. Jiwa itu. Bukan orang gila itu, orang gila. Berarti Orang Anda gila itu. berguru sama orang gila. Roma 10 ayat 9. Nah itu bisikan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Beda. Sebentar. Di Roma 10 ayat 9. Barang siapa Sebab kamu berkata dengan mulutmu
Sebentar. Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan Sebab jika kamu diselamatkan. mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, Karena pertanyaan saya. dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pertanyaan Karena kitab suci saya berkata, itu- barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Oke. Sebab Saya tidak ada saya tes. bertanya Ini boleh Bang kan? Juma, Anda baca Iya. jadul. Aja Yesus yang dimaksud di kitab Roma itu bukan anak Maria. Yesus yang dimaksud di dalam kitab Roma itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Ia menginginkan seluruh bangsa mempertuhankan dirinya. Beda kawan, semakin Anda membaca surat-surat Paulus, semakin Anda membuka tabir rahasia yang dirahasiakan selama ini bahwa Kristen ini adalah pengikut setan yang Sekarang datang kata kepada Anda, Paulus. Yesus ada dua di perjanjian lama. Yesus anak Maria Betul dan sekali. Yesus yang mana lagi? Yes. Yesus yang bukan manusia. Yesus bukan Ayo. manusia. Baca Di mana Galatia ayatnya 1 itu? nomor 11. Di mana? Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda baca. Galatia 1. Nomor 11 nomor 12. Silakan saudara, silakan. Baik, izin Abang Zuma. Iya, lanjut. Izin Yesua sebentar ya. Teman-teman jangan lupa ditetep layar dan jangan lupa ya love orange itu ada korun nanti boleh dikasih love orange karena kalau tidak ada love orange akun kita ini agak goyang. Kalian paham kan biasanya? Sudah pasti paham. Beberapa di sini ada yang namanya bani-bani dan roma-roma ya. Untuk selanjutnya teman-teman saya bacakan sebentar ya Yesua ya sembari kamu mencari. Ada tertulis ya teman-teman di kisah para pembuat kejahatan, bilangan dan bilangin, kejadian dan kejatuhan hasil dari penyelidikan. Ada 4 penulis kafir parah tersesat lama mengikuti iblis Farisi rambut sedikit di kepala, mengumpulkan cerita narasumber daripada warga, juga menyelidiki dari pemuda setempat dan tua-tua. Menyatukan cerita dengan ajaran pagan dewa Yunani Roma, kami mendengarnya tertawa terucap mati meja. Apabila kalian melihat si botak pembinasa keji bertemu dan memakai nama dengan ilusi, jangan imani, jangan percayai, dan jangan ikuti. Tapi kafir imani dengan dongeng cerita halusinasi, wajar kalian disebut limbah Yunani. Pantas dungu dan sesat kalian sampai kini. Kafir setan bilang bayi itu adalah sesembahan, lahir langsung bisa main futsal dan balap motoran. Kafir setan bilang bayi itu juga Tuhan, lahir bisa pargoy dan hacking di pegunungan. Masya Allah. Kafir penyembah klakson motor legenda sekarang ya. Kalau naik cuma congor doktrin dan dogma, bayi comel menjelma jadi Tuhan manusia, lalu berubah seperti Power Ranger merah, reinkarnasi menjadi kura-kura ninja, mendingan kau sembah karung pupuk urea. Segala firman dan data Bang Zuma sudah bacakan, tapi kalian gak terima dan meniadakan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi satu gerobak jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Ingat, dari zaman dongeng dewa-dewi pagan sampai di zaman canggih ilmu pengetahuan, kafir kosong seperti tabung gas kilauan sampai sekarang percaya dosa sengketa yang diwariskan. Ya, sekali lagi, Yesus berkata hanya untuk Bani Israel, bukan untuk sales agama portabel. Yesus tidak pernah menyuruh berbusana parlente dan style, kok malah kalian necis seksi terlihat mental. Sekian, stay tune, lanjutkan. Oke, saya Bang Juma, saya mau menjawab Yesus itu satu-satunya firman Allah yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 11. Salah Anda baca Matius 4 nomor 4. Semua manusia berasal dari firman. Sebentar. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa. Berarti di sini tidak ada yang lain. Tidak ada yang dimaksudkan Anda Yesus yang lain. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, berarti tidak ada yang lain. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus itu ada dua,
itu menurut narasi Ambang sendiri. Nah, sekarang gini, kalau Anda mengatakan anak Maria itu anak tunggal, berarti betul yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, karena Yesus itu hanya satu. Tapi kok ada Yesus baru? Yesus hanya satu. Lah, coba Anda baca Matius, coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Berani enggak Anda baca? Penyesat-penyesat, Bang. Sekarang Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Berani enggak Anda baca? Sebentar. Coba. Ah, silakan. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Ini judulnya bagaimana Paulus menjadi rasul. Sebab Bacalah aku itu. menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, bukan Injil sembarangan manusia-manusia karangan manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, benar. Bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan saya, anak Tuhan yang tunggal itu anak manusia atau bukan? Iya, dia menjadi manusia yang dimaksud dengan Paulus Anak itu. Tuhan anak manusia atau bukan? Bentar, saya jelaskan. Yang dimaksud dengan Injil manusia ini bukan manusia. Bukan. Yang Yesus anak Maria ini daripada Yesus anak itu manusia atau sendiri. bukan? Saudara, jangan pura-pura bingung. Yang datang keluar dari Maria itu manusia atau bukan? Iya, manusia tetapi Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? ini sebentar saya jelaskan konteksnya. Kalau Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia maksudnya. Bukan Injil manusia. Yang bukan dari Yesus. Yang dari Yesus itu kan manusia-manusia juga, pengajar-pengajar palsu. Bagaimana Karena ceritanya? aku bukan menerima dari manusia, pengajar-pengajar Berarti palsu. bukan dari Yesus, berarti bukan dari anak Maria kan? Yesus itu memang diutus firman-Nya menjadi manusia. Mulai ngaco, mulai jurus makhluk keluar dari kubur kau pakai kawanku. Yesus anak Maria itu manusia. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Yang dimaksud di situ adalah anak Maria, Yesus, manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Yesus Kristus. Berarti ada dua Yesus. Lagian Yesus kan berkata tuh, cuman Anda nggak berani baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5, akan datang penyesat memakai nama Yesus dan berkata dirinya adalah Kristus. Berarti penyesat setelah Yesus menurut Yesus bernama Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu ada dua oknum. Satu nama, dua pribadi. Satu manusia, satu bukan anak manusia. Itu kawan. Lagi-lagi yang kamu ikuti, yang Kristen ikuti adalah Yesus yang adalah makhluk halus. Yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Coba, berani enggak Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5? Baca coba, berani enggak? Matius 24 nomor 4. Saya membuktikan secara akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak. Ya, silakan. Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Sekarang aja zaman sekarang banyak betul. pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat palsu itu banyak. Sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama Yesus dan mengatakan dirinya adalah Kristus. Kalau digabungkan berarti penyesatnya bernama Yesus Kristus. Betul tidak? Loh, memang sekarang itu banyak penyesat-penyesat yang Jangan sekarang. Kan itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada orang yang ada hari ini. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Kenapa larinya ke sekarang? Yesus berkata kepada Bani Israel, Bani Israel muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus berdasarkan dalil itu, penyesat itu bernama Yesus dan bergelar Kristus alias Yesus Kristus dan akan banyak menyesatkan orang. Nah, kebetulan Kristen ini disebut pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? yang dimaksud Kristus yang anak manusia? Tunggu. Mesias palsu itu. Kristus anak manusia atau Kristus makhluk roh? Kan kalian penyembah roh.
Betul? Ya. Betul kan? Nah, berarti kalian itu pengikut makhluk roh yang datang mengaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus tidak anak Maria paham, itu Bang. bukan makhluk roh. Bang. Yesus anak Maria itu adalah manusia. Makanya tadi saya katakan coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 6. Baca. Bentar, sebelum Apa yang diperanakkan oleh roh adalah roh. Apa yang diperanakkan oleh daging adalah daging. Maria adalah daging, memperanakkan daging. Bentar Bang Juma. Ayo. Ini mau saya bukakan di. Jadi kenapa Yesus Sang Firman itu menjadi manusia Bang Juma? Itu yang harus dipertanyakan. Kenapa? Alam semesta ini semuanya berasal dari firman. Sama Tapi seperti yang menjadi Yesus. manusia hanya Yesus Bang. Tidak ada firman menjadi manusia, tak ada. Maksudnya Ada, Bang. itu enggak ada. Sebentar, Siapa? sebentar. Mana dalilnya? Coba kau tunjukkan di mana dalilnya firman menjadi Yesus. Enggak ada. Enggak ada, Bang. Sebentar. Gimana dalilnya Yesus adalah Di firman? ayat di Quran surat 4171 Isa itu Rahullah, Rasulullah dan Kalimatullah. Kalimat itu apa? Kalimat itu bahasa Arab. Kalimat itu artinya apa? Perkataan atau kata-kata. Nah, Yesus ini adalah perkataan Allah. Memang betul. Nah, dia berasal dari perkataan. Iya benar, berarti sama dengan Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal Bapa, satu-satunya, tidak ada yang lain. Karena kata Yesus, kalau begitu, Yohanes kalau tidak ada yang 3:16, lain berarti tertolak yang "Akulah datang kepada jalan Paulus." kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Hanya Berarti Yesus. harus melalui dia. Berarti harus melalui dia. Jangan melalui makhluk yang datang mengaku Yesus Kristus di Paulus. Ayo. Paulus itu adalah rasul Yesus, Yesus sendiri yang Yesus menyuruh dia, itu memanggil Yesus dia. lain. Itu Yesus lain, Cak Ayu. Yesus Alamak, ini lain. orang. Loh. Penyesatnya menurut Yesus datang dengan memakai nama apa? Ayo. Maka itu Bang Juma, yang dikatakan penyesat itu adalah Adalah yang mengaku Yesus ada dua, itu siapa? Iya ampun, Yesus sendiri mengatakan penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, Itulah "Akulah yang Kristus." dikatakan penyesat, yang mengatakan Yesus lebih dari satu, itulah. Sekarang saya tanya sama saudara, betulkah Paulus mengatakan bahwa Yesus datang kepadanya tapi bukan manusia? Ya, itu kan suara Yesus yang dari Oke. langit. Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Loh, memang benar Yesus itu datang sebagai manusia. Bang Zuma sebentar dulu. Paulus mengatakan datang Yesus kepadanya bukan sebagai manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bahwa waktu perjalanan Inilah ke yang Damsyik itu kan Yesus sudah naik ke surga. Iya, Maka yang itu- datang kepadanya manusia atau bukan? Itu Yesus yang suaranya datang Yesus. kepadanya adalah Yesus yang datang Maka kepadanya itu itu kata Yesus Paulus. manusia atau Yesus bukan? Sebentar, maka itu kata Paulus, siapakah engkau Tuhan? Terus jawab Yesus apa? Akulah Yesus Iya. yang kau aniaya itu. Tampaknya itu nggak ada, Iya. tapi suaranya ada. Maka itu Paulus mengerti. Nah, itu manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Nah, suaranya Yesus. Yesus kan sudah duduk di sebelah Manusia kanan Allah atau Bapa. bukan? Manusia atau bukan? Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Yo, Yesus sudah di sorga, Bang. Manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus. Iya. Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus adalah Yesus itu sendiri. Manusia atau bukan yang datang mengajarkan Injil kepada Paulus? Bernama Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus. Berarti ya memang Yesus sendiri. Manusia atau bukan? Sebentar, saya bacakan. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu Bang Juma. Silakan.
Jadi tiba-tiba Kisah Para Rasul 26 ayat 13, tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Cahaya matahari aja kalah. Ini lebih terang dari cahaya matahari. Turun Yesus dari berkata, langit meliputi aku dengan teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa apa? Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galarang-sang, tetapi aku Galarang-sang. siapakah engkau Tuhan? Lalu apa kata Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain, dan aku mengutus engkau kepada mereka. Untuk apa? Membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Dan kita mendapat bagian dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikhusus. Itu Yesus anak Maria atau bukan? Iya. Dari mana Anda tahu? Tuh. Inilah aku Yesus yang kau aniaya itu. Iya, kan penyesatnya muncul mengatasnamakan Yesus, kata Yesus yang asli. Berarti intinya Anda tidak mempercayai kitab yang ditulis Paulus. Saya percaya bahwa itu adalah iblis yang menyamar Yesus. Anda baca Lukas 10 nomor 18, lalu kata Yesus kepada mereka. Sebentar. Sabar. Saya teruskan Anda dulu. katakan Yesus menyamar sebagai apa? Iblis menyamar sebagai Yesus. Bagaimana iblis berkata kepada iblis? Kisah Para Rasul 26 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa. Kamu ngerti nggak yang dikatakan iblis itu? Apa yang dikatakan? Berbicara tentang dirinya sendiri, Bang. Iya, jelas sekali iblis itu mengatasnamakan dirinya sebagai pembawa kebenaran. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus mengatakan bahwasanya penyesatnya mengaku Yesus dan penyesatnya mengaku Kristus, itu sudah tergenapi. Ketika Anda mengatakan yang datang kepada Paulus bukan manusia tapi berupa cahaya, Lukas 10 nomor 18, Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Astrape. Bang, kata Anda yang berbicara kepada Paulus ini iblis yang menyamar. Oke, Yes. Sekarang anggap aja Anda benarlah sudah. Iblis Ya, yang pasti berkata. benar. Pasti Oke, benar. kenapa di Kisah Para Rasul yang selanjutnya dibaca, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa Kecil itu, Bang. kepada Bang. Allah. Loh, kenapa Kecil dia itu. mengatakan dirinya dan Kecil mengimani itu, Bang. kepada Allah, Kecil, itu kecil, supaya itu mereka tak ada oleh iman apa-apanya. mereka kepadaku Dengarkan saya. pengampunan dosa. Iblis nggak bisa mengampuni dosa manusia, Bang. Dengarkan saya, kawan, dengarkan. Kau baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Kamu tolong baca itu. Baca coba supaya Anda paham bagaimana cara iblis itu bekerja. Silakan Anda baca. Bantu saya, Anda baca. Anda baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Bantu saya, Anda baca. Silakan Anda baca. Bagaimana cara iblis menyesatkan, itu di situ caranya, coba lihat. Dia mengaku Mesias begitu. Bukan. Anda baca Kisah Para Rasul 16. Ya, habis ini saya bertanya ya. Iya, silakan. Yang Kristen lain yang boleh naik dong, bantu. Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. diinterogasi terus ini. Memang kata Yesus, ada ayatnya, berita salib memang suatu Itu bukan- kebodohan itu bukan bagi Yesus, itu mereka Paulus. yang akan binasa. Maaf ya Bang. Itu perkataan Paulus, lagi-lagi perkataan iblis yang datang kepadanya yang mengatakan itu bukan Yesus anak Maria. Para Rasul berapa? 16 nomor 16 sampai 18.
Ya, 16 sampai 18. Kisah para Rasul 16. Sampai 18. 16 sampai 18. Coba Anda baca. Oke. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Itu sihir-sihir ya. Dengan sihirnya tadi, dia memperoleh penghasilan yang besar, ya bernubuat palsu lah apalah. Terus dia ini mengikuti Paulus. Dan kami dari belakang, ini Paulus ini bersama teman-temannya, ada berapa yang murid Yesus. Dan kami datang dari belakang sambil berseru katanya, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, nah tahu Paulus ini kan nggak senang diikuti terus sama tukang tenun tadi. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh jahat itu. Nah, Ini bagaimanakah Anda mengatakan sebentar Anda mengatakan Paulus itu adalah roh yang dari Allah. Iblis Roh bisa jahatnya mengusir tadi- iblis, seolah iblis gak bisa mengusir iblis. Roh jahatnya tadi memproklamirkan Paulus sebagai apa? Aduh bang, capek saya bang, mau istirahat dulu sebentar. Apa bang? Tadi roh iblisnya memproklamirkan Paulus sebagai apa? Yang di mana? Lu tadi yang teriak tadi itu orang yang kemasukan roh jahat. Dia teriak apa? Inilah Dia berkata- Paulus, utusan yang maha tinggi. Betul? Nah, iblis aja bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk Loh, yang menyamar memproklamirkan siapa? kemudian Paulus. Lalu kenapa Paulus kemudian mengusir iblis yang memproklamirkan kerasulannya? Loh, Paulus itu mengusir roh jahat yang pada diri perempuan itu. Bagaimana sih? Apa salahnya? Apa kesalahan daripada roh jahat tadi? Iya, karena dia mengikuti Paulus dari belakang Apa terus menerus. kesalahannya? Bukankah dia berteriak-teriak bahwa Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi? Salahkah? Oh, ya, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Sambil katanya, berteriak. orang-orang ini Berseru, adalah hamba Allah katanya. yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan. Oh, jalan ke ya, Anda Keselamatan. salah mengartikan ini. Enggak. Sekarang permasalahannya kenapa Paulus keberatan ketika iblis berteriak kalau dia itu saya adalah jawab. rasul, Oke, saya jawab. dia adalah Oke, juru saya selamat. jawab. Kenapa? Oke, Silakan. Bang Juma, saya catat Bang Juma, maaf. Jadi Silakan. di ayat 16 itu mengatakan, catat ya, ada seorang hamba perempuan yang mempunyai Tukang sihir. Tukang sihir. Sebentar. Jadi tukang sihir ini ngomong kepada Paulus gitu kan? Ahli Terus, sihir aja masalahnya? tahu. Ahli sihir aja tahu ini Bang Juma. Dia berkata sama Paulus. Iya. Bang Juma nggak tahu. Orang ini Apa adalah itu? hamba Allah. Iya itu dia maksudku. Sebentar. Iblis yang berkata Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Iya, Ayo. iblis saja tahu. Anda kok nggak tahu? Tahu. Nah, sekarang kalau Anda kalau memutarbalikkan? kemudian saya tidak memutarbalikkan. Kenapa Paulus mengusir iblisnya? Karena dia tidak tahan lagi atas gangguan itu. Siapa yang diganggu? Orang memproklamirkan kerasulan dia kok. Nah, Jawabannya iya, adalah sebentar, yang Jawabannya adalah Paulus tidak ingin diketahui orang banyak kalau iblis yang mendukung kemudian dirinya. Loh, Anda memutarbalikkan. Memang Anda ini begini. gimana dong? Gimana dong? Paulus malu, Paulus tidak ingin diketahui kalau yang mendukung dia jadi rasul sebenarnya adalah cetan. Bentar, Bang Juma, sebentar. Bang Juma, ini Ya gimana kawan? di kisah Gimana? para Rasul 16 itu ada perempuan yang mempunyai roh tenung. Yes. Sebentar, roh tenung, roh penyihir. Roh tenun, iya betul. Nah, terus Berarti dia ini Iblis. seorang penyihir.
Berarti iblis toh yang ada di dalamnya toh. Iya, sebentar. Iblisnya Nah, memproklamirkan sebentar dulu. nabinya, rasulnya. Sebentar dulu. Ya gimana? Jadi roh penyihir ini yang ada di dalam perempuan itu mengetahui, Aywa. mengenal. Kalau Paulus itu adalah rasulnya, utusannya. Iya, jadi roh iblis ini tahu. Seperti begini, waktu pada saat roh jahat Gimana? itu mengenal Yesus adalah Tuhan, roh jahat mengenal. Iya. Waktu di kuburan itu. Nah, "Hai sekarang anak iblis, Tuhan, apa urusanmu dengan aku?" katanya. Itu roh sekarang Allah, roh iblisnya. iblis mengenal. iblisnya datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji Yesus. Sebentar, kita belum sampai ke sana. Ini tentang pengenalan. Sebentar, Bang Juma. Jadi di Ketika sini- iblis datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji. Menguji atau memuji. Sedangkan di Sebentar. Paulusnya dipuji oleh majikannya. Sebentar, Bang Juma, sebelum melompat ke sana kita bahas satu ayat ini dulu. Habis ini giliran saya nanya dah. Habis itu saya mau turun. Bang Juma, Enggak, Jadi secara batal rasul- saudara Yosua dapat 15 juta, batal, enggak jadi. Enggak berhasil. 15 juta ya Bang? Iya, kalau Anda mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, 15 juta saya transfer. Tapi ternyata Anda nggak sanggup. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Jadi Iya, di sama-sama. kisah Pasal Rasul 16 itu kan ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung ini Iblis. iya berkata kepada Paulus, anggap begitu kan, berarti dia ini Yes. mengenal. Sebentar, Anda arti mengenal tidak? Mengetahui. Tahu, saya tahu. Maka itu roh itu berkata orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Berarti salah yang dikatakan Anda bahwa Paulus ini penyesat. Padahal roh iblis ini aja tahu. Dia berkata kepada Paulus, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Terus kenapa Paulus keberatan? Kenapa Paulus marah? Iya, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi dia mengikuti terus. Bagus dong. Ya, sebentar. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ya terus diikutin tiap hari. Mungkin bosen. Dia berpaling dan berkata kepada roh itu. Ya benar. Ya kan di sini kan Paulus. Nah, ini kita berbicara fakta. Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Dia berpaling dan berkata kepada roh itu. Jadi roh yang di dalam roh yang jahat itu diusirnya dari perempuan itu dengan demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu keluarlah roh itu. Jadi bagaimana mungkin si Paulus ini yang Anda katakan roh jahat mengusir roh jahat? Saudara, Anda baca buku Ayub, kitab Ayub nomor 1, bab 1 nomor 12. Jangan tanya Maka terus, Bang Juma. Capek nih, maka Bang Juma. firman Tuhan kepada iblis, Bang Juma, begini Nah, aja Bang Juma. segala Sekarang saya yang mau tanya dipunyai- satu aja Bang Juma. Anda kan interogasi saya terus. Sekarang saya mau satu aja tanya. Bang Iya Juma. gimana ya? Iya gimana kawan? Oke. Gimana? Di dalam Quran surat 15 ayat 35, Allah Iya. berfirman kepada iblis, keluarlah dari surga karena kamu sungguh terkutuk. Terus di ayat 36, iblis berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Iya. Terus di ayat 37, Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Tunggu dulu. Anda berbicara apa ini? Anda berbicara surah apa dalam Al-Quran? Quran surat 15 ayat 35, iblis itu kok ada di surga? Al-Hijr, Bang. Loh, Al-Hijr ya? Oke. Ya Anda coba lihat di dalam Ayub 1 nomor 12 tadi yang kubilang. Waduh. Ini ditanya Bang Zuma, Anda itu jangan bertanya terus. Enggak, jawabannya Dan ada di yang situ. ditanya. Sebelum Anda bertanya, jawabannya sudah saya sebut lebih dulu. Iblis datang ke surga, minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Nabi Ayub. Itu Ada dalam dalilnya. konteksnya. Maka Tuhan berfirman kepada iblis, nah segala Itu- yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Hanya Itu jangan kan ada di dalam roh. mengulurkan tanganmu Jadi roh itu bukan terhadap kecil dirinya. seperti di ruangan suatu ruangan. Kemudian Anda jangan pergilah bayangkan di iblis suatu dari ruangan. hadapan Tuhan.
Anda jangan waktu itu jangan melihat di suatu ruangan, bukan begitu maksudnya. Loh. Kita nggak Tuhan tahu datang. itu pada saat Allah berbicara Iblis kepada datang, iblis, kawan. apakah Iblis. itu ada di tempat yang lain atau jaraknya Iblis jauh? Kita nggak tahu. Iblis datang di hadapan Tuhan, kawan. Baca Ayub 1. Iya, pernah saya baca, pernah. Iya, makanya kok pertanyaannya aneh kayak gitu. Oke. Sekarang Udah saya ya? tanya, berarti Udah iblis ya? ini yang Anda katakan kan ada di surga di Quran 15 ayat 35. Betul tidak? Iya. Lalu Iya, Allah berfirman, betul. kepada iblis, keluarlah dari surga. Terus dia kata iblis, ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Terus Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Iya. Jadi iblis ini tetap di surga hari kiamat. Kawan, kan dia datang tadinya gini kan. Dia itu kan kelompok makhluk yang suci sebelum Adam dicipta. Mereka itu dari kelompok malaikat. Kemudian di antara mereka ketika diperintahkan untuk menghormat kepada Adam, ada yang tidak mau. Nah, Ada karena enggak- mereka sebentar, ada enggak perintah dia disuruh menyembah? untuk sujud kepada Adam, Ada perintah itu. dia tidak ada perintah menyembah, menghormat, sujud menghormat. Makanya ditanya oleh Allah, lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Wahai iblis, ketika ditanya apa jawabannya, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering. Bang Zuma, dia nggak Kan? disuruh. Disuruh Hanya malaikat. ketika ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak mau sujud bersama dengan mereka? Apa? Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada mereka, sama bersama dengan yang lain? Kenapa? Iblis mengatakan, aku sekali-kali kemudian tidak akan sujud kepada manusia. Nah, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Terus? Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, kutukanku ini menimpamu sampai hari kiamat. Iblis menjawab, wahai Tuhanku, kalau begitu berilah penangguhan kepadaku sampai hari aku dibangkitkan. Nah, inilah yang datang kepada Paulus. Loh, sebentar. Iblis inilah yang panjang umur ini yang datang kepada Paulus. Bang Juma, ini saya catat. Ya, terus? Jadi iblis itu meminta kepada Allah untuk ditangguhkan. Iya, memang betul. Kenapa iblis itu meminta kepada Allah ditangguhkan dan iblis mengabulkan? Untuk apa? Loh kok iblis mengabulkan? Loh, Anda baca iblis kejadian kan- 3. Anda baca kejadian 3. Sebentar. Supaya Anda bisa meminta. menerima jawaban saya. Karena kalau saya mengatakan di Al-Quran, Anda tidak akan mungkin percaya. Kejadian 5, kejadian 3 nomor 15. Di situ Tuhan mengatakan, Ini Al-Quran. Bang. Saudara. Anda kan bertanya, kenapa ditangguhkan? Kan Anda bertanya, kenapa ditangguhkan? Jawabannya ada di Bible. Aku akan mengadakan permusuhan antara Di Al-Quran, Bang. Loh. Al-Quran itu wahyu Allah, bukan jawabannya di Bible. Anda tidak percaya keimanan Anda atau bagaimana? Saya percaya. Jangan ambil dari Bible. Coba. Kenapa bisa? Apa larangannya? Apa perintahnya? Katanya Anda tidak mempercayai Bible. Loh, saya percaya itu surat kabar kok. Nah, berarti Anda percaya tentang Bible. Ya, saya percaya itu surat Berarti kabar. Anda percaya tentang Bible. Ya, saya percayalah. Kenapa Kalau memang? begitu Anda mengaku Yesus Kristus anak Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya bahwa dia adalah hamba Tuhan yang menjadi manusia. Ya benar. Ya, memang betul. Terus masalahnya di Berarti mana? Anda sudah mengakui, Bang Zuma. Saya akui apa? Yesus itu adalah hamba yang diutus oleh Sang Bapa
Ya, memang betul. datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, karena Bapa itu yang Maha Kudus, Maha Suci nggak bisa turun ke dunia. Oh enggak, Maka itu salah, itu penipuan perkataan itu. Sang Bapa itulah yang menjadi Itu manusia. penipuan, itu nggak ada, seperti itu nggak ada. Di mana di dalam kitabnya Yahudi dikatakan Tuhan datang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, nggak ada. Nah sekarang begini, ketika Anda menolak Kejadian 3 nomor 15, Memang orang Yahudi Saya tidak jawab menerima, pakai Al-Quran. karena Saya jawab ahli pakai Taurat Al-Quran. juga itu Saya yang jawab pakai Al-Quran. menghukum Yesus disalib, ahli-ahli Taurat. saya jawab pakai Al-Quran kalau gitu. Al-Quran mengatakan, qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi Tadi adalah tempat ditangguhkan. Ya, iya kan ditangguhkan. Makanya umat Islam memahami bahwa iblis dan manusia itu bermusuhan, bukan kerjasama kayak di agamamu. Bentar Bang Jimmy. Bang Sunang, Apa? tadi kan iblis meminta kepada Allah Iya. supaya ditangguhkan. Apa jawaban Allah? Kamu ditangguhkan. Berarti Iya, masih maka di surga, Bang. Maka itulah kemudian ditangguhkan. Adam turun ke bumi, dia juga turun Sebentar ke bumi. dulu, Bang. Sebentar dulu. Anda Apa ini orang? Anda bertanya, saya menjawab. Giliran saya menjawab sebentar dulu. Anda mau ngapain? enggak, Anda meloncat, Bang Juma. Saudara, dengarkan saya. Dengarkan saya. Adam dicipta oleh Allah. Sebelum dicipta, Allah mengatakan kepada para malaikat, termasuk iblis, wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai makhluk langit, aku hendak menciptakan kemudian seorang manusia, seorang pemimpin makhluk sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dari situ muncul kecemburuan, kemudian dari malaikat yang ada di sana, hatinya membara, kemudian mereka nggak suka mendengarkan berita itu. Maka kemudian ketika Adam dicipta, sebagian daripada malaikat yang disuruh ini kemudian tidak mau sujud. Itulah maka mereka kemudian yang tadinya Azazil disebutlah kemudian iblis. Jadi iblis itu sifat pembangkang. Maka ketika kemudian dia bersumpah, aku akan menyesatkan, akan membuktikan bahwa manusia itu sebenarnya lebih rendah derajatnya daripada aku. Aku lebih pantas jadi pemimpin, bukan mereka. Maka iblis minta penangguhan usia. Maka Allah menangguhkan, mengiyakan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, qala habitu ba'dukum lima'adin adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Seirama dengan Kejadian 3 nomor 15 yang Anda tolak tadi. Kalau Anda menolak Kejadian 3 nomor 15, di mana Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Anda tolak itu kan? Maka saya larikan ke Al-Quran. Al-Quran juga mengatakan hal yang sama. Turunlah kalian dari surga ini ke bumi. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan iblis dan keturunan daripada perempuan itu. Yaitu adalah Hawa. Itu aja pun. Sudah. Nah, apa lagi permasalahannya di mana? Jadi tadi kan iblis meminta penangguhan kepada Allah. Iya. Terus Allah, oke, setuju dah gitu kan? Iya. Nah, setelah ditangguhkan itu ceritanya gimana? Setelah ditangguhkan, iblis kan masih Ditangguhkan, di surga. itulah yang terjadi. Manusia dan iblis bermusuhan sampai hari ini. Bukan berteman kayak di agamamu, Cak Ayu. Inilah utusan dari yang maha tinggi yang menjadi Bang juru Usman. selamat bagi kalian. Itu berteman namanya. Makanya Paulus tidak mau diketahui kalau sebenarnya dia itu utusan setan. Makanya setannya diusir. Hus, jangan sampai ketahuan kalau kita berkongsi. Itu maksudnya Paulus mengusirnya di kisah pasal 16 itu. Setan, lari kau di sini, bikin malu aja. Jangan di sini bro, nanti kalau mau ngopi di belakang layar. Jangan kau teriak bahwa aku ini utusan. Kau ini masa Jadi kau yang begini. memperkomerkan saya si setan. Itu maksudnya. Oke. Jadi kan tadi iblis kan ditangguhkan, Allah setuju ditangguhkan sampai manusia Habis manusia habis semuanya. nanti sampai hari kiamat. dibangkitkan. Sekarang yang saya mau tanya, lagi? pada saat dia ditangguhkan itu, Adam dan Hawa makan buah terlarangnya di mana?
Iya di surga lah Cak Ayu, di mana lagi? Apa lu pikir? Siapa yang menyuruh Hawa makan buah terlarang itu? Iya si iblis tadinya kan sudah bersumpah, aku akan membuat dia jatuh. Aku akan membuat dia jatuh. Sudah, akan saya catat. buktikan kan gitu. Sudah saya catat Bang Juma. Jadi begini, pada saat Apalagi? dia tidak mau Itu menyembah ada Adam, cerita dia ini juga ada di cerita di kitabnya Yahudi yang kalian ambil. Ada juga. Cerita ini. Adam dan Hawa itu di bumi makan buah terlarang. Nenekmu kiper, bagaimana ceritanya di bumi Nih. Cak Ayu? Alamak. Nih saya bacakan di Kejadian. Oke, silakan Anda tunjukkan kalau itu di bumi, silakan. Kasih tahu di Irak, bilang di Irak banyak Pak dia. Sebentar, sebelum saya ke sana dulu ya, sebentar Bang Jumaya. Jadi yang tadi saya sudah catat, iblis kan nggak mau tunduk Adam dan Hawa. Iya. Terus dia ditangguhkan. Oke, ditangguhkan berarti diampuni 1 kali. Setelah itu dia ini rupanya bandel iblis ini, gara-gara di surga dia didiamkan, ditunggu. Oke, kamu di surga aja. Dia mencobai Adam dan Hawa ini lagi. Ya emang. Sehingga makan buah terlarang itu. Iya makanya dia datang inilah mencobai kalian. Kesalahan siapa ini sebenarnya sampai membiarkan iblis ini mencobai iblis ini dibiarkan di surga sehingga dicobai Adam itu sampai 2 kali. Bagaimana ceritanya ini? Bagaimana ceritanya? Iblis bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Itu setelah dimakan buah terlarang terus dia dihukum. Waduh itu belum Cak Ayu. Itu saat diminta menghormat. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Itu belum ada cobaan untuk makan buah. Alamak. Terus pada saat dia makan buah terlarang itu apa akibatnya? Dia diusir, kemudian keluar dari surga, turun ke bumi. Padahal tadi sudah ditangguhkan kan? Loh, ditangguhkan buktinya Berarti dia masih hidup lagi dong. Maksudnya apa Tadi kan ini? katanya, oke kamu ditangguhkan sampai manusia itu datang kedua kali. Mati. Sampai manusia itu dibangkitkan. Kamu di sini. Iya, maksudnya itu ditangguhkan, kawan. Maksudnya iblis itu tidak dimatikan, iblis itu dipanjangkan umurnya sampai ke hari kiamat. Nah, terus pada saat Adam makan buah terlarang, kenapa dia diusir? Ketika Adam kemudian di dalam surga, iblisnya datang untuk membuat salah ya ceritanya ya. Yang benar yang bagaimana kawan? Begini, kalau menurut kitab Taurat Yahudi, gimana Taurat ceritanya? dia dari ke Taurat. ya tadi kan ada hubungannya, kata Yesus, aku dinubuatkan. Gimana? Nggak ada hubungannya dengan Yesus, nggak ada hubungannya dengan setan itu nggak ada. Apa hubungannya kejadian itu dengan Yesus? Lukas 24 ayat 44 45 harus digenapi tentang aku di kitab Taurat. Nabi-nabi. Tolong tunjukkan di Taurat mana tertulis Tuhan mengizinkan kemudian pembunuhan terhadap orang benar demi menebus dosa. Di mana? Justru di Taurat yang tertulis itu jangan kau bunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Doa ada nubuat tentang Yesus. Coba kau tunjukkan di dalam Taurat nubuat Yesus mati dibunuh untuk dosa-dosa orang Kristen. Di mana tertulis itu? Di mana? Yesaya 7:14, Yesaya 9. Itu bukan Taurat, Yesaya itu bukan Taurat. Cak Ayu. Di kitab Musa sebentar di Kejadian. Di mana? Kau tunjukkan di mana? Di mana? Pening juga saya menghadapi kawan saya. Oke lah, kalau begitu Bang Zuma sebelum ke sana ini aja. Bang, perbedaan mendasar ini. Kalau dalam kitab Anda, Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Iya, di kitabnya Yahudi di kitab juga. Kejadian ayat 8 sampai 9, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya.
Dari bumi kan? Ini sangat kontras. Dari bumi kan? Sedangkan dalam kitab Taurat itu dikatakan di bumi, kenapa di kitab Anda ada di sorga? Padahal sebentar Bang. Padahal Dari di bumi. Quran surat 2 Al-Baqarah 176 Allah menyebutkan Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Nah, Taurat yang mana Anda ambil kok Adam dan Hawa ada di surga? Oke. Ya, meskipun sisa terjemahan yang nggak ada lagi kitabnya Nabi Musa ya. Anda baca di dalam Kejadian 3 nomor 23, Adam diusir dari Eden ke bumi. Itu dulu. Kejadian 3. Baca. Nomor 23. Anda baca di situ. Apa tertulis di situ? Baca dengan pelan-pelan, jangan pakai nafsu. Baca aja pelan-pelan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, kemana itu dia pergi? Ya Taman Eden itu bukan ukurannya 10 kali 10 bagaimana? Besar itu. Manra selamiaju. Di situ jelas tertulis Nabi Adam itu kemudian diusir dari Ganbi Eden. Menuju kemana? Menuju kemana? Ya keluar dari Taman Eden, dunia ini kan luas. Ya keluar dari Kemana? Taman Eden, nggak disebut. Ya kemana? Diusir dari Taman Eden kemana? Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga pohon kehidupan. Gimana tadi itu? Coba dibaca lagi baik-baik kejadian 3 tadi itu, coba nomor 23. Coba Oke, Anda baca Bang, lagi. Sebentar, saya mau turun. Terima kasih sudah. Iya. Anda tertawa terserah Anda. Mentok dia. Beleko sede. Udah mentok dia. Terima kasih semua abang-abang. Kalau ada Yosua. saya minta maaf. Iya, kawan. Yosua, itu Taman Eden itu di negara mana? Diperkirakan di daerah Irak karena Irak. menurut para peneliti karena di situ Para ada peneliti. sungai Jadi dan Nabi Efrat Adam itu ada di Irak. Nabi Adam diusir dari Irak ke negara mana? Iya, negara Irak itu kan besar. Dari RT berapa ke RT berapa? Oh, besar dia. Anda tahu negara Irak itu berapa ratus kilometer. Iya. Indonesia Tadi- aja maksudnya begini loh. Taman Eden itu kan letaknya ada di Indonesia begitu loh. Terus dia disuruh keluar dari Indonesia begitu keluar dari Indonesia, sorry. Taman Eden nggak itu bisa. misalnya letaknya di Jakarta. Nah, terus dia disuruh keluar dari Jakarta, yang nggak tahu dia besar Jakarta itu gitu loh maksudnya. Apa sih? Jadi begini aja teman-teman. Oh, jadi diusir dari dalam Irak sendiri, transmigrasi itu. Ya keluar dari Irak. Sebentar dulu. Irak Ikuti itu- program siapa nih transmigrasi? Program siapa itu? Sebentar. Jangan begini. Sebelum Ya, saya gimana? jawab, yang pasti ya, satu, menurut kitab Taurat, Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi, sedangkan di kitab Anda dikatakan di surga. Ini dua Enggak hal bang, yang mendasar. di Septuaginta Ikuti aja. surga bang. Enggak bisa nih. Ini harus diluruskan. Karena Abang itu korban terjemahan Kodeks Salemba bang. Enggak bisa bang. Jadi Kode apa kode? sabar. Kejadian 2 ayat 8 izin ya. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Timur di Septuaginta nggak ada. Lalu Taman Eden berasal dari kata paradeison ya. Akar katanya paradiso. Abang tahu nggak paradiso itu apa? Paradiso itu artinya selamat datang di Rumbang Kaisar. Di surga, Cahayu. Makanya kalian jangan jadi korban terjemahan lembaga Salemba Indonesia gitu. Ya, sebentar bang, sebentar. Paradiso itu surga. Sebentar. Makanya masuk akal. Kalau pada saat Bang Zuma tadi membawa narasi, mereka dikeluarkan dari Taman Eden dalam arti dikeluarkan dari surga, bukan dari bumi dikeluarkan di permukaan bumi yang lain, tidak. Jangan jadi korban terjemahan Kodeks Salemba, Bangku. Ya, Sudah. jangan. Oke, Jadi kalau Anda katakan ini konsekuensi ya. Kalau Anda katakan paradeson ini yang adalah surga itu berada di bumi, pertanyaannya, doa Bapa kami yang di surga. Emangnya Bapa itu di bumi?
Bapa kami yang di sorga, dipermuliakanlah namamu. Emangnya sang Bapa di bumi? Sebentar bang, ini tentang Adam dan Hawa itu di surga atau di Taman Eden, sebentar ya. Iya, Taman Eden itu Septuaginnya itu paradiso. Paradiso itu paradise, surga. Ayo nyemplung. Udah lah di Irak aja, bang. Kalau di Irak ketemu Saddam Hussein dulu itu dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut Bang Zuma. Maaf Alfi potong Bang. Di Irak aja. Iya, baik. Saya sedikit lagi ya. Saya sedikit lagi teman-teman. Jadi pemahaman dari saudara kita bahwa Adam itu di bumi itu keliru besar ya. Tadi saya katakan bahwasanya di Kejadian 3 nomor 23, lalu Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari mana tanah yang diambil? Dari bumi. Berarti dia diusir dari Eden supaya mengusahakan tanah di bumi. Itu jelas itu. Dan juga tertera kemudian di Kejadian 2:9. Sabar dulu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Artinya Tuhan mengambil tanah dari bumi untuk kemudian ditumbuhkan di Ganti Eden tersebut. Dibawa naik ke surga begitu, ambil di tanah dari bumi, dibawa naik ke surga. Begitu. Betul sekali, betul sekali. Oke, mari saya buktikan dengan data. Saya buktikan dengan data. Di dalam kitab Kejadian Anda baca, Anda buka Kejadian 2. Kok sumbernya di data dari nomor kitab 4. lagi dari Al-Quran. Loh, Al-Quran saya sudah final. Adam itu di surga. Di mana Dicipta udah final. Allah mengambil tanah dibawa naik ke Astagfirullahaladzim. surga. Ya Itu Allah mana ya Karim. ayatnya? Ya Allah ya Karim. Pakai Di dalam Kejadian 2 nomor 4, selesai penciptaan langit bumi beserta isinya. Tapi di situ tidak ada Adam. Coba Anda baca Kejadian 2 nomor 4. Ya sudah. Di situ Tuhan sudah menyelesaikan penciptaan langit bumi beserta isinya. Tapi Adam ada enggak? Tidak ada. Kejadian 2 nomor 5 belum ada Adam di bumi, belum ada. Kejadian 2 nomor 6 kabut naik dari bumi, lalu di Kejadian 2 nomor 7 Adam diciptakan, baru selesai kemudian. Berarti Adamnya itu tidak ada di bumi. Iya. Apa buktinya Adam tidak ada di bumi? Anda baca Kejadian 2 nomor 4. Oke. Tidak ada di Saya situ. tanggapi Bang Juma sebelum saya turun. Oke. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan itu diciptakan Allah dari debu dan tanah, itu di bumi. Maka itu lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Kawan. Ya sudah, dari itu bumi, terserah. tanahnya Bang Suma, diambil oke, Bang dari Suma, saya bumi. mau dulu, Bang Suma. Selamat malam abang-abang. Kalau ada kata yang salah saya minta maaf. Iya, silakan. Terima kasih Bang. Silakan, sama-sama. Saya juga demikian. Oke. Malam. Buat. Yosua. Ya, susah memang. Susah. Taman Eden itu Jannatul Aden kan? Iya. Iya kan? Betul. Di dalam kitab Wahyu ada itu dijelaskan, Dinda. Wahyu 2 nomor 7, Taman Firdaus. Lukas 23 nomor 43, Taman Firdaus. Yang disebut Firdaus itu paradiso kan? Itu adanya di surga. Begitu. Korban terjemahan. Jannatul Aden di At-Taubah ayat 72. Betul. Jadi perspektif Islam dan Yahudi sama. Kristennya aja yang bengkok. Inilah yang dimaksud kemarin. Bang Juma itu menang mutlak lawan si Bonbon di roomnya si Superboy. Kenapa? Karena kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitab, fungsinya apa?
Sebenarnya sih terjawab sudah. Fungsinya nempel untuk disalah-salahkan, kemudian disesuaikan dengan hawa nafsu penerjemah agar tercipta Yosua, bom-bom yang lain. Itu jawabannya Bang Yuma atas pertanyaan Bang Yuma. Fungsinya untuk itu. Sekali lagi diulang ya. Fungsinya nempel itu Yosua di kitabmu sama si bom-bom nih agar kamu punya alasan untuk menguatkan kekristenanmu dengan catatan kau salah-salahkan kitab orang dalam hal menerjemah, termasuk tadi ini Taman Eden jelas bukan di bumi, lu bilang di bumi. Itu kira-kira reality. Fungsinya itu nempel di kitabnya. Paham gak? Elvi, fungsinya? Toye paham. Ya kalau nggak ada itu gimana ceritanya kalau nggak ada itu? Kalau nggak ada itu, nggak ada alasan untuk bersandar kepada para nabi. Sandarannya bersandar ke barat. Nah, bagaimana orang bisa percaya ajaran ini bersumber dari barat? Ya nggak laku. Ya supaya laku, diambillah itu ditempelkan. Agar ada sedikit pembenaran yang tidak benar. Tapi diakui si Bom dan kawan-kawan adalah benar. Begitu DLT. Ya, kita kedatangan tamu nih. Bang Aris. Yulah. Bang Aris Yulah, panggilan kedua. Udah ada nggak kawan-kawan di bawah Bang Handi Celebes ini kawan-kawan? Masih muter dia, masih muter. Udah. Masih muter ya? Di sini sudah. Iya di kita udah di tamu, di host sama audiensnya belum. Belum, masih muter. Jaringan 3G. Bahwa pernah ada kitab seperti itu untuk Bani Israel, itu aja seputar untuk Islam kita pelajari. Nggak perlu bersandar hukumnya kita sebagai orang Islam Muslim gitu, nggak perlu bersandar di kitab itu ada Al-Quran. Tapi mereka ini mengambil tapi tidak yakini, mengambil ditempelkan tapi dirubah. Inilah yang bikin pusing Yosua, Bom dan kawan-kawan. Nah itu memang pekerjaan berat buat kita. Tapi kami memberi apresiasi malam ini buat Juma, sangat sabar menghadapi Bahlul Yosua kayak tadi. Apakah kalian sanggup sesabar-sabar Banyuma? Silakan ukur diri Anda sendiri. Kalau saya masih di bawah garis kesabaran, makanya gue diam dari tadi. Makasih Delvi. Sama saya pun tadi emosi itu Bang Handi. Masya Allah ya. Lanjut Gurunda. Hikmah puasa menahan nafsu ini ada sebenarnya kan, meskipun udah malam nggak lagi puasa gitu kan, tapi makanya kalau siang saya jarang nongol, takut puasa gue makruh. Oh iya, hindari dulu medsos. Bang Handi. Oh iya, tadi sempat saya mau tanya sama Alfi, Bang Handi kemana ya? Tidak pernah nongkrong. Ternyata ya, kalau siang, itu ya, Bang. Kalau siang aku di belakang tembok dulu Bang. Aku di belakang tembok, gak kuat gue. Makruh nanti puasa gue, benar. Jam 8 setengah 9 lah baru gue nongol. Benar itu. Kalau Banyuma masih sanggup siang, sabar gitu. Karena mereka ini adalah, kalau siang hari itu mereka ini alat uji ya. Kalau siang itu mereka ini alat uji, menguji ketakwaan kita menjalankan ibadah puasa. Termasuk alat uji. Yang sanggup lulus ujian monggo, yang tidak sanggup makruh puasa lo. Kalau gue nggak sanggup, makanya gue silent kalau siang. Gitu deh Jul. Mantap Bang Handi, mantap Deng. Bang Gesar cek WA Bang. Halo Kak Lis. Kak Lis. Halo Kak Lis. kepencet. Kayaknya kepencet tuh ini aja. Kok bisa kepencet Kak? Enggak tahu. Maaf ya tadi tap kayaknya. Oh lagi tap kepencet. Oh. Siapa tahu ada mau disampaikan? Mohon maaf, mau tahu disampaikan? Enggak ada sih. Oh enggak Atau ada yang tidak ingin disampaikan? Enggak ada juga.
Ya karena mungkin sudah tersampaikan. Karena penyampaian itu kan sudah disampaikan ya. Jadi nggak usah disampaikan Mbak. Karena penyampaian itu memang harus disampaikan. Bagaimana? Setuju untuk disampaikan? Gimana ya? Bingung. Ya, bingung. Silakan iklan. Kakak di sini muslimah kah? Muslimah, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Sebelum iklan bagaimana nih Kak pandangan Kakak terhadap adanya apologet Islam Indonesia, Kak? Halo? Iya, halo, gimana? Jangan enggak. Enggak Gimana? Sorry. Apa ini weh? Oke lah, kita iklan dulu Bang Keser, silakan Bang. Turunin aja Bang. Baik, Alvizin turunkan ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sama kakakku. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan edukasi, narasi, dan literasi dari guru kita Bang Zuma ya. Untuk teman-teman di bawah, yang RT 16 ya, turunkan jangkar kau teman, kapalmu sudah oleng paman, pasang sabuk pengaman, tarik kencan, rem tangan. Ingat, nubuatan terfakta Bang Zuma mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafar menyerang dengan tahrim, dia tegap dan satria berjiwa muslim. Ketika kau berada di room Islam Edukasi, tenangkan diri, hati dari emosi. Kami akan berikan wejangan terapi agar kalian cerdas dan termotivasi. Wahai kafir saudaraku yang tersesat, tobat dan belajarlah dengan giat. Kami menyampaikan lembut dan hangat karena kebenaran jelas tersurat dan tersirat. Kafir penyembah engsel pintu, mau berusaha main tipu-tipu. Dari dulu sampai kini tetap dungu, cocokologimu buat kami tersipu malu. Kalian yang merasa menyembah gagang ketapel, yang selama ini percaya buku-buku novel, kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Stay tune. Oh iya, tunggu, ada satu lagi. Satu sayembara untuk teman-teman di bawah ya, hanya untuk Enggak, tunggu dulu. Ada tantangan sayembara dari Bang Zuma. 15 juta untuk saudara RT 16. 15 juta. Tunjukkan data dan dalil bahwasanya yang bertemu Paulus itu adalah Yesus sesungguhnya. 15 juta sayembara dari Bang Zuma. Bawa data, naik. Stay tune. Oh, kirain tadi. Iya Bang Andre buka mic-nya Bang. Sorry Alfi mute tadi Bang. Buka mic-nya Bang Andre. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya boleh bertanya atau gimana nih abang-abang? Boleh. Mau bertanya, mau guling-guling, mau lompat-lompat boleh, silakan. Bang Kayang Bang. Gitu ya. Silakan. Oh, saya gini bertanya tentang Tuhannya Yesus Kristen itu. Nggak boleh. Bisa kan? Nggak ada Kristen di sini. Jangan menolong jadinya, jangan. Nggak bisa kami jawab Bang. Enggak, masalahnya saya bingung aja kayak Tuhannya itu. Nggak bisa Bang. Jangan bingung Bang, jangan bingung, jangan nyari masalah. Jangan bingung, jangan nyari masalah ya. Enggak, cuman bertanya. Enggak. Enggak Bang, monolog nanti Bang. Kan nggak ada Kristennya di sini. Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Yang jelas pada dasarnya, kesimpulannya, ya, hanya ada satu sembahan, hanya ada satu pencipta alam semesta. Itu aja ya. Semua yang pernah ada di muka bumi itu adalah makhluk hamba Sang Pencipta. Itu aja ya jawaban secara umum. Mudah-mudahan tidak puas. Makasih. Dalilnya jelas, surah Al-Ankabut ayat yang ke-17.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi ausana. Yang disembah manusia selain daripada Allah adalah berhala. Bukan gitu, Gurunda? Setuju. Ya, betul. Betul. Ina sangat betul. Sahabat-sahabat semua. Bang Kaisar, saya ada jadwal di sebelah. Sudah lewat 30 menit. Mohon izin ya. Sahabat-sahabatku yang ada di sini mohon izin. Tetap saya komitmen yang 15 juta bagi siapapun dari pihak Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. 15 juta masih berlaku sampai hari ini. Sampai besok, sampai lusa, bahkan sampai malam takbir. Demikian sementara sahabat-sahabat, saya undur dulu diri karena ada kegiatan di sebelah. Mudah-mudahan setelah ini bisa bergabung kembali. Kalau di sebelah cepat selesai. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jadwal malam hari ini. Bukan di negara kita, beda negara. Tetangga sebelah, Ustaz. Gak apa, semuanya syahadat di Komal kan gak apa-apa kan? Dia agak keberatan. Harus ganti akun dulu, Ustaz ya, supaya nggak ditahu bahwa itu dia. Karena kan abangnya biasa main TikTok juga, jadi nanti kelihatan begitu. Oh siap, oke, siap, gak apa-apa. Dan tapi Mas Fadli, ID card atau kayak mana ya? Kalau di Malaysia itu ya, nggak tahu aku itu. KTP ada di Malaysia, ada KTP itu tanda penduduk. Ada. ID ya istilahnya ya, ID apa itu ya di Malaysia itu? ID. Dan foto bareng ID card-nya. Jadi ID card-nya taruh sampingnya, dia foto bareng gitu. Takutnya penipuan, takutnya bukan dia kan, seperti itu kan. Hah? Harus open cam juga dia? Meskipun bentar. Oh gitu, siap. Untuk membuktikan bahwa ID card itu memang benar-benar dia begitu. Dia sekarang di mana? Dia di negara tetangga, Ustadz. Oh enggak, maksudnya enggak live sekarang dia? Enggak. Kebetulan lagi chat sama saya. Gak apa-apa, naik dulu ke sini gak apa-apa, pakai akun yang lain gak apa-apa. Siap. Atau istilahnya mungkin inilah ya, KTK. Kartu tanda Kristennya pokoknya ada, yang penting itu. Iya benar. Sebelumnya dia itu memang oten gitu. Benar. Nah ini ada Bang Suma, sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dima. Ya, adik Dinda, adik-adik semuanya, Masya Allah. Masya Allah. Saya berada di tengah-tengah antum semuanya. Masya Allah. Ketepatan Allah pas nih Akbar. Bang. Ada teman dari Malaysia mau mualaf sekarang Bang. Allahu Akbar. Silakan Dek. Mana? Tunggu, masih. Oh ini dia. Oh ini moto. Pacik Kurios. Pakcik. Kirios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang semua. Bosan hidup ke? Ini mana informasi lengkap ini di atas ini. Gimana Mas Kores? Mas Moto, Dianu di grup. Burunda. Iya. Gimana Dek? Aku cerita sedikit kronologisnya. Jadi waktu hari Minggu yang lalu ini, dia dipaksa keluarganya ke gereja. Terus? Dipaksa keluarganya ke gereja, pergilah dia.
Dia sampaikan kepada pendeta di gereja, Yesus bukan Tuhan. Marah-marah pendetanya. Wih. Katakan pendosa kau. Ya. Sesat kau. Kayak mirip-mirip juga kasusnya kan. Iya, Sesat iya, kau. iya. Pendosa kau. Nah, Nggak dilempar je sendal semua yang lagi. dia dengarkan apa yang Bang Zuma narasikan, Ustadz Wafi narasikan di komal-komal diskusi lintas agama, Bang Kores, terus Ustadz Alif, Unirifa dan lain-lain, itu dia sampaikan semua ke pendeta. Tetapi pendeta jawabannya itu hanya buat dia pusing kepalanya, katanya apa yang dijawab sama pendeta itu. Begitu kata dia. Jadi dia informasi terakhir ini Gurunda, dia katakan bahwa saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau parents saya, katanya orang tua saya tahu dulu. Bolehkah begitu kata dia? Nah, mungkin ada penjelasan sedikit mungkin Gurunda, silakan. Lanjut Bang. Dinda Wafi itu kalau ini. Sudah, Gus Wafi yang sampai. Berarti sudah, berarti aman. Bisa. Tidak mesti ada persetujuan dari orang tua. Kalau sudah yakin tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, gas. Tidak perlu izin. Keren. Tinggal nanti bagaimana caranya ya mengatur keadaan supaya tidak terjadi kisru, kan gitu. Bukan gitu Dinda Suafi? Mantap, setuju Bang, setuju. Masya Allah. Dia izin tadi pakai akun lain nanti syahadatnya karena keluarganya ada yang punya TikTok Bang gitu. Yang penting kan apa-apa. ID cardnya sudah disetorkan dan buka kamera. Dia buka kamera dengan ID cardnya meskipun sebentar untuk menunjukkan ternyata dia memang benar-benar awalnya Kristen, sudah kita syahadatin di sini gitu Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya silakan dinaikkan. Komunikasi dulu Gurunda ya. Saya komunikasikan dulu dengan dia. Kalau di Jawa puasa sudah sampai berapa? Ya gimana? Settingannya Nggak perlu takut. Ngapain takut? Suara saya kedengaran nggak? Enggak ya? kedengaran. Jelas. Oh siap. Soalnya jaringan sini gangguan. Kalau di daerah Jawa puasa sudah berapa hari deh? 10 juga, sama di ini di Dubai. Sama Bang. Siapa di Dubai Bang? Ini saya sekarang di Dubai. Di Dubai Antun? Iyalah. Ngapain? Ini apa? Mau ini ikut daftar jadi ketua RT di sini. Jual baju koko Ustadz Wafi biasa. Ya. Bang Handi kemarin kan ajukan diri tuh jadi RW, nggak lolos dia karena matanya sipit. Dicari yang bola matanya, majulah saya jadi RT. Pak Bom tadi lucu, Pak Bom lucu tadi kan. Memang orang ini mau dibully dia memang ini. Dia curhat di teras rumahnya kan. Memang aku jujur katanya. Aku jujur saya di TikTok itu memang tujuannya untuk cari koin kata dia gitu kan. karena sudah 10 tahun kurang lebih saya ini menjadi melayani Tuhan kata dia. Jadi saya tinggalkan kontraktor apa segala macam lah gitu kan. Jadi memang saya jujur kata Bom, memang saya jujur. Saya ini cari koin kata dia gitu. Mukanya memelas sekali, mau nangis aslinya orang memelas. Saya rekam habis itu saya kirim ke dia. Bom aku bilang, kau kalau menghujat Islam kau paling garang sekali, tapi giliran kau cari beras kau memelas kayak sayur lontong, malah dia ngamuk. Ini gue bilang kan, ini pitimu, benar-benar kau garang kali kalau kau menghujat ya. Coba kau lihat pitimu ini, kau memelas kayak kerupuk basi, gue bilang gitu, ngamuk dia. Kau itu apa? Kau itu bodoh, katakan dia bilang, kau itu bodoh, kau penakut, kau tidak mau PK sama saya. Kasihan sekali. Jadi gue bilang ya sudahlah kalau kamu
memang tujuannya mau cari beras, ya saya layani PK lah nanti, aku bilang gitu. Ketawa dia Dinda ketawa, dia gambar dikirim itu stiker ketawa seketika saya bilang gitu. Jadi ternyata memang dia dia cari koin memang katanya. Saya ke Komal itu memang untuk cari koin. Ketawa saya nonton. Iya, dia kan bilang gini, Bang, dulu memang saya makan dari pekerjaan saya, sekarang saya makan dari kasih anak-anak Tuhan katanya. Ya, itu dia bilang tadi. Saya makan dari belas kasihan anak-anak Tuhan. Aduh, saya jadi ketawa. Aduh, Allah karim. Kasihan Bang. Iya, kasihan. Dia ada di PT saya itu. saya abadikan di PT saya biar jadi kenangan kan gitu. Dia videokan motornya anaknya, dia mau videokan mobilnya lagi mogok. Mobilnya itu mobil pelayanan katanya. Lagi mogok jadi dia naik motor. Terus dia shoot pohon rambutan, ada aja dia. Pokoknya kalau dia lagi curhat mau cari korban, pokoknya dia memelas terendah-rendahnya. Aku begini, aku begitu, tapi giliran di Komal menghujat Islam, wah paling jago, paling sakti betul-betul si bom ini. Rusak. Orang lama padahal dia itu. Itulah. Bom. Tadi kan kasihan juga saya melihatnya. Sore-sore tadi ada yang nanya, Bang Zuma itu aslinya orang mana, Gus? Saya bilang, beliau itu aslinya orang Madura. Nah, Bangkalan gitu saya bilang. Teman-teman bilang, masa Madura? Dia Makassar kayaknya. Istrinya Makassar, beliau aslinya Bangkalan. Ada yang naik langsung. Gus, saya orang Madura ini. Di mana rumahnya? Ayo Sherlock katanya. Saya mau ke sana. Tak percaya. Sampai di rumah tak kasih sabit. Masya Allah. Gimana Mas Kores anunya? Apa jadwal sekarang ini? Jadi di mana ya? Masih debat di sebelah Gruda. Oh. Ini apa namanya? Syahadatnya apa nih? Kita dulu atau syahadat dulu? Kita tunggu aja. Oke, sambil nunggu. Mana Ya, beliau? mungkin lanjut aja dulu. Saya mungkin konfirmasi dulu sama adik kita ini. Biar ini ya. Mungkin izin turun dulu saya Gurunda, Ustadz Wafi, Bang Kores. Iya, kalau perlu ke Siap-siap Akif Fandi. Nggak bisa ke rumahnya kan, dah jauh rumahnya. Di mana? Sebelah Malaysia. Malaysia. Aduh, berapa kali naik Grab itu? Jauh? Sepeda kumbang. Sepeda kumbang. Saya naik Grab loh. Naik Grab. Ya, lanjut kegiatannya Mas Kores. Tunggu ini yang apa? PIC-nya belum nongol di sini nih. Siapa? Bunda Rahma di mana beliau? Bunda Rahma. Oh iya, Bunda Rahma. Mana Bunda Rahma? Iya, Bunda Rahma. Izin turun aja di bawah biar kalau ada Bunda Rahma biar bisa dinaikkan ya. Gurunda izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Glenn. Suruh naik deh. Assalamualaikum, ini Bang Handi asli apa palsu? Ini Bang Handi udah. Semoga tidak palsu, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang asli nih. Yang asli ada cap badaknya. Oke, jadi kita mulai nih. Lalu target sampai 5K dulu. 5K dulu. Oke. Kita 5K-kan dulu Ikhwan. Baru kita kasih basiron untuk kalian semua. Stay tune di sini gitu. Ya, untuk yang monitor di bawah ini di-share ini ya, di-share Abdul Wafi 2 ini di-share kemana-mana biar umat Islam itu pada ngumpul di sini bisa target 5K dulu. Silakan, tunggu sampai setengah jam ke depan. Lanjut. Betul. Gitu. Dan untuk yang apa para supporternya Edis, gua tahu kalian dulunya adalah supporternya Edwin sama Agatha. Cuma berhubung mereka menghilang, kalian meninggalkannya.
dan kalian nggak peduli mereka itu tewas atau gimana, jadi kalian berpaling kepada Edis. Oke, nggak apa-apa gitu. Ntar kalau Edis hilang, nggak tahu kalian kemana lagi. Itu juga si siapa Sokiatul sudah buka kamera dia. Masa? Iya. Sudah Iya. Coba di share mukanya. Siapa yang simpan tadi? Wah, filternya itu double. Ada di grup ya. Cek aja. Masa? Iya. Share-nya jangan siang-siang dong. Oh iya. Oh ini Al-Hayat ini. Iya. Iya. Anjir mukanya plastik semua ini ditimpain, buset dah. Itu dia makanya. Pak Bom WA saya. Kau sudah lihat mukanya Sopiatul toh? Cantik toh? Kata dia. Dijual lagi temennya. Lemah. Cantik. Cantik kresek ini namanya kawan-kawan. Pulang makan nasi sekolah. Sekolah cantik bedeng dia. Hidungnya modif. Apalagi nih ya, tunggu. Dagu modif. Tampilkan mukanya coba deh. Oh ini mukanya. Banyak yang pemanasan mau lihat. Pemasaran. Oh, penasaran. Dia juga pemasaran. Rambutnya itu aslinya putih tapi dia semir hitam gitu. Ini waktu open cam itu kan jarinya kan kayak cacing tanah itu. Ini kok sekarang jadi begini, filter ini. Tunggu Ikhwan. Di-report lagi sama TikTok menampilkan video gore. Ada kok, saya nampilin terakhir tadi, paling dekat itu yang dikirim saya itu. Ini mukanya. Tuh. Kayak nenek sihir. Iya, dia pakai filter juga kantung matanya masih nggak ketutup anjir. Ini nih andalannya nih, tuh lihat. Wanita filter penuh dengan plastik. Berarti saya 3 tahun yang lalu lawan dia ya yang di Zoom itu ya. Iya betul, yang saya tertawa habis-habisnya. Iya bang. Gitu waktu itu. Masih cari gitu. Lucu dia. Lucu. Rambutnya juga palsu itu. Oh ya? Aja, nggak, kalau asli nggak kayak gitu. Aku kan ahli rambut, tata rias. Bang Andi ini guruna salah satu dari 7 pakar rambut terbaik di dunia. Bang Andi itu. Oh iya betul. Padahal dulu waktu dia nginjak Quran kita lihat tangannya sama jarinya jorok. Iya kan. Kayak cacing kan. Keriput hitam gitu. Ini filter. Kukunya kayak kerja di tambal ban. Iya. Hitam. Sopiatul Al-Hayat. Al-Mayat seharusnya kan. Aslinya itu bukan Sopiatul. Al-Mayat. Tapi Sulastri. Subaida. Bukan itu penjual jamu itu jangan. teman kantorku itu kemarin nanti tuh Taugi musi nangkaje na asal keterumu tuh putu Subaida. Dia Sulastri nama aslinya, panggilan kecilnya tuh Entin. Christine. Entin. Christine. Nama aslinya katanya. Sulastri Christine, panggilannya Entin. Entin jamu. Siap, Bu. Entin ini kok rapiin gak rata. Entin peletak. Itu nama panggilannya. Ini beberapa Kristen ada yang mau naik nih. Tunggu dulu. Naikin aja lah. Ekstra. Iya.
Ini 3.000 loh. Nggak nambah-nambah. Yang Karena nggak ada OTM-nya. Res, lu ada nggak videonya si Bom Bom itu bersedih sekali bahwa saya itu sebenarnya kalau saya tidak mau menjadi hamba Tuhan, saya banyak kenalan sama bupati, sama pejabat, saya minta proyek, tapi saya fokus cari koin gitu loh. Ada nggak? Coba. Nggak ada apa? Grup, Pengandi. Ada dulu gua sih taruh di mana ya, lupa gua. Teman-teman yang lama lagi tadi itu tadi pagi itu videonya, bukan video lama, ulang, berarti diulang lagi kejadian. Kukirim lagi ya. Sampai dia bawa fotonya, foto motornya dibawa juga. Nah tuh saya kukirim di grup. Ambil res, lu yang putar res. Nggak ada suaranya kalau di aku. Tunggu ya. Gimana caranya? Mana nggak ada? Ini Bunda Rahma nanya di mana? Kasih ini ya. Live Pargoy. Swag Boy. Tuh ada tuh. Oh iya. Boy ini Kristen apa Muslim? Assalamualaikum. Oh. Waalaikumsalam. Aku Islam bang. Mau nanya boleh nggak bang? Dulu bang, diputar dulu video ini ntar ya. Ntar dulu ya bang ya. Oke. Ya. tahun itu saya masih ada kedagingan. Ulang dari awal. Bilang Bom tuh cari koin. Ya memang saya cari koin. Dulu kan saya seorang pekerja keras. Sekarang kan saya udah full melayani Tuhan udah 10 tahun. Dari 18 tahun itu 8 tahun itu saya masih ada kedagingan. Tapi setelah 10 tahun ini saya full melayani Tuhan. Jadi saya tidak makan dari pekerjaan saya di lapangan. Pekerjaan proyek atau apa saya sudah tidak makan dari itu. Saya cuma melayani, makan dari belas kasihan anak-anak Tuhan yang berikan bagi saya ya. Mukanya kalau lagi memelas segini minta koin mukanya. Ya. Apalagi saya kenal gubernur, kenal bupati, kenal pejabat-pejabat. Saya kalau mau cari proyek gampang ya, teman-teman yang mau cari uang ya. Uang sedih sekali mukanya. Apa yang saya dapat nanti di akhirat ya. Apa nanti ku dapat di akhirat ya, neraka Bahlul. Juta bagi saya itu kecil ya. Bagi saya itu kecil. Ya. Jadi saya ada di depan teras ya. Saya depan teras ya. Jadi kalau ada orang di Papua yang punya rumah di depan pinggir jalan, itu bukan orang sembarangan. Saya kasih tahu. Wih, cici, bukan orang sembarangan. Juga seperti di Jakarta. Sedih. Ya, saya memang saya tidak punya uang. Sedih mukanya. Sudah 10 tahun saya tidak bermain dengan pekerjaan-pekerjaan di luar. Nah, itu. Berisik ya? Tulalit. Berisik ya? Tulalit lewat, tulalit. Sesama Yesus enggak. Oneness itu bukan sesamaan Yesus. Cuma saya peringatkan untuk orang-orang Tritunggal aja. Lebih baik Tritunggal itu baku sayang daripada jadi Yudas. Lebih baik saya berduduk sama orang-orang Muslim. Lebih baik saya duduk bersama-sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus daripada saya duduk sama orang-orang yang ngakunya Tritunggal tapi kelakuannya itu jelek. Ya, biarkan saja. Saya nggak suka sama orang yang ngaku-ngaku. Saya lagi di depan teras rumah. Oh iya, rambutan saya sudah masak ya. Sebentar ya. Gak nyambung kan, loncat ya. Itu lapar Guruna. Lapar dia. Gak ada duit ini kalau gini. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada musiknya? Rambutan saya juga sudah masak. Aduh, rambutan saya. Anak-anak saya punya motor. Susah dia jalan. Rambutan saya nggak tahu juga. Jalan dikit duduk, jalan dikit duduk. Jadi orang bilang
Bang Bom ini sorry minta maaf. Kamu bukan pengemis ya. Ini rambutan saya udah masak ya. Motor itu bukan rambutan, itu motor. Itu motor, bukan rambutan. Bukan motor itu, Bom. Bukan rambutan, itu motor, Bom. Rambutan sampai ke bawah itu. Oh, dia flexing dia ceritanya, punya motor cross dia, gitu maksudnya. Iya, dia sengaja kayak dia pamer. Ini mobil akan pelayanan. Lagi diperbaiki mobil ini. Mobil saya lagi diperbaiki, rusak. Ada banner TikToknya? Lagi macet. Mobilnya di apa? Mobilnya lagi di itu ya apa? Tikus kabel-kabelnya. Putus kabel-kabelnya. Aduh. Allah Karim. Lagi di depan jalan. Rumah saya itu depan teras, ya depan teras jalan. Jadi kalau Depan teras ya? Rumahnya depan teras gimana? Menyedihkan kali. Itunya diskusi ini jadi kesian dia jatuh mental. kan ada orang mau datang. Jelas sekali. Tapi di samping sekolah saya masih ada kedagingan ya. Jadi saya masih bermain proyek ya. Kedagingan. Karena saya mulanya seorang kontraktor dan konsultan. Jadi saya masih bermain pekerjaan di proyek ya. Jadi nanti setelah 10 tahun lalu saya ditegur sama Tuhan. Di situ saya full melayani Tuhan. Dan saya full melayani Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa memang 10 tahun ini saya cuma makan dari uang pelayanan. Tapi kalau di gereja, kalau saya paling besar itu 500.000. Nah, satu kali khotbah. Kecil itu saya khotbah paling 100.000, 200.000. Itu pun juga kadang menerima kadang saya. Biar pelayanan di gereja. Ya. Tapi anak-anak Tuhan semangat. Mereka kasih makan saya melalui pelayanan, pengucapan syukur. Mereka kasih berikan kepada Pak Bombo. Jadi saya nggak pernah namanya mau memaksakan Gimana cara ngirim uang ke dia, Bang? orang tidak kasih begitu Tuhan. Jadi saya hidup dalam pelayanan. Ya, jadi mobil saya berapa saya udah jual, mobil saya udah berapa saya jual. Motor saya juga dulu saya punya karyawan ada sekitar 8 motor itu saya jual. Jadi motor yang di rumah ada sekitar 3. Lama kali dia ingat motornya, cuma 3. Pikir 50. Jadi ini rumah saya. Jadi kalau kalian bilang saya cari koin, ya memang saya sudah bekerja lagi. Kalau motor Berakhir sudah. Aduh, pantasan dia selalu mengajak saya PK. Aduh, maafkan saya Bom, saya terhibur. Aku bilang ku kirim video ini kan, aku bilang, Bom, kau kalau menghujat garang kali mukamu, tapi giliran kau gemis koin ini mukamu kayak kerupuk basi. Ngamuk dia marah. Mungkin sekarang ditinggalkan ininya donaturnya kan setelah kalahnya ternyata itu ditinggalkan donaturnya, kasihan. Jadi kalau ada yang bilang saya cari koin, memang kata dia. Foto Sophia tuh udah. Udah, tadi ada barusan diputar. Bang Juma udah lihat foto Sophia Katul belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ayo tampilin nih. Tampilin nih. Tadi dia. Tampilin nih. Siapa tahu punya sisi yang lain. Aku enggak sih, aku cuman nge-screenshot yang kemarin yang dibagiin itu aja, udah sama aja. Pak Bom,
bom. Enggak apa-apa, lihatkan aja kalau dia tampilannya besar, coba. Sampai ada komenan begini, jauh banget kan Uli Rifa, lebih cantik apa Al Hayat Indonesia katanya. Emang aku bakalan ini gitu, bakalan sedih gitu Ustaz dibandingin sama Sophie Kutul. Aja, nggak dulu mana ya? Saya masih geli ingat bom mukanya. Aduh, bom. Pak Bambang katanya aja perempuan gara-gara itu. Gara-gara tersakiti jiwanya sama Bang Zuma. Kenapa? Katanya udah jadi penari latar dia. Dia udah jadi penari latar. Oh, iya kelihatannya gitu. Lucu pokoknya, lucu. Bagi saya itu lucu, sangat menghibur. Bangun-bangun saya habis sholat subuh tidur baru jam 8 lewat tiba-tiba loh kok bom yang tampil di HP saya ini pertama kali nonton rekam deh lucu kayaknya ini ternyata betul. bom malangnya nasib bom. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan saya cari kon ya memang saya makan dari belas kasihan anak-anak Tuhan. Aduh. Ini SWAT boy. Oh belum ya lanjut. Ya betul itu nih. Malampir. Kayak cowok anjir mukanya. Ini bencong hari ini. Tapi bener ya kecoa tahu. Saya ketemu kayak gitu di perempatan biasanya. Ya mari Swag Boy, ada yang mau disampaikan sebelum kita turunkan? Maksudnya kayak Saya mau bertanya aja Bang. Apa tuh? Saya kan Islam KTP. Kalau saya mau belajar agama lebih ini harus syahadat dulu nggak? Waduh. Saya dari kecil nggak pernah belajar tentang Islam. Tapi KTP saya Islam. Orang tua? Orang tua Islam. Umur berapa Bang? ya ngapain syahadat, belajar aja lah lagi Bang. 32 Bang. Belajar aja Bang. 32. Ya maksudnya kalau pengen belajar harus disadatin dulu nggak? Abangnya mau murtad? Emang antum pernah murtad gitu? Enggak sih. Pernah nyembah berhala? Pernah nyembah makhluk? Enggak pernah. Nggak, maksudnya belajar aja Bang. Belajar lah. Nggak ada kata terlambat tuh belajar. Belajar aja Bang. Belajar itu kepada guru yang mursyid. Cari di lingkungan situ ada ulama nggak? Apa yang belum dipelajari, pelajari gitu. Jadi nggak harus syahadat dulu, enggak? Enggak harus Bang, enggak harus. Syahadat aja coba. Kita mau dengerin, silakan. Mas Kores kena pelanggaran ini. Nah kan, tumbang kan? Kalau buka itu terlalu lama tadi. Iya. Coba Swag, boy coba kalau mau syahadat coba kita dengerin. Iya Bang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya? Ya. Gimana Bang? Artinya, kau nggak tahu artinya, boy? Artinya? Nggak tahu artinya. Betul. Astagfirullahaladzim, nggak tahu artinya ya Allah. Kamu sekarang umur berapa deh, boy? 32. Udah punya istri? Belum. Saya dari kecil merantau. Merantau di mana sekarang? Pernah di Jakarta, sekarang di Malaysia. Jangan-jangan kamu kemarin tuh ada orang Jawa itu takut disunat, akhirnya kabur ke luar negeri sampai sekarang belum disunat. Bukan kamu? Kalau aku sunat Bang. Oke, jadi bukan kamu ya? Bukan. Sekarang kamu masalahnya apa? Kenapa kamu belajar ngaji Sekarang sedikit-sedikit? pengen belajar Bang, makanya mau nanya ini harus disadatin dulu apa enggak gitu kan? Enggak perlu, kan udah syahadat tadi. Enggak perlu Bang. Ya.
Silahkan Tapi kamu bertanya banyak- bang. Tapi kamu menyesal nggak, Boy, selama ini nggak belajar Islam? Kamu menyesal nggak di umur segini? Nyesal bang. Ya udah minta ampun lah kepada Allah dengan caramu sendiri. Ya, semoga kamu karena ya, silakan. saya terlalu mengejar dunia ya kan. Jadi lupa belajar agama. Oke, belajar lagi bang ya. Ya, makasih. Iya bang. Siapa yang mau mu'allaf itu katanya di bawah itu? Akun yang mana be? Teman-teman. Dari tadi tuh. Coba Ari Tonang ini kayaknya dia yang mau. Ari Tonang. Ari Tonang. Ya, halo selamat malam. Malam. Ada yang mau sampaikan? Kenapa bang? Yang mau disampaikan adalah Bang Ari Tonang ini muslim apa bukan muslim? Kristen. saya Katolik. Oh, Katolik. Ada yang mau ditanyakan mungkin, silakan. Liliana. Ada apa itu? Liliana gak ada bro, gak ada yang mau naikin atas nama Liliana di sini. Ini pertanyaan saya, kenapa kalian kalau mau apa itu harus menyembah batu gitu? Mantap. Makan itu. Sekolah lalu batu. Makan Bang Andi. Panju aja ampun. Tadi saya sudah sama beliau Dinda. Gus Wafi silakan disiram sedikit air menyandek. Mudah-mudahan bisa sehat. Silakan. Air menyan. Aduh ya Allah. Maksud kamu kita menyembah batu gitu Bang? Iya. Putus ya. Bukan kami, tapi Tuhannya orang Kristen yang ada di dalam kitab Yahudi itu yang menyembah batu. Siapa Tuhannya orang Kristen tuh namanya ya? Yesus ya? Yesus. Nah itulah dia yang menyembah batu itu. Itu ada di dalam Sotah 4 nomor 14. Jadi kenapa malah ke Islam? Orang Tuhannya sendiri nyembah batu. Mana dia? Sakit hati. Jangan dulu, baru mulai. Waduh. Gimana sih? Gak jelas. Tuh Kevin, parah Kevin nih langsung turun dia. Baru skill 1. Pelan-pelan no. Nggak usah ke umatnya, langsung aja sesembahan para penghujatnya itu langsung. Di bawah ada nama Lilian Putri katanya mau syahadat. Tapi saya lihat di permintaan gak ada loh Lilian Putri ini. Gak ada teman-teman. Lilian Putri gak ada. Nggak ada itu nggak ada. Gak ada. Ya, inilah aja. Ya mintaan inilah yang saya maksud. Mereka sebenarnya ini tidak ada niat untuk menghujat, tapi karena kebotolannya ini menerima informasi bulat-bulat dari orang-orang penghujat, mereka mengkonsumsinya dengan tanpa filter, ya dipakai lah. Sebenarnya bukan kesalahan dia. Kesalahan dia itu bukan murni, artinya karena kebotolannya sehingga dia berpendapat dan bertanya kayak begitu. Ya kita maklumi lah. Semoga cepat-cepat dikubur lah orang kayak begini, jadi sampah begitu. Bertanya dengan tuduhan gitu, Res. Iya gitu. Dibalikin marah. Gimana? Kapan mau jadi 8%? Gimana? Langsung dimulai Mas Kores acaranya? Ayuks, gas. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana Gurunda?
Bang Handi? Ketum? Oke, jadi ikhwani fisabilillah, kami mengumpulkan kalian semua di roomnya Ustadz Wafi bersama segenap pengurus pusat API adalah untuk memberikan sebuah kabar mengenai update pelaporan para penghujat dan juga update terhadap mujahid-mujahid kita yang sedang dilanda musibah sebagaimana yang kalian ketahui gitu ikhwan. Dan ini sudah mencapai kepada progres-progres selanjutnya yang afwan kami tidak bisa bicarakan di sini secara publik, tapi kami mengundang untuk kalian yang ingin tahu kabarnya, silaturahim lah kepada mereka gitu. Tanya-tanyalah kabar mereka sehingga kalian mendapatkan kabar terbaru gitu. Karena perjuangan ini belum bisa publik. Nangkep nggak? Nangkep nggak kalian? Enggak. Enggak. Nangkep lah. Gimana? Nangkep ya? Mantaps gitu. Paham? Paham, mantaps. Yang belum paham DM yang belum paham DM yang udah paham. Ya, gitu. Yang belum paham DM yang udah paham gitu. Nah, mengenai pergerakan kita, ikhwan, ini gue ulang lagi untuk kalian yang belum tahu. Apa yang API telah lakukan yaitu menumbangkan para penghujat itu sudah berhasil, alhamdulillah. Sebagaimana yang kalian ketahui di tahun kemarin ada 2 yang kita incer, yaitu Agatha Parlemo yang namanya itu Magdalena. Namanya Magdalena ya, lupa ya. Magdalena. Magdalena sama Metatron yang nama aslinya diduga Edwin Huta Barat. Mereka tumbang dan tidak lagi aktif di media sosial sebagaimana biasanya gitu. Bahkan Edwin itu sampai kabur ke luar negeri, dan kabur ke luar negeri itu adalah kemenangan bagi Islam gitu. Nah, ini izin Allah ini datangnya melalui apa? Melalui api ikhwan. Melalui api. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. 2 tuh yang tumbang kan. Nah, nanti akan berlanjut nih, berikutnya akan berlanjut nih para penghujat-penghujat yang lainnya yang akan kita incar gitu. Dan ini kita berterima kasih kepada Dosma karena sudah membukakan bagaimana cara melawan para penghujat ini gitu. Dan apa yang sudah ditabur ya tentunya kalian yang akan menuai para penghujat gitu. Berikutnya ikhwan, perjuangan kami ini bukanlah suatu jalan yang mulus dan lurus gitu. Tentunya akan ada perlawanan dari para penista-penista Islam ini, yang dimana bisa kita lihat bagaimana Unik Rifa mengalaminya, ya nggak? Gurunda mengalaminya gitu kan, Ukhti Nora mengalaminya. Maka dari itu Allah berfirman, berpeganglah kalian dengan tali agama Allah. Supaya apa? Supaya kesusahannya satu kaum muslim itu bisa ditolong oleh jamaah yang lainnya. Itulah salah satu maksud yang indah dari berpegang kepada tali agama Allah. Kalian jangan lupakan mereka, ikhwan. Jangan lupakan mereka dalam perjuangan ini. Jangan biarkan mereka sendiri. Nah, itulah kenapa dalam live kali ini gue ingin membangkitkan giroh kalian semua untuk selalu ingat para mujahidin kita di sini. Panglima kita loh, Gurunda. Mujahidah kita loh, Unik Rifa. Ada juga Ukhti Nora, Bunda Rahma, Bang Handi gua gitu. Jangan lupakan kami. Gitu. Sampai sini paham? Paham. Mantap, alhamdulillah. Nah, fahimna. Sodakta. Nah, Shadow, Agatha aktif, perhatikan. Ada nggak dia ngehujat Islam sekarang? Enggak, bre. Nggak ada dia ngehujat Islam. Kenapa? Mentalnya kena. Dia masih di Indonesia gitu. Cuma berhubung kita sibuk untuk defensif, untuk bertahan dulu, sehingga mereka checkpointnya di situ dulu. Belum kita lanjut gitu. Nanti kalau udah kita lanjut, waduh, ulang tahun mabre. Nanti kita sampai ke Edis. Nah, itu dulu lah pembukaan yang cukup penuh filosofis ini dari Kores. Silahkan Gurunda, Bang Handi, ketum kita Ustadz Alif untuk menambahkan. Edis bawa sini, supaya kalian bisa mendengar langsung apa yang dia katakan. Tunggu ya. Ini sebelum ke asatis yang lain ya. Ini yang nyari-nyari Edis gitu kan, yang membangga-banggakan Edis, yang dimana Edis itu mengatakan Nabi kami setara dengan Allah Bapa. Dia mengiyakannya. Kalian nonton dulu ini.
yang robnya adalah mayat? Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasukin ke Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Tuh ya. Kalau Nabi Muhammad dimasukin ke dalam Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya. Waduh, itu kan yang kalian tunggu. Nah, nantilah, tunggulah nanti. Nah, kita balik lagi. Ini untuk para penggemar Edis, yang dimana Edis mengakui Nabi Muhammad kalau di dalam Kristen dia adalah penguasa langit dan bumi. Nanti kita ke situ. Sekarang kita lanjut lagi mengenai kabar yang kita sampaikan, yang udah gua buka. Silakan Ketum, Gurunda dan Bang Handi. Bang Handi mungkin Bang Handi. Ketua dulu lah. Masya Allah, Bang Andi, para guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi sedikit menyampaikan laporan ya yang dilakukan kinerja dari Yayasan Apologet Islam Indonesia yang sudah disampaikan oleh Ahli Kores, di mana perjuangan ini memang tidak mudah, namun juga bukan orang yang suka menyerah kan gitu. Alhamdulillah kami yang mendampingi para guru-guru kami di sini semuanya menghadapi berbagai macam rintangan yang dihadapi, namun kita semua bismillah sudah berkomitmen. Ketika kita semua berdiri di bawah kalimah la ilaha illallah, mohon maaf, satu jengkal pun kami tidak akan pernah meninggalkan panglima kami. Itu prinsipnya. Apapun yang terjadi, apapun rintangan yang dihadapi, seperti itu. Dan kita menemui ya dalam perjalanan ini, terutama atas nama yayasan kita ini sudah memasuki tahun kedua, bagaimana perjuangan, bagaimana kegelisahan, bagaimana keresahan dari saudara-saudara kita melihat para penghujat, melihat para pembenci Islam yang begitu gencarnya mereka menyuarakan, berharap bahwa yayasan API ini mewakili perasaan saudara-saudara kita di luar sana, agar sekiranya tolong bantu, ya minimal bantu ditertibkan, bantu diselesaikan, namun tidak menyalahi kaidah aturan yang berlaku di negara kita. Nah, dengan demikian alhamdulillah, bismillah, dengan kekuatan yang kami miliki, solidaritas yang kami bangun, diantaranya minimal ada beberapa orang yang sudah masuk dalam target, ya, dan itu kita ikhtiarkan. Namun tidak lepas dari itu juga biasa, namanya juga kita dalam sebuah ring, dalam sebuah arena, maka ketika melakukan sebuah serangan, tentu serangan balik itu ada. Dan itulah yang sedang dialami oleh guru-guru kami di sini, oleh panglima kami di sini. Di sini mungkin semua sudah tahu, Bang Zuma, Uni Rifa, Kak Nora, dan yang lainnya, gitu kan. Nah, oleh karena itu dalam perjuangan ini, bismillah, sekuat tenaga kami berikhtiar, sekuat tenaga kami melakukan tindakan-tindakan dari divisi hukum, dari divisi litbang, dari divisi humas, semuanya, bahwa untuk membela hak-hak guru kami sebagai pejuang dakwah garda terdepan, kami harus melindungi beliau. Jangan sampai, ini mohon maaf ya, jangan sampai kaum kufar yang ingin menumbangkan guru kami, mereka tepuk tangan. Karena disitulah kami berjuang. Dan di sini kami memang merasakan perjuangan itu. Bagaimana melakukan pendekatan, bagaimana kita harus ke sana ke sini, lobby sana sini dan seterusnya. Dan perjuangan ini ya tentu memang memerlukan sebuah langkah-langkah, bukan hanya keberanian dan kemauan, tapi juga membutuhkan sebuah pengorbanan, sebuah finansial, sebuah kekuatan yang harus dimiliki. Karena memang kaidahnya juga ada sebuah kaidah ketika menghadapi seperti ini. Bagaimana agama maqamadin ila bil mal.
agama kita itu juga tidak akan berdiri tegak dengan sempurna tanpa didukung dengan sebuah kekuatan, baik itu berbentuk materi maupun kekuatan berbentuk dalam sebuah persatuan. Nah, karena itu kita mengajak ikhwan fillah semuanya, mari jangan sampai, tentu kami percaya kepada guru kami, kepada panglima kami, dan kepada semua pejuang Islam, kami percaya mental mereka tidak pernah tergoyahkan. Kami percaya itu. Namun, kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mengikuti aturan yang berlaku di negara kita. Kita mengikuti aturan yang berlaku. Kita mengikuti, kita lakukan bagaimana langkah-langkah yang tidak melanggar aturan di negara kita. Intinya, kita siap membela guru kita. Jangan sampai mereka bertepuk tangan karena guru kita diganggu dan dikoyahkan. Ya, mungkin itu dulu saya prolognya, para guru semua, ikhwan fillah semuanya. Dan juga banyaklah sebenarnya ya tindakan perjuangan kita, dukungan guru kita, mohon maaf, sampai berkaitan dengan membentengi dan membela akidah saudara-saudara kita yang saat ini memang lagi kurang beruntung sebagaimana kita umat Islam pada umumnya, di mana mereka yang mengalami intimidasi, di mana mereka yang mengalami peristiwa zona merah keadaannya, harus dibela keimanannya, harus dibantu, distabilkan keadaannya, dan seterusnya. Nah, inilah perjuangan kita ke depannya, dan ini yang lagi kita hadapi, dan semoga mohon doanya kepada ikhwan fillah semuanya agar kita semua tetap solid dalam pergerakan ini, kita tetap memperjuangkan agama ini sesuai dengan bidang atau jalur yang kita tempuh ini, insya Allah sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa kemenangan itu nyata dan kita akan melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Saya bagi ke Div Humas. Mungkin silakan. Atau kembali ke Ahikores. Ya, monggo Bang Zuma atau Bang Handi. Tafadhol. Bang Zuma dulu mungkin, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uraian demi uraian yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita yang ada di sini pada intinya mengajak kepada para sahabat-sahabat semua dimanapun berada untuk mengambil bagian dalam barisan ini. Karena ini saya menganggap bahwa kita lagi berperang. Perang sedang kita lakoni. Perang akidah, perang logika, perang data, kemudian perang argumentasi terhadap orang-orang kafir yang menyerang akidah Islam, yang ingin mendangkalkan akidah Islam kemudian dengan upaya-upaya apapun yang nyata di hadapan kita dan kita lihat terjadi secara masif, terstruktur dan terencana. Bukan hanya pergerakan lapangan, bahkan mereka sudah berani lebih daripada itu melaporkan kemudian beberapa pejuang kita ya, yang kemudian tentu kita tidak inginkan apa yang mereka inginkan itu bisa mereka raih. Untuk itulah kemudian pergerakan apologet Islam Indonesia memandang perlu untuk mengambil satu tindakan, dan alhamdulillah sudah membuahkan hasil adanya informasi-informasi dari pihak tertentu. Ia mengabarkan bahwasanya dari pihak penyerang itu, penyerang dari sebelah maksud saya, itu sudah terproses. Nah, untuk itulah kemudian saya dan teman-teman mengajak semuanya, mari kita bahu-membahu dalam barisan ini untuk saling menguatkan satu sama yang lain. Teman-teman yang tidak tampil sebagai pendebat, Anda menjadi barisan kemudian yang paling penting di dalam pergerakan ini. Untuk itulah kemudian kami dari Apologet Islam Indonesia menyediakan wadah ya sebagai kendaraan untuk bagaimana kita meraih ya kemenangan tersebut. Sama seperti yang kami lakukan tadi siang,
kami menghimbau kepada seluruhnya untuk ikut beserta berinfak bersedekah terhadap pergerakan ini. Nanti Bunda Rahma atau teman-teman yang bisa menunjukkan ya nomor rekening yang bisa disertakan, kemudian kita informasikan untuk teman-teman infak dan sedekahnya ke sana dari Bank BNI, nomor rekening yayasan. Di sanalah muaranya kemudian pergerakan ini, bagaimana kita menyatukan tekad agar mereka para penghina, penista, penghujat Allah dan Nabi Muhammad itu bisa mendapatkan pelajaran. Ini semua bisa kita galakkan apabila kita bersatu. Jadi kami pasang badan paling depan, sahabat-sahabat kemudian mensupport kami dari belakang dengan finansial. Untuk itu, sekali lagi saya mengajak kepada siapapun, dimanapun berada, silakan memberikan rezekinya yang terbaik kemudian untuk pergerakan ini. Ini untuk umat, bukan untuk individu. Tidak seperti bom-bom, dia cari makan memang hanya untuk perutnya. Kalau di sini enggak, ini semata-mata untuk perjuangan kita. Ketika umat Islam itu bersatu, maka musuh apapun bentuknya di depan itu akan rata dengan tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir semuanya dibawa. Takbir sekencang-kencangnya. Ini bulan suci Ramadan, momentum yang paling tepat kemudian untuk menyatukan tekad dalam perjuangan. Silakan yang ingin ikut berpartisipasi mengambil bagian ke Bank BNI, Bank Negara Indonesia, dengan nomor rekening 75 kali, kemudian 51770 kalau nggak salah. Silakan, mungkin Bunda Rahma atau siapa yang ingin melanjutkan. Terima kasih. Itu ya teman-teman saudaraku. Bang, ya itu udah saya tulis di bawah, itu udah saya ketik di bawah saudaraku. Jadi itu bentar bun, itu ya, Gus, itu 51770 nggak ada kosong. Oh, 51770. Jadi tanda tanya itu 7 ya teman-teman ya. Tanda tanya itu 7 ya. 51 kosongnya nggak ada, Dinda. Iya, 75 kali 51770. Iya, jadi 51 tanda tanya 2 kali, habis itu kosong. Dihapus kosongnya dulu yang 1. Warga Fatma 51770 gitu ya. Iya, kata Rudi Yohanes, ngeri kawan, ngeri. Kalau umat Islam sudah menyatakan tekad, ngeri kawan. Satu kali komando bahaya. Tidak seperti di kita, baru kita mau mencanangkan sudah curiga. Ini jangan-jangan kemana dan itu kata Rudi Yohanes tuh. Tapi kalau di Islam katanya sekali bergerak bahaya. Nah itu memang betul. Oleh karena itulah kemudian mari kita buktikan kepada mereka sang penghujat-penghujat ini yang suka joget-joget. Kita buktikan bahwa umat Islam Indonesia itu bersatu, bahkan bahkan Islam di luar daripada Indonesia itu juga akan mengambil bagian daripada perjuangan ini. Allahu Akbar. Silakan. Allahu Akbar. Jadi tanda tanya itu 7 ya teman-teman ya. Yang tanda seru itu 1. Lanjut. Jadi yang ingin berinfak, bersedekah, boleh menyalurkan ke BNI ya, Bank Negara Indonesia. BNI di nomor rekening 75 kali 51770. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu saudaraku ya, aku sudah sematkan di bawah tuh. Tinggal dan konfirmasi transfernya boleh ke nomor aku ya, boleh ke nomor aku Bang Handi. Siapa aja yang kalian kenal nomornya tuh yang di atas ini, saudara. DM boleh di nomor aku ya. Ya, boleh DM. Nomorku 0895 plus 280 90 plus 792 atau ke Bang Handi nomornya tuh yang tahu. Ya teman-teman, Masya Allah. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini mendapat ridho dari Allah. Dan semoga teman-teman yang ikut berpartisipasi membantu perjuangan kami dilimpahkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, lanjut Ustadzku. Oke.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. jihad ya teman-teman, ini jihad. Ayo jangan tidur pada saat ada seruan jihad, jangan tidur, bangun semuanya. Bangun. Ayo bangun, kita ikut jihad. Meskipun kemudian kita hanya jadi tukang masak, tukang cuci periuk, bersihkan senjata atau apapun itu, ambil bagian di bagian perjuangan ini. Jangan kemudian hanya menjadi penonton saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, takbir. Katakan yes kepada Islam perjuangan kita. Jangan Allahu Akbar. tidur. Ini bulan suci Ramadan. Ini jihad. Jihad itu bukan hanya angkat senjata di medan perang, tapi jihad itu adalah mensuplai kemudian tenaga kepada para pejuang yang perjuangkan perang akidah di sosmed. Ini sekarang kita ini sudah perang akidah, perang argumentasi. Kita sedang jihad. Jangan dianggap main-main. Berapapun itu sangat berharga nilainya dan akan menjadi cahaya kelak. Pada saat kita membutuhkan kemudian cahaya, inilah saatnya kita bentuk cahaya kita kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan. Silakan teman-teman. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja mendengarkan, baik di sini maupun yang ada di YouTube, kita tergabung di Apologet Islam Indonesia. Apa sih arti apologet itu? Artinya apa? Membela akidah Islam. Terutama jalurnya kita terbentuk ini karena masif sekali para misionaris itu memasuki area-area yang rawan kepada saudara-saudara kita yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh. Jadi ada memang tempat-tempat mereka bisa datangi satu persatu. Untuk itu dengan adanya Apologet Islam Indonesia yang bergerak banyak di media sosial, implementasinya ke dunia nyata, mereka sudah mulai goyang dan panik. Bagaimana cara supaya misionaris ini berkembang? Apologet Islam Indonesia ini harus dihentikan dengan berbagai cara. Baik secara naik satu persatu mengundang supaya para apologet Islam Indonesia itu emosi, salah ngomong, terus bisa dilaporkan ke pihak penegakan hukum. Dan cara yang lain tentu mereka dengan tidak jujur. Untuk itu ada beberapa yang mereka paksakan masuk di area hukum, termasuk Panglima kita, Bang Juma, ada juga Bunda Nora, ada Uni Ripa, bahkan menyusul yang lain-lain. Untuk itu media sosial itu bukan dunia hampa, implementasinya di dunia nyata. Untuk itu mari kita bersatu, bergerak untuk menyikapi semua ini, tentunya dorongan-dorongan moral, dorongan apapun, doa, donasi dalam hal pergerakan kita di dunia nyata untuk menghadapi mereka ini. Kita harus kompak, kita harus bersatu. Kenapa? Mereka melakukan berbagai cara agar apologet Islam Indonesia ini jangan lagi ada di muka bumi ini. Karena apa? Mereka tahu ini penghalang nomor satu. Supaya apa? Mereka merasa terhalangi dalam hal pemurtadan. Contoh dunia nyata yang kita sudah lakukan. Ada dulu namanya Risuli Lubis. Mereka masif sekali mencari kantong-kantong orang-orang yang bisa dimurtadkan. Alhamdulillah kami Apologet Islam Indonesia sudah membersihkan tempatnya. Tapi informasi datang lagi di sana. Untuk itu pergerakan-pergerakan di dunia nyata ini tidak ada yang gratis. Untuk itu ya support. Kalau sampean-sampean semua, antum-antum semua nggak bisa datang bersama kami, ya mungkin ada hal-hal tertentu, ya doa maupun harta. Anda bisa berbagi bersama kami tentu dengan nomor rekening yang tadi di rekening Apologet Islam Indonesia. Bukan itu aja, pergerakan kami di seluruh Indonesia, baik terhadap mualaf yang kami bina, baik terhadap orang-orang yang sudah murtad, berusaha untuk dikembalikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Anda bisa melihat kami di sini santai, ketawa-ketawa di media sosial, tapi pergerakan nyata di dunia nyata, di dunia yang sebenarnya
tentu akan kami laporkan per periodik. Mulai malam ini tentu sama di akhir bulan suci Ramadan nanti. Untuk itu teman-teman jangan tidur. Apapun itu kami tunggu. Saya rasa Anda masih percaya sama kami karena rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia transparansi bisa diaudit oleh semua pihak. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Semoga teman-teman semua memaklumi, memberi semangat kepada kami, terutama Panglima kami, Bang Juma dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masa bisa nggak percaya sama api? Nyelamatin mualaf ada. Terus apa? Bikin tritung penghujat menghilang ada. Apa yang kurang? Apa yang kurang coba? Bantu bencana alam ada. Apa yang kurang? Jadi makanya kalian itu ayo infak sedekah fisabilillahnya ke api. Yang mau zakat juga bisa ikhwan ya. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Mantap. Beautiful. Satu lagi lanjut. Pak Kores. Apa tuh? Bikin pesantren mu'alaf bisa api di Banten. Bisa. Iya bisa, cuma belum jadi. Nanti udah jadi baru kita keluar-keluar. Baru kita gas. Oh iya, ada pesantrennya anjir. Ada pesantrennya ini. Keren. Ada 3 loh. Saya izin nambahi ya Mas Kores ya. Fadol Ustaz. Izin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh sahabat muslimin, muslimat dimanapun kalian berada yang selalu insya Allah dirahmati Allah, kita angkat tangan kita pada malam bulan Ramadan ini. Yang pertama, semoga semuanya husnul khotimah. Yang kedua, semoga kita semua di akhirat nanti termasuk umat yang dibanggakan oleh Rasulullah. Dan perjuangan kita, typing yang menge-share, yang setiap malam Anda mendukung kita, semoga bukan menjadi amal yang sia-sia. Semuanya diganti dengan jauh yang lebih berkah, yang lebih manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah yang juga akan menjadi saksinya nanti di akhirat. Kalau dulu umat Islam berjihad di bulan Ramadan, yaitu perang Badar, di saat itu sebagian sahabat masih ada yang sempat berpuasa. Kita di sini tak perlu turun ke gunung, tak perlu kita turun ke lapangan. Maka tugas kita, kata Rasulullah, untuk mempertahankan akidah Islam. Itu adalah tugas yang berat. Panjenengan semua yang di bawah tidak banyak belajar, kita yang bingung di belakang untuk belajar. Jenengan semua tidak perlu memikirkan bagaimana nanti lawan dan tema kita untuk menjawab syubhat orang-orang kafir. Kitalah yang mengumpulkan semua jawaban-jawabannya. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wajahidu fillah haqqa jihadih." Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad sebenar-benarnya. Huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Di sana Allah menerangkan bahwa Allah telah memilih kalian semua wahai umat Islam, dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kita semua dalam agama adalah suatu kesempitan. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama orang tuamu yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasul syahidan alaikum. Dan dengan agama yang diteruskan dibenarkan oleh Nabi Muhammad yaitu agama Nabi Ibrahim, Allah telah menamai kalian itu sebagai umat Islam sejak dulu. Allah menamai kita sebagai umat Islam itu sudah jauh sejak sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan begitu pula Al-Quran, agar Nabi Muhammad, para Rasul akan menjadi saksi atas kita semua nanti di hari kiamat. Maka kata Rasulullah, jahidul kuffar, berjihadlah melawan orang-orang kafir, terutama orang kafir yang menghina umat Islam dalam 3 hal, kata Rasulullah. Kita wajib berjihad dalam 3 hal. Yang pertama, wa fi anfusikum, berjihadlah dengan diri kalian. Dulu ada istilah peperangan.
Sekarang namanya Ghazwul Fikr. Kita perang data, perang hujjah, perang argumen. Kalau kalian tidak bisa, maka minimal wafi amwalikum. Berjihadlah dengan harta kalian. Karena ingat teman-teman, kalau kita membaca surah At-Taubah, surah At-Taubah adalah satu-satunya surah yang kita tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semua surah ketika kita membaca dianjurkan membaca basmalah. Tetapi ada satu surah di dalam Al-Quran kita tidak boleh membaca bismillah. Apa itu? Surah At-Taubah. Kenapa tidak boleh membaca bismillah? Di dalamnya tidak ada rahmat bagi Allah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik. Dan kita seperti ini pasti di belakang akan ada yang menghujat. Oh, dikit-dikit sumbangan, dikit-dikit sumbangan. Maka itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Bayangkan. Di dalam surah At-Taubah sudah tertulis wa minhum, di dalam surah At-Taubah tertulis wa minhum, termasuk sifat-sifat orang munafik, yaitu apa? Ayyul mizaka fis sadaqat. Mereka akan mengkritik engkau wahai Muhammad di dalam masalah sedekah. Ketika umat Islam semuanya bersedekah untuk jihad, maka orang munafik akan menjelek-jelekkan kalian. Ketika Nabi Muhammad membagi-bagikan sedekah untuk jihad, ada Sayyidina Uthman menyumbangkan berapa ratus unta. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf mensedekahkan berapa senjata saat itu. Tapi orang-orang munafik bukannya mau ikut bergabung, tapi mereka menjelek-jelekkan Rasulullah tentang sedekah itu. Itu sudah ada ayatnya di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Ketika umat Islam sudah mulai bersatu untuk menegakkan dan melawan hinaan orang-orang kafir, ternyata sedekah itu diungkit-ungkit, kemudian dihina-hina oleh orang-orang munafik. Makanya kita membaca surah At-Taubah tidak boleh baca bismillah. Di sana tidak ada rahmat Allah kepada orang munafik, tidak ada rahmat Allah kepada orang-orang kafir. Dan kalau kita perhatikan membaca surah At-Taubah dari awal sampai akhir, Allah itu paling benci ketika ada orang yang mampu ikut andil dalam berjihad tapi dia santai-santai saja. Allah itu paling melaknat orang yang dia mampu berjihad entah dengan pikirannya, entah dengan lisannya, entah dengan hartanya. Bukannya dia ikut andil, tapi dia mengatakan, ya sudahlah, kita cukup mendoakan dari rumah saja. Itu paling dibenci oleh Allah. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Sehingga janganlah kita menjadi orang-orang munafik yang ada di dalam surah At-Taubah tersebut. Kita satukan tangan bahwa kekuatan umat Islam adalah bersatu. Tidak perlu kita membahas kalian dari firqah Islam mana, kalian dari mazhab mana. Tidak. Kita lupa. Ketika ada perdebatan antara umat Islam, kita lupa bahwa yang dibenci oleh Rasulullah adalah adawah bainal muslimin. Permusuhan antara umat Islam. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa dosa yang paling berat yang akan kalian bawa di akhirat adalah permusuhan antara umat Islam. Di sini kita tak memandang dari mazhab apa, tak memandang dari organisasi apa, tak memandang dari aliran apa, selama kiblat kita masih sama, Al-Quran kita sama, hadis kita sama, Nabi kita sama, maka lawan kita adalah orang kafir. Satu mimpi, satu barisan, dan satu tujuan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Zain. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beautiful, beautiful. Itu ikhwan ya, gitu. Jadi tidak seperti tidak seperti donasi-donasi ke penghujat Islam. Contohnya Edis mau bikin rumah gitu kan, atau enggak Rudi Yohanes jadinya rumah juga. Kalau kalian umat Muslim kepada api, jadinya apa? Penyelamatan mu'alaf, penumbangan panghujat, bantuan bencana alam. Coba gua pengen satu aja ini ya, donasi yang dikumpulin para taritung penghujat, ada nggak yang jadi donasi untuk bencana alam? Ada nggak? Nggak ada. Jadi beras atas nama Babe di langit, jadi beras itu donasi. Tapi kalau di kita, ikhwan, dari umat untuk umat gitu. Kalau misalnya di Tritung ini nggak percaya, ya lapor polisi.
Biar diaudit, lapor polisi lah. Susah amat. Daripada cang-cincong di bawah yang asalnya 7% jadi 6%. Iya nggak? Jadi itu ikhwan ya. Jazakallahu khair yang udah yang udah ngetik norek di bawah. Dan jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk yang sudah berkontribusi, alhamdulillah telah masuk beberapa dan kalian akan menikmati menyaksikan hasil berjibaku kalian di koran-koran yang kalian sukai gitu. Contoh Agatha, Edwin kan nongol tuh di koran, ya enggak? Anak Batak kan nongol tuh di koran. Hasil kerja ikhwan, hasil kerja gitu. Jadi kalau Kores tuh ngomong tuh barbuk-barbukan, barang bukti gitu. Supaya apa? Supaya kalian selain amal ibadahnya nanti bersambung sampai ke yaumil hisab, di dunia juga kalian menikmati apa yang kalian sisihkan ke dalam api gitu. Mantap. Daripada jadi rumah anak bercahaya kan gitu ya, atau jadi si Edis tuh mau bikin apa? Rumah di rumah rumah apologet, ujung-ujungnya jadi rumah sendiri ikhwan ya, gitu kan? Atau enggak? Mas Kores ya kan diskusi sama saya tadi malam ya, dia bilang katanya keringat Nabi Muhammad itu harum. Ya buat apa dia nyuci baju kalau gitu? Akhirnya kena Mas Kores, Mas Edis, sejak 2024 sampai 2025 kamu debat dengan saya tidak pernah ganti baju loh. Kamu mau niru Nabi Muhammad? Keringatnya harum. Ketawa umat Islam ribuan itu. Langsung ciut Edis itu. Kamu perasaan songkoknya warna merah, kacamatanya hitam, jaketnya hitam, tidak ganti dari 2024 sampai 2025. Diam dia langsung, terdiam langsung. Emangnya kamu Nabi Muhammad bagus harum gitu kata saya. Seenggaknya minimal mandi lah, Dis. Bang Kores, Ustaz Wapi. Iya. Saya mau menyampaikan kinerja kita, kinerja API selama ini tentang lapor-melapor ini ya. API telah melaporkan 2 penista agama ya. Mungkin banyak ya, tapi yang sekarang lagi dihadapi yang akan segera ditindak baru 1. Boleh saya open cam ya, saya liatin. Lanjut, konfirmasinya bisa DM teman-teman, ke TikTok saya boleh, ke TikToknya Bang Handi boleh, konfirmasi kalau sudah transfer. Ini disampaikan ini, aduh kan masa itu jadi ditampilin. Nggak apa-apa, nanti alamat sayanya saya tutup, biar kelihatan buktinya tadi. Nggak disangka nanti numpang kencing doang, numpang dipoto doang gitu ya. Ini nyata. Ini laporannya di Polres Jakarta Selatan tanggal 6 November 2024. Ini pelapornya saya sendiri ya, melaporkan Lina Wijaya sama Agatha. Telah melaporkan dugaan tindak pidana penistaan agama dengan nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A KUHP yang terjadi di Jalan Grand Rubina Business Park bla 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 Tower lantai 1 unit A kawasan Rosuna Saidnya, yang dilaporkan atas nama Aprida Magdalena Lumagaol atau Agatha, dan kedua atas nama Epi Herlina Simpan atau Lina Wijaya, di mana pelaku Aprida menggunakan akun Agatha Palermo 03 mengatakan bahwa Nabi Muhammad takut sama air waktu berak sehingga menggunakan batu, menyatakan Allah sama dengan Hubal atau berhala. Selanjutnya korban juga melihat video YouTube dari pelaku Lina yang menggunakan akun Lina Wijaya 008 juga mengatakan Allah turun ke bumi menjadi batu dan berbentuk maaf sekali lagi vagina. Atas pernyataan tersebut korban tidak senang
dan merasa direndahkan agama Islam. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti. Nah, ini pelapornya. Dan sekarang alhamdulillah tanggal 12 hari Rabu Rina Wijaya akan segera dipanggil. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau Agatha mungkin menyusul ya Bang Kores, karena satu persatu. Itu yang bisa saya sampaikan. Pelapornya saya sendiri. Keren kalau umat Islam ya, jelas-jelasan seperti ini. Jadi saya ke sana tidak numpang kencing ya, dan saya juga tidak memakai peci untuk cari donasi. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau Mantap Kang. Ustadz Wafi cek pesan. Siap. Setelah ini kita cek ya pesannya ya. Aduh. Tuh kan, tuh. Ini ada jadi bukti kertasnya ada gitu Ikhwan. Tadi udah ditunjukin tuh. Tadi kan Agatha, Edwin tahun kemarin, tahun ini siapa yang naik? Lina. Kalau bahasanya Gurunda, Lina tidak jaya. hampir jaya dia setelah ini. Kira-kira bisa tidur nggak ya? Enggak dong, masa bisa tidur? Pasti gemetaran lah. Bisa lah, kasurnya cekung itu bagian punggung. Api ini guys, api. Bukan cuma numpang tenar, numpang cari donasi, numpang dipoto, numpang kencing ya. Kita kerja nyata guys. Alhamdulillah ya, saudara-saudara kita nih udah banyak yang ini ya mentransfer dan bukti transfernya dikirim ke akun nih. Jadi ya aku sudah lihat-lihat ya, Masya Allah ya. Semangat saudara-saudaraku ya, semangat. Ayo kita, saudara-saudaraku di bawah itu membantu pergerakan perjuangan API ya. Supaya apa ya, mereka yang minoritas ini nggak congkak, nggak sombong di depan kita. Tapi hebatnya API ya, Gus Wapi, Bang Kores, hebatnya API ya. Kalau ada melaporkan anggota API, wah langsung bergegas masuk ke atau mendatangi kepolisian. Tapi kalau mereka mendengar sudah dilaporkan, sibuk mereka bikin paspor, Bang Kores, kabur. Wah, lupa punya Tuhan, lupa punya Tuhan. Kabur mereka. Masih takut. Sibuk bikin paspor, ih dasar pengecut kau. Bang Zuma lihat pesan dulu lah. Oke, siap. Tuhannya juga sempat ngumpet dulu kan, emang semudah itu. Iya. Ayo mata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, apa namanya itu, ternyata ada yang dikirim ke pesan TikTok Bang Zuma, ada yang ke saya, ada yang ke Mas Kores. Jadi nanti dilihat ya teman-teman pesannya Bang Zuma. Dikirim lagi ke chat, masa nggak ada yang tahu chatnya aku, chatnya Bang Handi, chatnya Kian Santang gitu, masa nggak ada yang tahu? Itu Bang Kores coba kirim ke WA Ikhwan. Kalau ke situ DM kami tuh 99+++, susah ceknya. Kirim, makanya gue bilang. Bang Kores cek WA, masuk ke grup baru Bang Kores. Kirim. Ada nomor WA yang satu nggak yang untuk khusus Ini tuh Bang Handi biasanya. Bentar izin supaya kirim bukti transfer aku. Di nomor tadi aku sampaikan kan. Jadi nanti aku yang jumlah 0895 plus 280 90 plus 792. Itu nomor WA aku ya. Nanti aku yang ini jumlah kalkulasi, kemudian kita tampilkan di grup, kita share di grup. Oke ya teman-teman. Atau gini aja, atau gini aja gini, Bunda Rahma bentar dikit. Atau gini aja teman-teman yang khusus untuk mendukung ini, WA ke saya aja, nanti saya masukin ke grup Divisi Humas. Teman-teman yang di bawah grup Divisi Humas API ya, nanti saya masukin ke situ. Ustadz Wapi sama Ahimoto belum saya masukin ya.
Belum. Nanti saya masukin ke situ teman-teman, WA-nya ke saya aja biar nanti bukti transfernya dikirim ke grup Divisi API. Biar satu pintu, biar gampang. Biar satu pintu, betul. Ya, terima kasih ikhwan fisabilillah semuanya yang sudah berpartisipasi. Semoga Allah gantikan yang lebih baik. Semoga Allah gantikan yang berlipat-lipat ganda. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak ikhwan. Akang minta nomornya Kang di bawah, mungkin bisa di typing. Ya. 081 biar bisa satu pintu itu enak jadi 21 plus 474 plus 9002. Berapa Kang? 081 terus 21 terus tuh di bawah ada, udah ada itu di bawah. Oke, siap. Aimoto udah diundang ke grup. Ustadz Wapi udah. Siap, mantap. Ya, itu apa? Tolong dong, Bunda, tolong tolong diputerin yang pas Gurunda di Sumut. Oh, ini ada yang minta pakai kiris, gimana ya? Pakai kiris. Waduh, belum bikin kita barcode-nya. Ntar, coba. Ada nggak ya? Ada nggak, Ustadz Alif? BNI Mobile ada kiris katanya. Ini masalahnya ini bukan mobile sih, direct. Rekening yayasan bukan perorangan kan? Jangan Bang, kiris suka dijebol orang, sudah banyak kasus. Oh iya Bunda Firly, siap. Kalau pakai keris kakekku boleh nggak, Gus? Sakti dia. Apa? Keris kakekku masih ada. Maksudnya keris kakek? Ya, warisan kakekku masih ada. Dia sakti. Keris itu Tawafi, keris ya baperang itu. Oh. Pantes namanya Ustadz Alif. Alif kan bentuknya kayak keris. Kan. Berarti Ustadz Keris. Ustadz Keris Keris. 01. Ini banyak yang ngirim bukti transfer ke saya. Izin saya standby dulu ya Ustadz dan semuanya. Nomor WA-nya ulangi katanya Kang, gitu. Ada yang minta diulangi. 081 kemudian 21 kemudian 474 9002 gitu. Dah. WA-nya Panglima Kian Santang. Panglima Apologet itu. Terima kasih ikhwan yang sudah berpartisipasi. Jadi teman-teman semua, ya kami mengucapkan terima kasih supportnya, baik berupa donasi, doa, apapun itu. Ya melalui forum ini kami mengucapkan terima kasih. Tanpa antum-antum semua itu kami nggak bisa apa-apanya loh. Ya kalian memang semua luar biasa. Ya sekali lagi kita ulang ya, bahwa kenapa ada Apologet Islam Indonesia. Ya itu tujuannya untuk mengkanter sobat-sobat mereka.
Karena kerjaan atau tugas para ulama, para kiai itu bukan di medan ini. Mereka itu memperkuat akidah Islam ke dalam. Ya kamilah apologet Islam Indonesia ini memang setelah dia menjadi viral begitu, ya mereka menjadi kaget. Loh, bahaya ini kalau kita nggak membendungnya. Cara membendungnya berbagai cara, teman-teman. Kenapa ya mereka lahannya itu hilang seketika, terancam dalam hal menyampaikan kepada saudara-saudara Muslim kita yang jauh dari agama begitu. Mereka targetnya di sana, datangin orang sakit, minjamin utang, kawinisasi, segala macam. Datang apologet Islam Indonesia, ya mereka panik, lahannya habis karena menurut informasi mereka ini kalau dapat satu korban, ya mereka juga dapat cuan. Gitu, itu di sana. Tapi alhamdulillah selama ini udah banyak yang kembali, terus kemudian banyak yang bersyahadat. Dihitung-hitung dengan adanya apologet Islam Indonesia itu udah tidak kehitung berapa yang kembali ke Islam. Ya, karena ini juga tugas kita semua loh. Bagi teman-teman yang ada saudaranya murtad atau ada misionaris di daerah Anda, ya harus punya ilmu. Ilmunya di sini. Anda harus lawan mereka dengan ya diskusi dan seterusnya. Bayangkan ini Ustaz Wafi, kalau sudah ada Bible itu berbahasa Arab mirip dengan Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahkan konon gitu ya, menurut hasil penelusuran begitu sudah mau masuki wilayah pesantren. Ini kalau nggak segera dibendung bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak punya filter. Berbahaya campur aduk itu. Belum lagi website, belum lagi STT, belum lain-lain. Dari awalnya sih argumentasi mereka itu masih seperti Islam, tapi pertengahan dan kesimpulannya itu sudah menunjukkan Nabi Isa itu Tuhan. Ustaz Alif sering membahas itu, saya perhatikan website itu kalau buka komal sendiri. Ya itu bentuk edukasi teman-teman. Ya ini bukan main-main. Jangan sampai keluarga kita menjadi korban. Makanya saya mau tanya di bawah ini, mumpung banyak penonton. Teman-teman, ada nggak saudara Anda, tetangga Anda yang murtad? Kalau ada, laporkan kepada kami penyebabnya apa. Mungkin masih bisa diobati dengan ilmu-ilmu seperti ini. Cara mengobati orang yang murtad itu hanya satu, nggak terlalu jauh untuk original teks, kajian akademik. Yang penting suruh mereka bedain antara manusia dan Tuhan, itu aja. Itu sih. Silakan Ustaz, makasih. Mantap. Jadi di AP ini lengkap ya. Ada ahli Quran, ada ahli hadis, ada Ustadz Wafi. Ada yang santai, pelan, tapi lama-lama nusuk, ada Ustadz Alif. Terus ada Bang Zuma yang Masya Allah narasi, yang data-datanya udah kita tahu semua lah Bang Zuma. Terus ada ahli lagi, tukang bocokin oten, tukang interogasi oten. Pokoknya tuan sebelah gak ada harga dirinya aja, auto sekolah aja. Itu ada Bang Handi. Ada yang tukang ngobok-ngobok emosi, semakin dia menghujat semakin seneng orang ini gitu kan, semakin jadi makanan sama orang ini. Ya namanya Kores atau Pera Istar. Ada Bunda Rahma. Bunda Rahma ini yang kalau sudah pertanyaan itu belum dijawab, dia gak bakal mau mundur, terus maju terus. Terus ada Unirifa yang kita tahu semua juga sebagai seorang pembelajar, beliau juga mengaplikasikan apa yang dia telah pelajari gitu kan, dengan beberapa macam materi-materi yang akan disuguhkan sama beliau. Terus ada yang dia itu penasihat, ada penasihat Oten Ustaz Alif. Nasihat Oten Ustaz Alif. Ya, terus ada yang suka bergerak di lapangan. Dia itu punya banyak menara syiar juga yang kiprahnya memang cara berjuangnya dia itu di lapangan. Ada Akang Yan Santa atau Panglima Apologet bersama Bang Handi. Wah, Masya Allah di API ini banyak yang orang-orang yang talent, yang bagus. Kurang apa lagi? Ya, itulah dia. Tadi Bang Handi itu bilang tanpa kalian, tanpa dukungan support kalian, kita juga sebenarnya kewalahan. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan teman-teman semua.
itu bisa bersatu bersama kami dan bisa sama-sama membentengi untuk akidah-akidah umat Islam yang mereka coba obok-obok, yang mereka coba untuk murtadkan. Bahkan di api kalau dulu malaikat Jibril itu membawa pesan kepada Nabi. Tapi Jibril yang di api ini membawa pusing ke oten-oten karena darahnya banyak. Nah, ada juga itu. Dan jangan lupa minum tapi herbal kurang abdol, kalau kurang adil kalau yang berbicara ini tidak memperkenalkan diri. Saya memang agak sulit itu, tidak, kita itu nggak sombong ya. Orang berbicara nggak memperkenalkan dirinya sendiri. Ada Kyrios Motor artinya guru. Beliau ini adalah guru, boleh Anda belajar bahasa Ibrani, Yunani. Kalau umat Muslim insya Allah gratis. Tapi umat sebelah ya konipiro. Jadi beliau ini sangat menguasai bagaimana membahas original teks diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, gitu kira-kira teman-teman. Tahuan biologi enggak Bang Handi? Ya, iya dong. Emang ada yang gratis. Kalau ada Bang Handi tuh Tuhannya Oten sebelah itu udah langsung auto sekolah aja. Sama pengikut-pengikut yang mau mati sekolah aja boy. Ini Kyrios itu artinya Tuhan, moto itu artinya mati. Iya betul. Ya, silakan Kang. Ya, silakan Akang. Ini gimana ya? Lebih dari 40 bukti rekening, cara ngirimnya gimana? Ini saya pusing ini. Di via WA apa via DM? Ya itulah, forward ke inilah, ke grup yang baru. Kemana? Via WA. Di forward aja kan? Ya udah pelan-pelan berarti ya. One aja, pelan-pelan. Ditunggu kok. Forward 2 ke pusat 1 sama ke apa tadi, grup yang baru 1. Tunggu saya masukkan Akang dulu di grup bendahara aja, langsung masukkan di sana biar dihitung. Ya, karena di situ pusatnya. Jangan Bang Andi, di yang baru, grup yang baru, Ya, Kadifu Mas itu. yang baru aja, nggak usah di grup. Kebanyakan grup nge-hack. Bagaimana? Maksudnya bagaimana memasukkan ke grup bendahara yang dari Akang itu? Nanti dihitung CB sama Bunda Rama. Oh, tinggal di forward itu. Forward ke saya lagi, baru ke sono lagi loh, kali langkah ya nggak apa-apa. Pusat langsung ke pusat aja. Oh ya udah, pusat lu masukin ke bendahara ya, yang sudah transfer dan kirim bukti rekening ke saya, mohon maaf nggak bisa sebutin satu persatu ya karena banyak banget boy. Tuh, datang lagi 50 lebih. Alhamdulillah. Mantap, kita akan bikin rumah kayak Edis, Ikhwan. Cuma terong. Alhamdulillah. Ini siapa nih namanya? Untuk Ukhti Asun Kagawa, jazakallah khairan katsiran bil jannah. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat. Telah masuk. Jazakallah, jazakillah lah. Oh, jazakillah ya tetap ya? Iya, jazakillah. Khairan. Divisi hukum API ya buat teman-teman yang di bawah. WA. Humas API. Biar saya nggak pusing nanti. Nanti ini yang pusing juga Bunda Rahma ini kan. Bunda Rahma kan bendahara kan? Maksudnya diperbantukan sama Akang biar nggak terlalu pusing, nanti dibantu direkap sama Akang. Kecut. Masuk. Nih Ikhwan, kalau ada Ustadz Wafi live, Mas Kores, Ustadz Alif, Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Rahma, Panglima Apologet, Unirifa itu, dan teman-teman yang lain kayak Bang Jibril dan yang lain-lain yang ada di sini, serap ambil ilmunya, karena mereka ini masya Allah tuh ilmu. Saya sendiri, saya pribadi tuh banyak belajar dari orang-orang ini semua. Jadinya rugi kalau kita itu cuma debat, cuma denger tanpa kita ngambil ilmunya, tanpa dicatat itu. Saya rasa sih rugi. Jadi di kedepan harinya ini pasti akan berguna. Jadinya sambil dicatat, karena beliau ini, ini semua yang ada di situ guru-guru saya. Jadi rugi kalau kita ngelewatin cuma sekedar have fun, cuma pengen entertain doang, kalau nggak ada yang ambil ilmunya. Sayang. Masya Allah. Saya juga banyak berguru ini sama teman-teman yang di sini, Mas Moto, Mas Kores. Tapi kalau nonton debatnya Bang Handi memang nggak bisa tidur, ketawa terus saya itu.
Sepinter apapun Otennya pusing gitu kalau ditanya Bang Handi. Iya, S2 Oten kayaknya nggak ada ngaruhnya sama dia ya. Terus tuh bocah sekolah itu apa S2 itu di depan Bang Handi kayak nggak ada harga dirinya dia. Dulu ada namanya S3 itu ya, Josias Lengkong. Berhenti dia, kurang ajar kawan, gara-gara lu saya berhenti. Kenapa dok, Prof? Kenapa dok? Ya lu pertanyaannya anak sekolah minggu, gua kan dokter, ya kan gua wakili anak kecil, tapi ribet jawabnya, akhirnya menghilang beliau gitu. Saya berapa ya? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu itu saya diundang oleh salah satu pesantren yang paling gede di Jawa Timur. Itu di daerah Temboro ya, Temboro. Itu saya diundang, temanya cara berdiskusi dengan orang-orang kafir. Setelah saya kasih tahu ke para santrinya itu ada sekitar 20.000 lebih itu. Nah, itu saya kasih tahu video Bang Handi waktu debat dengan Oten, ketawa semuanya itu, sampai pengasuhnya ketawa juga itu. Ya, di Al-Fatah Temboro, bener. Itu saya kasih tahu itu ya, ini contoh perdebatan ketika melawan apologet Islam. Saya kasih videonya Bang Handi itu. Aduh, lebih pintar mana katanya? Yesus itu loh yang belajar itu kan nanya tuh, lebih pintar mana, gurunya apa Yesus? Kan jawab tuh Otennya, Yesus lah. Bang Andi nanya kan, kenapa bukan dia yang ngajar? Yang si Oten itu, dia kan tawadu katanya. nyombong ya. Orang ini gitu sih. Kok ada Tuhan tawadu gimana sih? Bahaya nih emang Bang Handi ini. Ini ada berita bagus, Gus Wapi, Bang Juma, Bang Handi, Bang Kores, Ayu Moto, Ustadz Alif, Ketua. Laporan nih, ada berita bagus. Assalamualaikum, saya Imam dari Sleman, Yogyakarta, mencari teman untuk diskusi, dan kebetulan saya ada bangunan bekas sekolah dan ingin dijadikan untuk dihibahkan ke apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah. Bangunan bekas sekolah artinya banyak ininya ya, kelas-kelasnya, dan akan dihibahkan kepada API. Alhamdulillah. Bisa juga dipergunakan untuk pesantren katanya ini, Masya Allah kan. Bisa buat jadi siap dikirim foto akses, insya Allah kami survei jika sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk mendidik orang-orang yang akan memenjarakan para penghujat Islam. Kita gas, ikhwan akhi. Assalamualaikum. Itu di daerah mana kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah mana Kang itu Kang? Tuluagung, Sleman, kemarin Yogyakarta. Ini dia ngasih Sherlock sih ke saya nih. Dia ada di Sleman, Yogyakarta ini. Akang yang kemarin udah telepon Akang belum Kang? Yang kasih tempat juga di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Oh, di Kerawang belum ada nelpon saya itu yang Kerawang. Ini bekas bangunan sekolah mau dihibahkan ke API. Ini tanah dia, bangunan dia. Sama yang di Jawa Barat juga mau hibahin tempat juga, bangunan malahan katanya. Bangunan, wah mantap, udah ada bangunannya. Kami suka yang sudah ada bangunannya. Mantap. Aku nggak follow akun dia, nggak minta nomor HP dia, jadi malah nggak tahu lagi orangnya mana. Ya, kayak mana? Aku suruh dia. Yen, gas yuk. Ayo gas, Yen. Ayo. Ayolah, kalau Jogja aman. Gas itu. Ayo nanti habis lebaran aja, Ayu Moto, Ustadz Alif, kita gas ke sana. Habis lebaran jadi nggak ada diskusi? Habis lebaran aja. Ya habis lebaran. Ya Kang. Janganlah, lebarannya di sana. Nah aja. Iya kalau kita punya keluarga Mas Kores. Kalau Mas Kores kan kayak Yesus. Ikut. Oh iya. Kores emang suka nyari masalah emang. Gak pengen ngeliat hidup tentram. Pengen banget, kangen banget kita diomelin bini tuh, seneng banget dia tuh kayaknya. Itu tadi ada yang minta nomor rekeningnya API di bawah, masih belum tahu. Diketikin teman-teman. Iya Ikhwan, ini masih berlanjut sampai kalian mendapatkan kabar gembira dari kami berikutnya Ikhwan. 2025 pokoknya kalian ulang tahun. Insya Allah kalian ulang tahun. Aku ada kabar gembira juga tahu. Tahu pasti. Aku tahu Unik. Ini kabar gembiranya kan. Kulit manggis kini ada ekstraknya.
Bukan. Insya Allah habis lagi Menikah. kuliah. Bukan. Oh, bukan juga. Oke. Insya Allah ya, mudah-mudahan semoga Allah mudahkan ini ya. Kan habis selesai S1, insya Allah aku ikut di bawah naungan organisasi besar dan lanjut S2. Mudah-mudahan beasiswanya diterima. Amin. Terus kabar gembiranya buat saya apa? Kabar gembira buat saya apa? Karena aku nggak nyusahin Ustadz Wafi sama Kevin kalau aku. Dia dengerin Kalau kayak gitu japri aja japri. Tapi nggak apa-apa, unik, mantap, alhamdulillah, keren. Kan kalau kepinter kan aku kan jadi tambah pinter nanti. Bagus. Kan makin bangga lah kamu punya kakak kayak aku, weh. Ya, mantep, bangga banget. Kapan lagi coba? Pada menggunakan dalil lah, dalil malu tuh bisa sekarang. Innamal a'malu binniyat. Ini dalilnya malu karena ada a'malu katanya. Waduh. Situ saya Kayak gini bisa lulus S1 guys. Parah. Iya. Kayak dari Bali langsung pengen pulang saya itu rasanya. Nah, ini untuk yang mau menjadi anggota API, ikhwan, kami itu sebenarnya masih terbuka untuk menerima anggota gitu. Cuman mungkin kalian belum disonding dengan proper ya. Kalian yang ingin mendaftar menjadi anggota API, silahkan kontak Akhi Jibril karena beliaulah yang merupakan divisi sosmed keanggotaan. Oh, Ya, Mas, gitu. Bang Jibril bukannya Bang? Enggak, Akhi Jibril waktu itu litbang perbantuan. Resminya keanggotaan. Litbang yang terbaru tuh apa ya? Lebih mudahnya lagi, install aplikasi Apologet Islam Indonesia. Nah, itu ada di Play Store. Di situ juga ada format untuk mendaftar bergabung, monggo diisi. Nanti Akhi Jibril yang terima datanya gitu. Putra Ros, cek chat saya Panglima, Bang Kian Santang dicek chatnya katanya. Tung Kriung sekolahin itu Mamar. Ya lu sekolahin lah. Udah Nanti saya bagian gua yang menjarahin encus. Dia menggauli ibunya sendiri. Aku tuh izin turun Ustadz Wafi, Akang, Bang Zuma, Kelvin, Ustadz Alif, Bang Moto, Bang Handi, Bunda Rahma. Aku izin turun, silakan naikin hotelnya. Doain aku ya, semoga aku nggak salah bawa dalil lagi ya. Kemana nih? Sampai jumpa di lain kesempatan. Itu Bunda Firly nanya di iOS ada nggak aplikasi API? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua mau adu kopas dulu sama Tung Kriung. Sepertinya Kita Bunda Firly lihat harus beli 2 HP Bunda Firly yang Android juga. Gini, buat teman-teman yang di bawah yang sudah chat ke saya udah cek semua dan udah saya kirim satu persatu bukti transfernya. Cuman saya belum bisa ngejawab chat kalian ya. Nanti insya Allah kalau udah salse itu apa ya? Udah tidak kerja baru saya balas chat kalian ya. Mohon maaf Gini ya. aja Kang, kalau gitu gini aja, buat semua yang sudah mengirim bukti TF-nya tanpa mengurangi rasa hormat, di sini dulu kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Nanti Itu dia japri. benar. Dan buat teman-teman yang belum nge-report akun Bunda Rahma silahkan report. Nah, dan bagi teman-teman yang ingin produk Herbangin bisa ke Ustadz Abdul Wafi tuh. Jangan sekarang belum Dan teman-teman yang mau beli kerupuk tenggiri ke Akhiriko. Teman-teman yang mau beli baju koko untuk lebaran bisa DM TikTok saya. Nah, baju koko buat lebaran. Nah, itu saya jualan tuh. Kalau baju koko itu saya jualan. Nah, coba tuh Ada di-spill Ustadz. Ada diskon Ustadz. Kalau anggota ini ada diskon. Ada diskon minus 50%. Ada Bunda. Biasanya 350.000, khusus Bunda Rahma kita kasih harga diskon 400.000 aja. Nah tuh, alhamdulillah. Malah naik.
Belum, Mas, karena kita stoknya masih belum banyak, jadi langsung DM ke saya, lewat saya langsung. Nanti saya kasih nomor WA saya, teman-teman. Masya Allah. Masya Allah. Bunda Mila mungkin mau membeli. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah, Bunda nih belum terlihat nih infak fisabilillahnya untuk program API yang Mahakarya ini. Orang saya udah di grupnya Bang ini apa sama namanya Akang Kian Santang tuh. Oh mantap sudah di grup. Bunda Mila kalau mau beliin teman-teman baju koko belinya ke saya. Boleh. Berapaan? THR pada THR. THR nanti habis liburan. Amin. Ustaz Asik, HP baru dari Bunda Mila. Yeay, mantap. Ustaz Wafi, saya izin dong dipromoin dong akun saya biar tambah besar lagi. Kemarin saya live bisa sampai 20.000 kan lumayan tuh. Oh, sip. Ini di follow teman-teman Bunda Mila. Beliau adalah salah satu orang-orang yang baik banget kepada kita. Kan kalau suhu-suhu yang promosiin kan Mak News. Sering-sering naik ke sini lah, Bun. Mana saya lihatnya selalu berdua-duaan sama siapa tuh? Sama Edis. Kakaknya. Iya, nanti insya Allah, Bun. Sohib sama Edis. Bukan, saya debat sama Edis sampai dia ganti baju, Bun. Ternyata gak ganti. Iya benar. Saya lihat itu KO terus, itu hebat nih guru-guru kita hebat. Benar. Masya Allah. Iya. Bolehlah nanti Bunda Rahma dulu tuh disuruh nyobain, Bun, buat orang rumah, Bun. Itu dari Ustadz Wafi. Siap. Masya Allah. Tuh, Bun, satu Ustaz. Satu dari Bunda Mila untuk Jangan tangannya kanan semua, Ustaz. Cariin. Masya Allah. Bun, sehat selalu, Bun. Sehat. Waduh, basah pipi gua. Bunda Rahma itu kan hebat. Wanita perkasa. Saya harus nurutin dia tuh. Masya Allah. Masya Allah. Mujahidah berdaster. Tapi anu loh, kiprah Bunda Rahma ini sudah lebih 5 tahun loh ada di dunia lintas agama ini. 7 tahun katanya, Ustadz. Hah? 7 tahun katanya. 7 tahun. Iya, beliau ini lebih tua dari saya, Bun, di dalam dunia apologet. Saya ini masih anak baru. Bunda Rahma Realitanya juga sama, realitanya juga lebih tua lah. Oh iya, jauh lah, Bun, jauh, Bun. Dari fotonya aja kan. Iya, saya beda, kan Bun. 2 tahun lagi saya 80. Ustadz Wafi itu masih muda. Saya 28. Masa ya 80, Bunda Rahma ngaco nih. Ya, yang paling tua tuh di api itu aku. Pokoknya Bunda Rahma kalau sudah tahlilan kabari saya ya, saya ngimami. Astagfirullahaladzim. Bercanda, Bun. Pokoknya Bunda Rahma kalau mau ngirim jalan kote kabarin ya. Ya benar-benar. Kalau hari jadi api nanti kan pada ke Makassar disiapkan. Saya mau ikutan tuh. Amin. Amin ya Allah, benar ya. Mudah-mudahan. Jadi aku satu baju ya Ustadz. Boleh. Dengan diskon-diskon. Berapaan sih Ustadz Wafi, spill harganya dong? 350.000 dan kainnya itu lebih bagus dari merek. Udah termasuk kain itu? Sudah jadi itu sudah 350.000 itu memang mereknya merek Nafi, Nahdlatul Ulama Wafi. Ya udah saya kasih Ustadz Alif 1, Ustadz Moto ya. Satu. Kores mau juga Kores. Kores nggak pernah pakai baju koko, Bu. Dia biasanya pakai. Nggak usah lah kalau gitu. Kores nggak usah. Mau. Woi, kenapa aku nggak usah? Katanya aku usah. Kasih Bunda dia biar kita seragaman. Ya udah aku nggak usah baju, yang penting HP, mantap. Aku belum ada duitnya kalau HP aku. Katanya nggak apa-apa, Kores sabar menanti, Bun. Katanya adab yang baik sebelum kita menerima pemberian kita harus memberi dahulu. Minimal saya sudah memberikan 3 bunga sama Bunda. Terima kasih. Aduh, alasan apa itu, saudara? Kasihin Bunda Rahma deh. Bunda Rahma yuk terima dari Ustadz Itu Wafi. Ustadz Al-Habib Al-Handi Al-Mukarram enggak dikasih. Apa? Akang ini. Akang Akang iyalah. Masa Akang. Kalau enggak Lebaran, Bunda.
Kalau enggak, gue nggak dinaikin lagi ke akunnya. Jadi yang di atas ini dapat semua, Bang. Warna hitam, warna merah, sama warna putih. Bentar, berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini yang di atas dapat semua ya. 7 kali 3,5. Berapa tuh? Ada 7 Bun di atas. Itu Bang Zuma, Akang, Ustadz Ali. Bang Zuma mau juga? Ya iyalah. Itu bajunya Ustadz Wafi itu yang bagus punya, Bun. Bagus bukan ya, yang tinggal pasaran. ukurannya. Masing-masing ukuran. Jauh. Iya. Muslim punya dia, Bu. Saya 3, Bang Zuma 3, Bang Kores sepotong. Tapi di foto ya nanti ya, biar saya masukin PT ya. Maksudnya keren. Siap, Kalian nanti promosi. dipakai pas hari raya semua itu, Bun. Iya. Boleh. Hari Raya 25 Desember apa Idul Fitri? Idul Fitri Satya? Mungkin Fitri dong. Ustadz Idul Fitri, Tahta Ustadz. 1 ya, Ustadz Tahta. Nah, Ustadz Tahta berarti 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustadz Tahta 8 Bun. Nanti minggu terakhir ya kirim duitnya ya. Aman, Bunda, aman. Atau minta sama itu, sama mantunya Habib Rizik. Jangan Bunda, enak saya, Bun. Habib Hanif Tapi ya. itu lebih banyak kan. Habib Hanif ya. Habib Hanif, bener. Duitnya kan lebih banyak. Ampun deh. Alhamdulillah dapat baju ya. Itu kalau ada Bunda Mile tuh berkah ya, kita hidup kita itu kayak nyaman gitu kalau Bunda Mile. Jangan gitu, doain aja, doain sehat. Saya kadang-kadang nggak perlu pujian ya, takut bikinnya saya ria, saya apa. Saya yang penting didoain sehat, panjang umur, murah rezeki, itu aja. Biar ada Kodrat manusia itu memang Bun. Kodrat manusia semuanya pasti ria. Tapi kata Imam Ghazali, memang harus dipaksakan. Awal-awal memang seperti itu. Syaitan itu akan mengganggu seperti itu di hati. Tapi lama-lama hilang itu, Bun. Makanya selama baju itu dipakai buat sholat, buat diskusi, buat berjuang, insya Allah pahalanya mengalir ke Bunda. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya Allah. Benar ya? Wow. Jadi sudah berapa? Sudah 8. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kita teman-teman mengutamakan produk-produk itu milik umat Islam. Kalau masih bisa makan di warung, jangan makan di KFC. ya, KFC itu nggak bagus. Di sini juga nggak pernah makan KFC. Apa sih KFC? Christus Fried Chicken ya? Bukan. Jadi saya sampaikan malam hari ini, setelah saya hitung melalui perhitungan menurut buku saya yang belum saya rilis, Nah kan? alhamdulillah malam ini dana yang terkumpul rencananya 1,5 M. Itu rencana, tapi totalnya saya belum tahu. Itu hanya perencanaan saja menurut penelusuran buku saya, Ustaz. Itu laporannya, Ustaz. Bah, mantap, terima kasih. Bang Handi, hitungannya kok bagus sekali, betul ya. 1,5 itu 1,5 M kurang. Kurangnya 1,4. Ya itu hasil penelusuran perhitungan saya yang penuh dengan hikmat dalam kebijaksanaan perwakilan Dalam oleh teman-teman perwakilan. Ya itu kira-kira begitu. Jadi untuk itu ya semoga tercapai cita-cita saya ini, kan begitu. Itu perhitungan saya sementara loh. Kan itu maksudnya. Makasih. Amin kan dong, di bawah amin kan. Masya Allah. Amin. Terima kasih Ki Kocak. Aduh, aku kecipratan. Tapi kalau Bang Handi nggak mau baju dari Ustadz Wapi, boleh aku 2 ya, Bun ya. Waduh. Bang Handi. Ini Bunda bahaya Rama ini, pakai Bunda Rama pakai baju koko, saya pakai daster gitu, tukeran ya. Oh mau ya? Enggak, aku pikir nggak mau Bang. Ya oke. Gus, hati-hati Gus, jangan sampai nembus ke angka 10 yang mau Gus. Nanti bisa ada perpuluhannya Gus ke Bunda Gus. Ini Mas Irsanger, bagaimana cara beli baju kokonya? Beli baju kokonya langsung DM ke TikTok saya, teman-teman. Langsung DM di TikTok saya. Konten Bunda Rahma ditandai karena informasi pribadi, pelanggaran berulang. Apa ini? Turunin dulu, naikin. Aku turun dulu Ustadz. Ustadz turun dulu, naikin dulu. Siap.
Ustaz, ini ada yang pesen dari luar pulau, Ustaz. Ada nggak baju koko cocok dengan ukurannya bom-bom? Gak ada, itu triple XL itu gak ada kalau di luar. Nggak ada ya. Waduh, maaf ya bom-bom, nggak ada yang cocok ya, maaf. Bukannya kami tolak, nggak ada yang cocok. Itu aja sih informasinya. Makasih Ustaz. Enggak gini, Bang Andi, baju koko tuh ada lehernya. Bom-bom pun nggak punya. Andai pun ada cocok juga, ukurannya lehernya nggak ada. Gimana Bang Andi? Ini video dukungan dari ini ya, dari Aliansi Islam di Medan, Gapai dan Laskar Mujahidin. Masya Allah, keren. Gak ada suara Kang. Kocat, terima kasih. Kecil ya? Dalam mempertahankan Ini gede nggak? akidah umat, Nah, untuk lebih jelasnya, video-video aktivitas Bang Juma selama di Medan nanti Anda nonton di channel Bunda Rama atau channel saya, Andi Salebes channel. Ustadz Wafi ada jubah nggak? Ada. Aman. Nggak kedengeran ya suaranya, bingung saya. Ya udah, nggak saya. Pokoknya aliansi Islam yang ada di Kota Medan semuanya mendukung pergerakan API, itu intinya. Kang, izin satu lagi boleh nggak? Boleh. Ini dong YouTube saya dong. Tapi belum lengkap karena kan mestinya Pak D yang bantu saya, tapi namanya masih Mila USA itu loh di bio saya. Tolong di follow, di subscribe. Bunda punya YouTube? Ada, tapi belum yang lintas agama. Dulu saya belum live saya TikTok. masukin belum. Saya masukin okay. dulu umpamanya Putri Aryani tuh, waktu kan dia kan Muslim nyanyi sampai di sini kan gitu kan, itu saya promosiin gitu kayak gitu baru kayak gitu. Makanya sekarang saya mau aktifin lagi untuk urusan ini. Oke, buat teman-teman silakan di subscribe YouTube Bunda Mila ya yang belum jadi, silakan. Udah jadi di bio ada. Katanya belum. Udah, tapi belum untuk lintas agama gitu loh. Udah jadi teman-teman. Udah. Di bio saya Di tuh, klik subscribe. bio tuh ada tuh, tolong di subscribe. Berapa subscribernya sudah Bun? 180 ya, 75. 175 kecil. Itu dia kecil, makanya. Bunda ada bilang sih, saya itu punya 3 akun, semuanya monet loh, udah dipakai sama sekali. Ya ampun. Sini Ustaz, salah satu Ustaz. Ada 3 akun. Pertama Abdul Wafi itu 30.000 monet. Ada yang Wafi gitu Monet aja. tuh apa sih? Monet tuh? Monet itu sudah menghasilkan uang, Bun. Oke. Ada juga saya kemarin buat baru sama temen, belum 1 bulan sudah monet. Ada 3 nganggur punya saya. Males saya sekarang YouTube banyak aturan. Iya. Ya harus sabar ya. Iya, Nggak apa-apa, karena saya biar bisa bantu-bantu teman-teman kita ini, maksudnya api atau apa, kan saya udah bilang gitu janjinya kan. Siap Bunda. Banyak lagi. Mas Moto pegang lah 1 juga punya saya, ada apa-apa. Ya Ustaz, kabarin Tapi aja Ustaz. Mas Moto khusus jangan sama kayak teman-teman melefkan debat, jangan, pasti kena itu akun yang kecil. Jadi fokus ke apa ya istilahnya ya, ngupload. Iya, nanti saya mau isi konten-konten saya semua yang bersifat idealis, mau menjawab syubhat. Ya, itu lebih baik Mas Moto. 3 monet semua gak dipakai-pakai sama saya. Padahal penontonnya banyak terus itu, Bun. Iya ya. Iya. Kalau YouTube kok masih 100 tuh, masih 100 pengikut. Soalnya Nggak apa-apa lah. Saya mikirnya gini, karena di sini kan banyak teman-teman yang koneksi di Facebook, di Instagram, jadi mungkin jangkauan saya bisa luas, nggak cuma buat Indonesia, itu aja pikiran saya. Bener. Iya, mantap, keren. Jadi teman-teman yang 2K lebih ini di follow Bunda Mila ya, saudaraku, saudariku. Follow gratis dan semoga yang memfollow Bunda Mila dapat berkah dari Allah. Di Mila USA. Di itu aja Ustadz, di apa namanya, di bio saya tuh diklik tuh ada di situ. Udah saya connect semua.
Siap Bun, siap. Terima kasih. Kemarin kita coba sama Bunda Rahma. Suaranya nggak keluar ya Bun ya dari ini, makanya alhamdulillah ada yang mau bantu. Keluar kita seharian coba ya. Kita gaptek ya Bun ya. Sebenarnya bukan gaptek kalau masalah gituan, cuma mungkin karena tidak pernah melaksanakan jadi kayaknya tuh aneh gitu loh. Bener-bener. Ya izin subscribe, silahkan subscribe Bunda Mila. Aku pun ya, aku YouTubeku itu Apologet Islam, Bunda Rahma Apologet Channel. Itu nama akunku ya. Bunda Mila apa nama akunnya? Mila USA aja, tapi lebih bagus klik linknya aja, lebih gampang. Kadang-kadang kalau kita belum pernah connect sama TikTok tuh susah keluar ya, maksudnya nggak ketemu gitu loh. Bener-bener. Padahal jadi Bunda Mila itu padahal nama channelnya tuh udah bagus tuh, Mila Channel. Itu kan langsung LA kan, Mila Channel. Gitu ya. Pakai huruf besar semua ya. Mi aku LA bahasa Inggris gitu ya. Saya pengennya Mila Amerika tuh, nah lebih kayaknya lebih enak tuh, Mila Amerika gitu. Ya lebih gampang dicari juga Bun. Ya, tapi 14 hari dulu karena kemarin udah keganti USA itu. Saya bilang, aduh orang Indonesia apa USA nanti susah kan, mendingan Mila Amerika selesai. USA itu sekali gitu. Pas Bunda lagi sama Rini gimana? Mila Amerini dong, bukan Amerika lagi. USA itu sekali ya? Bang Zuma mana? Gurung udah turun. Bang Zuma ketiduran itu, kepental beliau itu, tapi ada di bawah itu. Ketiduran beliau kan. Lagi. Terima kasih yang udah subscribe ya. Nanti kita berbagi 2 minggu terakhir 50.000 satu orang ya. Setiap hari 15 orang. Jadi 2 minggu, 3 minggu lah. Habis kalau dikasih koin juga kasihan. Kan? Iya benar. Dapatnya cuma sedikit. Mendingan Bunda Rahma yang nyatet akunnya kan, rekeningnya. Nanti saya tinggal kirim full gitu, segitu gitu loh. Iya Bun. Kalau misalnya itu paus kan, paus itu Bunda beli tuh 500 sampai 10.000. Ya dapatnya 150 kan? Nyampe nya tuh nggak sampai 150 kinetis ke yang dibagi. Kalau bentar, izin. Belum lagi dipotong pajak sama punya Komar. Ustaz Wapi, suara saya kecil apa kedengar apa? Kedengaran keras. Bagus. Bagus. Ini nih Ahimoto, Ustaz Wapi, Bang Handi, Ustaz Alif, Bang Kores. Ada lahan pertanian milik kawan seluas 1 hektar yang boleh dikelola untuk API dan hasilnya untuk kepentingan dakwah. Keren kan, 1 hektar tuh di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Kita 1 hari berarti kalau ke Jogja ke sana. Maksudnya kita pergi berkebun. Mama mantap. Bunda Rahman. Ini coba tolong kasih saya moderator, saya kick nih Bunda Rahman nih. Iya, kok kebun sih? Orang di situ udah ada gedung, tinggal menampung. Lahan, kan? Bukan, ini lahan pertanian 1 hektar. Lahan pertanian Bun. Gimana? Iya, Lanjut Kang. nanti hasil lahan dari situ itu untuk keperluan API juga, maksudnya diwakafkan. Iya. Hasilnya untuk kebutuhan dakwah yayasan. Iya. Mantap. Bunda Rahma disuruh macul. Gas, ini yang sangat bagus. Mantap. Jadi artinya memang API juga bisa mandiri, insya Allah. Ya bagus. Kita kelola. Dan di situ kan kita untuk memperdayakan, mohon maaf saudara-saudara kita terutama yang mualaf yang kondisinya kurang beruntung. Itu dari kemarin yang sedang kita pikirkan. Bagaimana ketika saudara-saudara kita yang artinya kita tarik mereka yang kondisinya kurang beruntung di tempat tinggalnya. Tapi kan kita berpikir, loh bagaimana untuk membina mereka sehingga mereka itu bisa mandiri kan gitu. Tidak mengandalkan orang lain, kita berdayakan kemana. Nah inilah jawaban yang selama ini menjadi kegelisahan. Insya Allah nanti itu Kang kita catat dan itu di Sambagi juga kan sekalian lewat ke Kebumen soalnya itu dekat itu. Iya, dari Kebumen langsung ke Jogja berarti ya. Ini lahan ini kalau saya rasa ya kalau dikasih ke si Bom
saya yakin si Bom Bom bakal buka panti pijat. Nanti tuh. bisa dibikin itu dari hasil lahan itu kan bisa di UMKM, usaha memberantas Kristen menghujat. Jadinya hasil dari situ kan. Ada aja. Jadi nanti hasilnya kita ini ya, kalau misalnya ke sana nggak beli lagi kan, udah ada hasil. Kita kan Bunda Rahma nggak diajak. Iya Islam doang yang diajak, Bun. Ini orang Islam doang. Hanya orang Islam ini. Ya Allah. Udahlah. Bunda makin dibully. Tapi kata Bunda Rahma, aduh salah mulu deh. Atau kita sebelum pembahasan lebih jauh yang lain dulu, kita ucapkan sekali lagi kepada ikhwan fillah semuanya, alhamdulillah yang sudah turut berkontribusi mendukung pergerakan dakwah ini. Yang tadi kita sounding, yang tadi kita sudah sampaikan bahwa kita ini memang pertama memang kita ada niat dari awal juga bagaimana banyak di antara saudara kita merasa gelisah dan mengharapkan memberikan kepercayaan kepada yayasan. Tolonglah kalian kalau memang benar menjadi benteng akidah, cobalah itu mereka yang suka meresahkan umat Islam, menghujat Islam, jangan dibiarkan begitu saja, lakukan tindakan hukum dan sebagainya. Bismillah, lillahi ta'ala, semuanya sudah kita lakukan. Bahkan memang kita mendapatkan juga serangan balik dari itu, dan itu pun sudah kita berupaya, terutama guru kami, panglima kami yang sedang kita usahakan. Insya Allah beliau akan selamat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dari semua itu pergerakan kita memang memerlukan sebuah biaya dan lain sebagainya, itu juga sudah kita sampaikan. Karena memang ikhtiar kita semaksimal mungkin, dan kita juga sadar bahwa tidak bisa ditanggung sendiri kan gitu ya. Makanya apa yang menjadi keresahan warga atau saudara muslim kita lakukan langkah, dan kita juga sampaikan berkaitan dengan apa yang mesti kita lalui tahap demi tahap dan lain sebagainya, dan kita tanggung bersama insya Allah dalam konteks at-ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu al ismi wal udwan. Kita ini saling tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran, terutama untuk membersihkan ajaran Islam dari kaum kufar yang selama ini berusaha merongrong dan menghujat ajaran Islam. Kita ucapkan sekali lagi jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini Ustadz Wafi ya, di API itu concern dua ya, penghujat dengan penghajat. Jadinya ada yang punya hajat atas menamakan menamakan kepentingan pribadi tapi pakai nama API kan gitu ya. Ada. Jadinya itu juga jadi salah satu concern juga gitu. Dan kalau ini kan jelas memang tujuannya buat apa, rekeningnya kemana gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan APII teman-teman, tapi tidak diketahui oleh pengurus pusat, itu Anda harus curiga. Pengurus pusat di sini, ini yang di atas ini pengurus pusat semua ini. Bang Zuma, Dr. Alif, Mas Jan Santang, Bang Handi, Mas Kores, Mas Moto, Bunda Rahma. Ini pengurus pusat semua. Jadi kalau ada apapun atas nama API tanpa konfirmasi dari pengurus pusat di sini, itu hoax. Ya, betul itu Gus. Dan itu juga memang tentu sebenarnya pada prinsipnya buat kita juga sangat meresahkan. Namun tindakan kita saat ini hanya bisa menyampaikan dan menghimbau. Karena kita juga tahu bisa jadi ini langkah bagaimana mengalihkan isu atau perhatian kita untuk mengurus mereka gitu. Mereka itu kan berusaha, ada yang niatnya meraup keuntungan, mengkloning nama-nama guru-guru kami di sini kan gitu ya. Bahkan mereka berani meminta-minta dengan secara personal, maksudnya kan untuk keuntungan pribadi. Nah seperti itu memang sangat meresahkan untuk kita. Namun untuk saat ini tindakan kita fokus kepada tujuan, ya yang itu kita hanya baru bisa sebatas himbauan bahwa itu tindakan yang tidak baik, itu bukan kami, itu bukan guru kami, dan tolong tinggalkan. Kalau bisa cukup klik report, tinggalkan kan kayak gitu, seperti itu ya. Karena kalau kita bisa concern ke sana, aduh kita dipecah lagi kan konsentrasinya, sementara kita sedang fokus kawal pertama gurunda kita. Kedua, kita bagaimana para penghujat yang selama ini diharapkan oleh saudara muslim semua, mereka itu hilang dari peredaran, dan itu bagian dari perjuangan kita, dan itu perlu konsentrasi yang sangat tinggi. Begitu. Insyaallah.
Keren ini. Mantap. Kang. Siap. Oh, alhamdulillah masih nyaut. Sugan teh nyaut bae power. Yaks, aku baju koko 3, warna merah, warna abu-abu, sama warna ungu. Masya Allah. Sebelah berarti. Terima kasih juga buat Bunda Milah. Semoga Allah yang mengganti jauh lebih berkah, lebih manfaat, Bunda. Amin, Allahumma amin. Kalau Bang Kores yang sebelah warna hitam, yang sebelah warna orange. Jadi 2 warnanya, harus ada itu. Kayak sepatu si Anu. Dibahas. Sempat jadi sorotan itu. Masih ingat aja moto itu. Oh, sempat jadi sorotan itu. Ada yang tahu di bawah. Oke. Perasaan hari ini janjiannya sama Edis loh. Edis kan nantang Bang Zuma tuh. Aslinya jam tadi ya jam 9. Ternyata saya share ke Edis dari tadi sampai detik ini nggak ada tanggapan dari Edis. Padahal dia sudah nantang Bang Zuma dan Bang Zuma sudah naik ke sini loh. Sekarang siapa berarti yang takut ini guys? Berarti bukan Bang Zuma ya yang takut ya. Dari tadi sudah saya share ke Edis, tapi dia gak nongol-nongol loh. Padahal kemarin sudah deal loh, mau diskusi sama Bang Zuma. Saya moderator kemarin. Susah Ustaz melawan ahli itu Nausarab, emang susah Ustaz. Nausarab. Kalau ada yang ingin ikut bukber lagi di sama Gurunda, teman-teman yang di bawah, WA ke saya ya, yang di Jakarta. Saya maaf Kang ya, tidak bisa ikut bukber karena kan setiap bulan saya jarang kumpul sama keluarga Kang, sering keluar ke sana kan. Jadi khusus Ramadan. Ustadz Wapi sekalinya ada acara nggak ada, pas nggak ada acara nongol terus. Iya. Parah. Jadi Ramadan ini saya fokus sama istri pertama, istri kedua dan istri ketiga Kang. Jadi sementara tidak bisa kemana-mana dulu. Di Jakarta Barat, Ahimoto besok di Pak SJ itu yang kita ngemarangi, sate marangi itu. Oh iya, insya Allah. Nah, di situ. Cuma kena ganjil genap, Nah, habis dari situ, terus kita ke Jakarta Pusat, ketemu Tengku Nasrullah, pengacara yang di TV One. Ya Allah. Kalau ada yang mau ikut, WA saya. Mantap. Di Jakarta berarti kan ya? Yes, Yaks. Siap. Ustadz Wafi, di bawah ada yang nanya, Ustadz, saya mau belajar kristologi, gimana caranya? Bentar, ini moderator siapa? Tad minta moderator dong. Itu si Lubis naikin tuh, si Lubis. Lubis, oh oke, siap. Saya jadiin moderator Kang ya. Aku bagi Ustadz. Sudah, antum sudah dari tadi. Gak bisa naikin. Kenapa Bang Lubis? Ada apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Abdul mau nanya. Aku entah tadi semalam pagi, entah malam semalam ya, naik ke room Oten. Mereka menghujat nama Allah. Jadi aku rekam itu apanya, live mereka. Itu bisa dikasuskan nggak kira-kira Bang Abdul? Tadi aku mau kirim videonya ke Bang Arif, nggak bisa karena di situ batasnya 60 menit katanya. Mungkin kepanjangan durasinya mungkin nggak bisa aku kirim ke DM Bang Arif. Gitu. Ya. Intinya kalau memang orang menghujat tanpa data, itu kan diatur di negara kita, ya bisa. Abang sendiri pun bisa. Abang sendiri pun bisa kirimnya ke Ustadz Alif coba. Kalau bisa ke WA. Gini Bang, kan itu gini saksi matanya kan itu abang yang melihat itu abang. Kalau bisa abang sendiri yang melaporkan ke Polres atau ke Polda Bang, itu keren.
Karena harus si yang melihat di situ, yang menyaksikan di situ, nanti kan ditanya nih nontonnya di mana, jam berapa gitu kan? Kayak saya ngelaporin si Lina kemarin. Nah itu nanti sama penyidik di ini bang, di apa namanya, diusut sampai tuntas bang, gitu loh bang. Nggak bisa kalau kita bang. Iya, kita rekam layar apa kelihatan waktunya di situ bang? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan semua kalau rekam layar. Intinya bang, cuman maksud saya begini loh, kita menyampaikan tuh begini ya, Ikhwan Fillah semuanya. Berkaitan dengan para penghujat ini, bukan 1-2 orang dan bukan baru hari ini ketika ada saudara kita, mohon maaf ya, misal melaporkan ini itu semua, bismillah, bahwa kita pada dasarnya itu kan sudah tahu dan lain sebagainya kan gitu ya. Memang bagaimana cara kita menangani, nah contoh kita pertama menangani yang serius dulu nih, yang sudah ditangani. Insya Allah kalau ada yang sedang kita tangani kena masuk prosesnya, yang lain mereka itu bakal kocar kacir, gitu loh. Nah ini dulu nih sekarang kita lagi fokus menangani, karena kalau kita mau ngikutin semua banyak, misal ada sampai 70 orang, aduh kita tahu sendiri Ikhwan, bahwa untuk menangani 1-2 orang pun maaf kata ya bismillah gitu kan. Ini perjuangannya juga kita nggak kecil gitu kan, tenaga, pikiran, biaya dan sebagainya itu juga kita pikirkan. Itulah kenapa tadi kita sampaikan. Tapi minimal dari 5 nama yang ada, yang memang sudah lama mereka menghujat, itu goal dulu deh, baru entah 2-3 orang gitu. Insya Allah kalau itu sudah sampai goal, mereka ke bawahnya itu layu dengan sendirinya gitu. Insya Allah ya, kita doakan saja gitu. Tapi Bang Lubis ya, kalau ngerekam itu simpen rekamannya. Simpen. Udah aku simpen bang. Ya, suatu saat akan kita butuhkan itu, karena ini berlanjut nanti. Jadi kita pakai apa? Kita laporkan yang lama-lama dulu. Ini biar aku puas. Ke WA siapa aku bisa kirim bang? Soalnya ke DM kayaknya kepanjangan durasinya. Ke WA-nya Panglima Bang Kian Santang bisa. Bang Panglima. Oh. DM dulu, minta WA-nya ini yang di atas pojok ini, Panglima ini. Aku follow dulu ya Bang Panglima ya. Oke, siap. Oke, makasih ya Bang Lubis ya. Kalau saran saya gini Bang, bukannya kita nggak mau ya, bukannya kita menolak. Tapi gini Bang, yang bagusnya itu kan abang saksi mata sendiri nih. Iya. Mending abang langsung yang melapornya Bang. Nanti ditanya ini abang nontonnya di mana, jam berapa gitu kan. Kalau saya kan nanti bingung, saya nonton di mana, jam berapa. Pasti itu ditanya Bang. Maksud aku abang buat arsip aja dulu ya. Abang lihat dulu videonya. Ya. Oh masuk ranah penghujatan atau enggak gitu ya? Kayaknya aku rasa mereka menghujatnya kok udah kelewatan gitu rasa aku ya. Nah kalau saran saya sih mending laporin aja langsung Pak. Bapak bawa RT RW di sana atau tetangga Bapak yang Muslim langsung aja ke kepolisian Pak untuk melaporkan hal itu. Itu pasti langsung ditanggapi Pak tanpa diminta bayaran. Insya Allah. Iya. Kalau deliknya jelas itu biasanya sama polisi satset itu. Coba nanti aku kirim aja lah dulu ke abang lihat kayak mana kan. Siap. Oke bang, nanti aku DM abang ya bang. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ya ini yang naik kebanyakan dari Muslim ya. Saya rasa udah dulu, mending yang Kristen aja dulu guys. Tolong dibatalin permintaan naiknya yang Muslim, mohon maaf karena di atas sudah komplit nih. Mending yang oten aja dinaikin ya. Iya. Bang Jombi, kalau ada Bang Jombi di bawah kasih moderator, dia jago memilah dan memilih oten. Bang Zombi? Bang Jombi. Yang mana Bang Zombi? Itu saudara kembarnya Himoto. Saudara kembar. Nama akunnya apa? Jombi, nama akunnya. Zombi. Coba komen Bang Jombi di bawah komen. Ya, ada nih. Kudus bukan? Iya. Tapi kalau
formasinya lengkap kayak gini, Oten yang naik cuma Oten yang banyak masalah keluarga biasanya kan? Iya. Tadi pagi dapat digeruduk sama pinjol. Bagi teman-teman Islam jangan minta naik dulu ya. Biar teman-teman Kristen dulu yang naik. Gak ada kan saya cari Bang Zombie? Nanti saya DM di grup moderator. Ada grup moderator itu Tad. Jadi insya Allah akan ada aja terus Oten. Edis ditunggu-tunggu katanya malam ini mau debat sama Bang Zuma, nggak naik Mas Edis ini. Sudah sampai jam 1 ini pula. Ustaz, ada jadwal sama RK kapan, Ustaz? Ada? RK sudah saya DM dan ternyata dia nggak minat mau debat sama saya, tidak mau dia. Sudah saya DM, sudah dia balas. Kalau yang kemarin dia punya tim report ya, si Christian Apologetic itu ya? Iya. Punya tim report, akun saya baru sembuh di report, kan kalah telak itu dia itu. Lanjut sama kesaksian Kristus aja, Ustaz. Kesaksian Kristen itu tak? Iya, kelas Oki siapa Iya. namanya maksudnya? Nah, itu ya. Belum ada jadwal lagi dari dia. Tapi dia kayaknya lebih suka sama Yusuf PI itu. Kan ada materi yang belum habis tuh, Isa dan Yesus apa ya? Pertanyaan saya juga banyak yang tidak dia jawab. Tentang Ha'almah dan Betullah itu gak dijawab sama dia. Kaget mungkin ya. Kok sampai ke sana pertanyaannya gitu. Ustadz gue dibohongin, gak mungkin lah. Jadi 1, 2, 3 Trinitas di situ. RK itu kayak anak kecil. Dia itu kena koin sedikit langsung mencak-mencak dia langsung. Apa orang ini gitu. Dia gayanya sama kayak si Edis, jago framing doang. Kalau ilmu nggak ada. Kalau pertanyaan ke Islam detail banget. Giliran ditanya balik pusing dia. Oki udah sama Nandar tadi katanya, Mas Nandar. RK cabe-cabean. Loh. Ya buat teman-teman Oten ya, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin belajar Bible, yang ingin tahu tentang ajaran Kristen, silakan naik ke atas. Kita sediakan 3 SKS ya, khusus buat para pendeta, biarawati atau pastor ya, yang belum paham tentang Bible-nya sendiri, Bible ya, silakan naik ke atas. Ayo, Ontohot, Barokokok, naik. Edis TV Wafi dan Zumu tukang gabut. Dari tadi ditungguin juga. Dari tadi tuh Edis TV ini ditunggu dari tadi sampai jam 1 baru nongol. Padahal janjiannya kemarin jam 9 habis taraweh. Gimana sih? Nanti kira-kira lahan pertanian nama apa ya? Nah nih, Edisnya datang. Ini Kang, nanam si Wapi tukang kabur-kaburan ini. Mana gimana? Dari tadi dari jam 8:30 ditunggu, jam 1 baru nongol. Katanya kalau jam kemarin katanya kamu maunya kalau Elia mau. Katanya kalian maunya kalau Elia mau, orang dia nggak mau kok. Banyak alasan. Dari tadi sudah saya share. Ya si Elia Meron itu kelasnya udah kelas tinggi, gak bakal mau duet sama lu, kaleng-kaleng tukang tambal ban pengen kalau dia nggak mau, kalian nggak mau. Ya gak bakal mau lah si Elia itu. Dia maunya sama profesor, sama dosen. Lah ini sama tambal ban duet. Wah, gak bakal mau. Dari tadi saya lihat akun kamu. Ngomong sama saya. Gimana? Nah, itu Bang Zuma itu ada di bawah tuh. Ayo, sana, suruh naik sini dia. Udah saya jambak. Dari tadi ditunggu.
Katanya kalian maunya kalau ada Elia lawannya sendirian kalian nggak berani. Gimana? Alasan dari tadi akun kamu loh gak aktif. Saya lihat. Iya, baru pulang dari Texas ini. Nah kan, siapa yang kabur kalau begitu berarti? Baru sampai, gimana? Emangnya bisa saya dorong-dorong pesawatnya kan nggak bisa. Nah kan alasan kan? Kemarin kan sudah. Masalahnya pesawatnya delay, tidak sampai-sampai, mau gimana? Lebay lu kayak Tuhan lu. Pak, gimana? Tuhannya aja pasti naikin ke langit delay. Coba diatur gimana? Kapan? Kalian berdua berani nggak lawan saya? Wapi sama Juma, ayo. Dari tadi kemarin kan sudah jelas kan aturannya kan, kamu lawan Bang Zuma 1 lawan 1, saya mau jadi moderator. Ditunggu dari tadi kamu gak aktif akunnya. Oh begitu. Oh, berarti reschedule aja. Nah, siapa yang takut kalau begitu berarti? Justru kemarin kamu yang lari, mana si Jumanya gak berani. Kemarin dia bilang saya lagi di luar, terus langsung ada videonya itu, katanya dia lupa pakai masker, mau nyedot sedotan, dimakan sedotannya tuh. Saya itu saking paniknya dia ketemu saya, dengar nama saya, dia mau minum pakai sedotannya, lupa itu maskernya dibuka dia. Saking gelinya. Saking dia gemeteran dengar nama saya itu. Kalau saya sih melihatnya ya, tentang Edis ini bukan tentang benar dan salahnya dalam sebuah diskusi, tapi tentang sedikit banyaknya koin yang didapat. Izin Ustaz Alif. Ini salah satu yang kabur ke Amerika kan? Cemburu nih. Benar kan? Ini salah satu yang kabur ke Amerika kan? Benar Bun. Tunggu aja. Saya lacak kau ya. Beneran, saya di Amerika, saya di LA. Saya udah tahu di mana Saifuddin, pindah dia. Siapa ini? Kau mau ikutan ini minta karena kau nggak punya duit tuh, nyusahin rakyat. Enggak, sebentar. Ini siapa ini? Siapa ini? Nggak perlu tahu kau siapa aku, nggak perlu. Coba nyalakan kamera. Yang jelas kau kulacak. Selesai. Nah, kalau cuma ngomong kayak begitu mah ngapain? Coba nyalakan kameramu. Ngomongnya nyala kamera gitu loh. Aura kau udah nggak ada. Cuma ngomong doang. Nyala kamera kalau ngomong. Nyala kamera biar saya yang datang ke rumahmu. Saya yang datang sekarang gimana? Yang kena itu juga. Sekarang saya datang ke rumahmu gimana? Betul. Surat kemauannya udah hilang. Itu pertama. Saya bayar tahu saya bayar 2 miliar. Coba kamu nyala kameramu, bilang kayak gitu. Orang liar, oke? Nih netizen berapa ribu di sini? Ya, dengar omongan saya, 2 miliar yang bisa bawa balik si Edis. Ngomongnya harus nyala kamera. Ngomong kok cuma itu namanya ngomong doang. Pesawat saya bayarin bisnis kelas yang bisa bawa si Edis sama ini apa namanya tuh Saifuddin. Bisnis kelas saya bayarin 2 miliar ekstra untuk uang poket. Coba. Itu ngomong doang kayak gitu namanya. Ngomong doang. Saksi orang banyak ngomong doang. Oke, coba semua diturunin biar saya ngadepin ini. Biar saya ngadepin bocah ini coba semua diturunin. Nyala kamera ayo. Gimana ayo. Cuman ngomong doang itu namanya. Nggak penting. Ini dengar ya. Ini janji saya ya. Kita bawa dia pulang dengan 2 miliar dan tiket bisnis kelas. Bun, jangan ditanggapi monyet, Bun. Jangan ditanggapi monyet. Kalau ngomong kameranya dibuka biar jelas mukamu siapa. Ngomong jelas. Buka muslimah untuk kafir apa? Mukamu aja tahu saya, Alif tahu saya, semua tahu saya. Kamera di. Perlu pamer muka saya. Mukamu yang jelas. Apa? Mukamu yang jelas dulu kalau ngomong. Tapi mukamu gak jelas. Mukamu aja pakai masker. Kurang ajar. Janji saya. Kenapa sih Gelagapan. Oke. Ngomong kameramu dibuka terus bikin di layar besar tuh, coba layar besar. Mana dia? Hilang dia, kabur. Kenapa sih dibiarkan ini monyet ini kurang ajar? Panas nih, ada yang panas nih. Ya kan memang kurang ajar. Kalau kalian tidak tahan, saya tanya yang ribut siapa? Saya naik di sini bagus-bagus. Satu pertanyaan, saya naik di sini bagus-bagus.
kalian marah-marah? Ayo. Dengar dulu, mute Panas. dulu, Ustaz. Mute. Di mana bisukan, validasi Yesus bisukan. tentang Kristen, pemakan babi yang berkulup kayak kau? Validasi Yesus Jadi tentang Kristen bisukan mana? nih. Bentar lagi diturunin nih. Bentar lagi diturunin. Monyet. Validasi Yesus Ya tentang lah Wafi Kristen. itu. Seperti yang ini, untuk seperti ini makan kah babi Wafi? kayak kau. Pemakan babi berkulup kayak kau. Saya mana kesini validasi Yesus, ada janji dengan si Wafi. Saya mau debat, mau Validasi diskusi Yesus, sama Wafi Kapir. sama Juma. Kau siapa? Ini siapa ini? Jawab Ini saya. siapa yang ngomong Jawab ini? Saya yang pernah kau kabur waktu Zoom. Satu pertanyaan saya kau Kau kabur. siapa tak kenal pun saya siapa kau. Jawab. Validasi Yesus tentang Kristen pemakan babi berkulup. Jadi gimana kayak kau. Wafi? Kapan dia turun ulang? Kasih jawabannya Kapir. Pir, Halo? Kudis, Monyet. Tadi Bang Zuman Itu buka kan marah-marah kan? kamu gak ada di Kasih saya data, jawaban Marah nih. Kapir, Kudis, Monyet, kasih Kepanasan jawaban. nih. Di mana validasi Yesus terhadap kau Kristen pemakan babi Marah-marah, berkulup? kepanasan. Kenapa sih kok marah-marah kepanasan? Orang kita datang baik-baik, bagus-bagus. Kalian marah-marah. Sama Bunda 2 Mila. miliar, 2 miliar. Apalah kalian ini? 2 miliar, 2 Kalau miliar. nggak ada data, Saya sudah berarti kau tantang, tidak coba jelas. kalian umat Islam datang ke Mabes Polri, bikin laporan langsung. Saya tunggu itu malah saya tunggu kalian datang ke Mabes Polri, bikin laporannya di Mabes. Gitu loh. Langsung di videoin, nah gitu baru keren. Ngomong cuma au apa? Ngomong kok cuma au. Validasi Yesus terhadap Kristen pemakan babi kayak kau berkulit. Kalau kalian mau debat, ayo bagus. Kalau kalian mau diskusi, ayo bagus. Buka sudah saya butut. jabarin. Ya monyet. Tapi kalau kalian nggak kuat debat, Kasih kalian nggak kuat data mental, satu, Kudis. pergi ke Mabes Polri. Kudis, kasih data satu aja data. Pergi ke Mabes Polri langsung bikin laporan di situ bareng-bareng. Ini Edis TV laporkan ke Mabes Polri. Gitu baru keren. Ayo 2 miliar ini. Mute-nya dulu, Ustaz. Bunda Rahma silakan, dulu, Ustaz. gimana kalau sekarang saya moderator, Bunda Rahma debat sama Edis, gimana? Boleh. Itu pertanyaanku ya, Kapir lah natulah tunggu dulu, pemakan Bunda. babi. Tunggu Monyet, dulu, jawab itu. Biar saya moderator, Bunda Rahma debat sama Mas Edis. Berani nggak Mas Edis? Itu. Kalau perempuan lawan sama saya perempuan aja. aja. Kalau Nah, sama berani saya baru kau hadapi guru-guru saya. Nanti dia minta diturunkan. Nanti kalian nggak tahan. Soalnya kalau dia menghujat, nanti saya lebih parah menghujatnya. Kalau dia menghujat, saya menghujatnya kalau lebih pada data. parah. Kalau Gimana pada ini data. nanti tahan nggak masalah, nggak masalah. Ayo. Lah, di mana Nyala saya kamera menghujat dua-duanya ya. validasi Yesus? Dua-dua nyala kamera ya. Validasi Yesus. Ayo. Validasi Gimana? Yesus terhadap Kristen pemakan babi kayak kau mana? Yo, dua-duanya gimana? Berani nggak nyala kamera? Berani? Gimana ini? Bisa nggak ini? Kamera lagi nih si Kapir. Mau didiskusikan bisa nggak ini? Aduh, ya Allah ya Rabbi, memang ini Kapir. Dianya loh yang ribut Ya. Gus, ya kan? Saya datang ke sini bagus-bagus, ya kan? Saya dengerin kalian ngomong. Kasih saya jawabanmu Kapir. Monyet. Masalahnya ini kita baru pulang dari Texas gitu loh. Belah. Oh, Ya kan, sok-sok jual gorengan sudah saja janjian. Tadi malam sudah janjian setelah terawih kata kamu. Ngejar itu pertanyaan Ustaz. Si Kapir saya ini moderator, belagu, kan udah begitu. berkali-kali mencret. Boleh, kita reschedule aja. Macam Gus Wapi ini kemarin tidak telat saja. Macam Gus Wapi kemarin tidak mengingkari janji. Ya, Waduh, gini loh. mau menang sendiri, Kalau saudara-saudara. telat setengah jam itu kita tunggu. Kita 3 jam lebih loh nunggu kamu dari tadi. Iya, masalahnya baru sampai. Bagaimana? Di jalan nggak mungkin. Terus kapan lagi, Dis? Boleh diatur diskusi. Gini loh, saya itu pengen diskusi yang baik, tertib, nggak menghujat-menghujatan, ya kan, nggak siki-siki lapor apa. Enggak, kamu sama Elia bisa memang. Dianya sudah saya tanya, gimana bisa nggak? Nah, kayaknya nggak bisa, soalnya banyak yang ngomong, jangan bang nanti. Selain Elia ada persekusi." cadangan lain gak, Dis? Selain Elia ada cadangan lain gak kamu? Ya terserah siapa kalian mintanya. Loh, kalau kamu siapa yang merasa pede dan nyaman gitu bisa tender sama Kalau saya sendirian menghadapi Wapi, Juma, si siapa, Calvin, si Alif, Rahma, gabung semua ini, nggak masalah, saya sendirian saja.
Tapi kan kalian pasti nggak berani masalahnya. Sama siapa jadinya? Terus kapan schedule-nya? Boleh diatur gitu loh. Diskusi yang baik, nanti jangan kayak menghujat sekarang gitu kita loh. 3 jam nunggu kamu datang gimana ya? Kelamaan kamu. Sorry lah, ini kan tadi saya tuh lagi di jalan tadi tuh, karena di banyak orang kan, saya nggak enak lah kalau jerit-jerit gitu loh. Lagian juga kalau on cam di jalan pasti kena ban. Ini kadang-kadang yang di bawah teman kamu Kristen geblek juga. Wafi suruh turunkan, ya turun semua lah kalau saya turun. Geblek orang-orang ini. Tapi ya di antara para pendebat yang paling bagus santun itu Wafi, orangnya nggak menghujat. Alif itu saya akuin orang-orangnya enak gitu loh. Tapi kalau macam si Rahma ini, yang ada nanti malah maki-makian. Orang Islam pun nggak kuat mentalnya gitu loh. Kalau sama RK mau nggak? Bisa nggak? Gimana? Sama RK. Terserah diatur saja waktunya. Masalah itu. Maksudnya kamu hubungin dia dulu, okein dulu dia, baru nanti kita atur waktunya gitu loh. Boleh. Kapan kira-kira saya nunggu kabar dari kamu, dari RK? Ya kalau udah ada kabar pasti langsung saya kasih tahu, pasti langsung saya info. Oke, temanya apa kira-kira? Kalau bisa tuh temanya 2 arah, jangan memperdebatkan masalah dogma gitu loh. 2 arah? 2 arah tapi jangan memperdebatkan masalah dogma. Apa yang kamu tawarkan kira-kira? Sebenarnya tema yang paling akademis, paling ilmiah itu sebenarnya Bunda Rahma kena lapor weh. Plagiatisme gitu loh. Bunda Rahma ada soalnya iya karena dia menghujat itu gitu loh. Kan menghujat. Kalau saya kan nggak pernah menghujat. Ya apa kira-kira? Masa saya bagus-bagus datang, ini yang kamu 2 miliar, apalah coba kayak gitu tuh. Udah tema aja tema. Kalau menurut saya tema yang paling bagus, yang paling ilmiah itu temanya itu seputar apakah Quran itu melakukan plagiatisme terhadap Bible. Nah nanti Quran membuktikan bahwa Quran tidak melakukan plagiatisme. Nah saya membuktikan bahwa Quran melakukan plagiatisme. Udah itu paling ilmiah. Oh berarti itu kan tema kamu ke kita. Berarti saya ke kamu harus bisa membuktikan bahwa Bible kamu itu bukan plagiat dari ajaran lain, oke? Iya bagus itu. Nah jadi nanti bahwa Kristen memplagiat agama lain kan bahwa dulu DM saya mereka itu semua pengen naik ngadapin saya gitu loh. Gak usah gitu lah mas. Tapi sayangnya kita dari tadi udah di atas loh, bukan pengen naik, kita dari tadi udah di atas. Nah, abang saya ngomong tapi saya akui ya, harus saya akui pendebat Muslim yang bagus dialognya, memang bener-bener niatannya mau dialog itu Wafi, kemudian Alif, itu saya akui. 2 orang ini. Iya maksudnya kita juga ngomongnya baik-baik kok, abangnya ngegas gitu loh. Kan kita ngomongnya sopan bang. Kecuali kalau kita ngomong kasar. Yang ngegas siapa ibu? Yang ngegas Enggak, kalau Mas Wafi sih saya udah sering nonton dan biasa-biasa aja. Maksudnya kayak yang lain. Kita dari sini nggak ada yang ngegas loh dari tadi. Santai kok.
Ya udah, buktinya sekarang Ya ngegas. udah, saya mungkin mungkin Siapa nggak- yang apa, ngegas? efek kita nunggu 3 jam dari tadi Mas Edi janjiannya jam 9 kita 3 jam nunggu, mungkin efek itulah gitu. Iya, saya juga bukan orang, maksudnya saya juga bukan orang Kristen ya, Mas. Saya nggak mendukung Edis, cuma saya ngeliat di sini kok kayaknya satu lawan sekian banyak itu kayak gimana gitu. Saya juga orang Buddha sih sebenarnya, bukan orang Kristen atau. Ini nggak debat Bu, kita ngobrol, nggak debat ini. Santai Mbak, santai Mbak. Enggak, saya nggak nyantai loh. Saya nyantai loh, cuma Mas. Santai loh, saya juga santai loh menjawab playing pitim Ibu. Loh, pokoknya nanti saya kabari ya Wafi ya. Ini saya Ya, baru pulang. RK atau Saya mau dosen makan dulu. RK Oke. Begitu ya semuanya ya. Permisi, selamat malam waktu Indonesia. Sampai ketemu. Jawab itu bawa PR data, mu bawa kau ya. data, jangan lupa Dis, bawa data ya. PR mu Kudis. Dikasih video malah turun Edis. Nah, itu pausnya masuk ke host itu. Ya, masuk ke host itu pausnya, nggak ke si Edis. Dis, ini Dis, saya kembalikan Dis. Ini masuk ke saya malah Dis, kasih. Balikin kopi 10 aja, 10 biji aja kopinya. Aduh, gagal itu Bang untuk apologet itu gagal Ustadz Wafi itu. Orang mau ngasih semen ke si Edis itu. Dis, ini saya kembalikan Dis. Ini punya kamu Dis. Ini kasihan Kristennya. Beli baju itu. Kang, yang udah bukan ketangkap, yang udah ke lapor, yang lagi dicari nih siapa aja? Saifuddin, Topiatul, Agatha Bun. Agatha, Kiamat. Itu semua lari ya? Itu semua lari ya? Lari. Ya, itu semua lari. Tapi tenang aja, insya Allah pulang kok. Mereka pulang. Mereka bakal pulang dan nggak bakal betah di sana karena biaya hidup di sana itu mahal. Oh, mereka kalau ngajuin asylum tuh ngajuin suaka politik, mereka bisa tinggal longkang-longkang kaki di sini di biaya bisa. pemerintah. Biayanya gede Bun, suaka itu dipikir murah, itu MM-an itu suaka itu. Enggak. Kalau dia udah ada jalurnya, pasti ada yang biayain di sini. Tergantung dia aja, dia orang apa yang diperluin enggak. Kalau enggak diperluin ya dibuang sama mereka juga. Ya, mereka gembel semua tuh. Contohnya Saifuddin Ibrahim sekarang jadi pemulung di sana di Amerika. Enggak, udah selesai. Dia udah hidupnya udah lumayan, enggak jadi pemulung lagi. Dia kemarin waktu saya di Abuya, dia open camp, dia lagi pamer nih gue nih nggak kayak di Amerika nih, gue ngantri makanan. Nah saya masuk, mampus dia, habisnya dia cari saya, tahu nggak, karena saya bongkarin kartu dia. Saya bilang, lu miskin makanya lu ngantri makanan, kalau orang kaya nggak mau ngantri makanan di situ. Itu memang buat orang susah-susah yang nggak punya makanan, ngantri pakai mobil dia bangga-bangga. Udah saya matiin begitu baru dia kapok. Nggak berani lagi open camp. Jaraknya nggak jauh sama Bunda dia. Waktu kemarin nggak jauh. Saya tahu yang ngumpetin dia itu ngakunya Laode, ngakunya orang Buton kan. Laode itu kan Buton, keturunan raja. Tapi teman saya yang Laode sendiri bilang, gila lo ngaku-ngaku saudara gua, mana ada Laode Kristen ya. Dia ternyata. Tapi gini, saya lurusin nih ya. Yang melaporkan Saifuddin Ibrahim itu ya ke Mabes Polri bukan orang Islam, tapi orang Kristen. Iya, orang Kristen videonya masih ada. Tapi Malahan kan itu orang masuk Amerika ke di sini, Kang, orang Amerika di sini yang murtad kan seneng, kayaknya tuh bakal rame nih gerejanya dia, karena dia mualaf tapi gerejanya sepi, jadi nggak ada yang datang. Nah dengan Saifuddin datang mungkin bisa bantu, itu kayaknya tujuannya. Saya tahu orang Kristen sendiri itu against dia debat sama nggak suka sama dia, tahu saya. Itu aja beritanya. Mungkin dia kira dia sok kaya gitu Bun ya. Iya. Nih Indonesia tuh makan susah katanya gitu, harus ngemis ini gue nih dikasih makanan nih sama pemerintah Amerika ya, saya. Kristen kan kayak gitu Bun, kalah debat banyak yang mualaf lapor. Contohnya si Dosma kan ngelaporin Bunda Nora, Bang Juma, Uniripa. Udah minoritas tapi songong. Itulah Karesteng tuh main lapor. Saya bilang sama mereka, untung aku lahirnya nih tahun 70-an. Coba kalau aku lahirnya waktu kita merdeka, gue yang jadi presiden, nggak ada Kristen di Indonesia udah. Masya Allah. Nah usir semua ini karena gara-gara begini, mereka nggak berterima kasih ya. Hari libur mereka punya, hari Natal mereka punya, hari Easter dia libur, semua libur dikasih sama pemerintah disamaratakan. Nah kita di sini
Idul Fitri ini aja libur sehari. Pegawai-pegawai saya yang harus ikut lebaran nggak dibayar, nggak ada bayaran. Itu bedanya, nggak ada kita libur. Baru di New York tuh karena mayornya orang Islam ya, tapi pelan-pelan lah. Ada dua state udah yang Islamnya, satu Michigan yang banyak orang dari Irak, satu lagi di New York. LA belum, walaupun segede ini. LA ini kan besar, tapi kita belum ada hari libur ini. Jadi orang-orang Kristen yang tinggal di Indonesia, dia minoritas, harusnya dia bersyukur karena cuma di negara Islam yang bisa melindungi mereka. Coba lo tinggal di sini kayak kita, coba tuh di Burma, di mana-mana hancur, mereka salah gunakan. Mereka itu enak hidup di Indonesia ya. Kita yang mengusir penjajah Kristen ya, penjajah yang agamanya Kristen tuh, kita yang mengusirnya, mereka yang enak-enakan hidup di Indonesia ini. Kurang ajar emang nih. Nih ada yang ngomong nih di bawah, Silitonga, gereja ditutup gimana? Bukan gimana, di mana? Di Eropa dan Amerika itu gereja tuh ditutup semua. Kalian tuh nggak usah munafik deh, buka-buka wawasan, kan banyak sosial media. Nggak perlu dari mulut saya yang ngasih tahu bahwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu cari sendiri, lihat bagaimana Ustaz kehidupan Wafi. Kristen di London. Nah, Anda cari sendiri gitu loh. Oh, ini ada Bang Nandar ya. Oh, Ustaz Wafi, tambahin Bang Nandar ya. Ini Bang Nandar bukan nih? Iya, Yonatan Nandar itu. Bang Nandar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Wafi. Halo Pak Ustaz. Nanti dulu dong kalau orang lagi ngomong. Tunggu sebentar dong. Kenapa sih orang ngomong juga kau kenapa? Saudara, hargai itu Bunda Mila perempuan. Ayo, diam dulu lah. Ustaz Nandar, Bang Nandar nanti komunikasi sama Ustaz Wafi ya. Itu di baju koko sama sarung. Oh siap Bunda Mila. Kalau hukum. Sarung juga kah? Kan Mbak Ustaz Iya, itu sekalian. sepasang. Iya sepasang. Sepasang itu. Ustaz, sepasang bajunya. Itu baju koko aja, Bun. Oh, baju koko aja. Sorry, Bun. Sarungnya cari sendiri. Narasi berbahaya. Makasih banyak. Makasih Bun. Pemamari jadi juragan Uti. Ini siapa? Oh, ini kenapa? Oten ini. Saya Oten dong. Oten ini. Ustadz Wafi, wah luar biasa. Ustadz Wafi sering-sering mampir ya ke komalnya Edis. Menghibur sih. Saya Ustadz Wafi ini meskipun muslim tapi luar biasa. Menghibur karena ajaran Kristen kan dongo, jadi menghibur, bagus, kebongkar. Ustadz Wafi ini full senyum. Nah, kalau Panglima Apologet ini opo sih? Iya, apa sih Kristen ini hanya minoritas lah, catut-catut agama orang lain. Itu nggak ada bahasa Arab namanya apologet. Nggak usah comot-comot lah, diem aja. Yang comot itu kalian, kata Allah, Alkitab, Rasul, Nabi itu mencomot itu namanya. Itu kitab gabung, kitab palsu kok dipercaya. Karena Ustadz Wafi ini satu-satunya apologet muslim ya. Minoritas ya. Minoritas kau belagu kali kau. Yang full senyum. Belagu kali kau minoritas. Minoritas. Belagu kali kau. Kenapa mulutmu lebar kali di komal-komal muslim? Kau sudah menikah nanti lakimu main sama biduan lain, jangan nangis loh. Kali kau minoritas. Lakimu cuma ngikutin ada Nabi, jangan kau mewek nanti main sama biduan lain nanti Tuhanmu lakimu. itu Tuhanmu keluar dari selangkangan. Tuhanmu keluar dari selangkangan. Nanti lakimu main sama biduan lain, jangan mewek kau. Tuhanmu keluar dari selangkangan, Oten. Udah. Nah, kau muslim nggak menghargai. Udah. Cep Bunda. Istighfar. Lagi nggak suka kalau Bunda Mila aduh ada Bang Yonatan. Tadi tuh aku ya Allah, aku sampai marah-marah, ternyata Akhi Yonatan. Ya Allah. Aku punya pertama kali aku dimarahin. Aku punya stok omongan 10.000 kata lagi belum terucap malam ini. Aduh, bahaya ini. Udah, jangan kotorin mulut kita gara-gara hal kayak gitu. Sayang. Ya kalau begitu langsung ditendang ke neraka aja Ustadz, biar nggak ini. Kenapa sih Yonatan? Ini ada apa sekretarisnya Mas Edis, Mbak Miracle. Ya Allah mas bisa-bisanya sampean ngomong gitu loh aku loh. Pakai ya Allah juga ya.
Fitrah insan itu fitrah manusia. Loh Mas Ustadz ini loh, kita ini kan hanya penengah gitu loh. Kita senang kok ada keberagaman di Indonesia ini ya. Santai aja gitu loh Mas. Kok dibilang asistennya aku loh, cuma dengar-dengar kalian berdebat aku seneng gitu loh. Apa yang didapat dari Mbak dengar-dengar ini tuh apa yang didapat? Apa Mas? Pelajaran apa yang didapat dari debat-debat ini? Aku belajar dari kalian semua ya, belajar melihat kalian untuk mempertahankan agama kita masing-masing gitu ya. Karena saya pribadi bukan Muslim dan bukan Kristen ya, saya sampaikan. Bukan Kristen. Terus kamu agamanya apa? Buddha dia. Mas. Oh Buddha. Saya kira Kristen. Bukan Siddhartha Gautama dia. Makanya saya serang gitu dengar-dengar debat-debat gitu. Tapi kalau yang udah kayak agak kasar dan lain-lain tuh kadang saya gimana gitu. Kalau berdebatnya yang baik-baik saya seneng gitu. Berdebat sesuai yang seperti, karena saya kan sering lihat Mas Wafi nih sama Mas Edi sama Bang Yonatan juga sering nonton gitu. Bunda Rahma, ini bagian Bunda Rahma. Lanjut Bun. Kan dia Buddha. Nggak ada masalah kita dengan Buddha kan? Oh nggak ada sih, Bunda kan kasih. Iya. Mas Yonatan ini masih ini loh, masih ada keturunan sama Son Gokong ya. Silakan Mas Nandar. Coba cek. Enggak ya? Oh enggak, salah lain-lain. Sakti itu Bang Ahimo tuh kerasa. Ya. Mencari kitab suci ke barat bukan ya? Beda Kitabnya tema. apa Mbak? Buddha itu Mbak? Kita pakai Tripitaka. Oh, Tuhannya siapa? Yonatan Nandar. Iya itu. Halo? Ya, Tuhannya siapa namanya Mbak? Loh, kok kabur? Kok turun Mbak? Gimana sih? Mbak Miracle. Wah, gara-gara Mas Nandar nih bener kan ada. Wah, dia ada gara-gara ditanya Tuhan. Son Gokong ini. Ya. Loh, malah turun Mbaknya itu. Lebih Gus Yonatan sih kemana-mana nyari kitab suci. Bener, iya. Pantesan dia sama Edis bela banget, Supatka dibelain, pantesan. Tapi saya mau curhat nih ya, si Edis tuh udah nggak berani sama saya jambak itu selalu ditolak. Kenapa itu, Gus? Ya gara-gara saya tanyain 2 Korintus 12 ayat ke-16, kamu katakan di situ diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Saya hampir hafal tuh, esto de ego apa tuh? Ego au kate baresa apa tuh? Humas, yufar al aduh yupargon panorgos dolo yubas ab elabon. Saya hampir hafal tuh. Ternyata si Paulus mengajarkan kelicikan dan tipu daya, saudara. Sampai detik ini si Edis gak berani. Tolong sampaikan ke si Edis, Ustadz. Tadi saya lagi nggak pegang HP. Lagi beli saluran sama saya. Enggak, kalau sama antum itu berani karena antum lemah lembut banget, Mas Edis. Kalau saya nggak pakai Mas Edis. Edis. Itu yang suka Kalau di sama- roomnya Bang Nandar ya? Bang Nandar ya? Iya, dulu kan dia framing saya, Nandar gak berani blokir saya gitu kan. Dulu waktu ada instruksi dari Bang Juma dan guru-guru saya yang lain, jangan berdebat dengan Edis, kan saya manut tuh. Oke, cuma setelah ada arahan dari Ustadz Wafi, kalau bukan kita yang menghadapi, nanti banyak orang Islam awam yang goyah kan. Akhirnya ya kita lanjut lah. Saya kan itu bahasanya tentang kenapa Kristen menyembah Roh Kudus. Musa nggak ada, tidak ada suku Israel dari Ruben, Benyamin, Naftali, Aser, Issakhar, Levi, kemudian yang lainnya ya. Bukan. Nggak ada yang nyembah Roh Kudus. Bubuk itu saya nggak di. Terus anehnya kalau saya debat sama si Edis ini, kok nggak bisa bertahan lama? Mesti aja rungkat. Tapi keren ya Bang Nandar. Satu aja pertanyaan itu, satu saja. Mana validasi Yesus terhadap Kristen pemakan babi berkulup? Kasih saya satu. Mencret kalian oten-oten. Tapi keren ya, semenjak si Edis debat sama Ustadz Wafi, banyak loh yang mualaf. Banyak banget yang mualaf, Masya Allah. Hampir tiap hari yang mualaf tuh. Habis nanti mereka. Tapi kalau si Bom-Bom, si Edis, Ki Ahmad, Sofiatul, CP, RK, jangan dulu dimualafkan Tan. Kenapa? Nanti nggak ada lawan debat kita. Biarin aja dia jadi sumbu neraka.
Kita nyari oten susah. Halo, selamat pagi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ada yang mau disampaikan? Ini Abdul Wafi, ini Wafi beneran apa fotonya doang? Iya, fotonya doang. Kenapa, Pak? Gue ngomong sama Nandar aja boleh? Iya, boleh. Aku nanya aja, Nandar. Opo. Oke, bro, gue mau nanya bro, boleh ya bro? Boleh. Oke, gue sedikit menggelitik di pikiran gue kalimat tentang Laisa Kamislihin, oke? Apa sih orang nanya? Iya, bahwa Allah Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, itu yang gue mau tanya. Kamu Kristen ya, Mas? Iya, Ustadz Kristen yang congor. Gue Kristen lah. Penyembah anak Maria, anak manusia. Waduh, mulai jujur semua sekarang, heran saya. Lukas 6 ayat 5 bukan gue yang jujur. Yesus bilang Lukas 6 ayat 5, Yesus itu anak manusia. Bro. Oh iya sih, iya betul. Lumayan lah, minimal jujur lah gitu. Oh iya. Nandar, aku mau nanya Nandar. Apa tuh pertanyaan? Bro, pertanyaan gua. Coba kamu jelaskan. Allah berfirman. Nah, pertanyaannya? Nandar ikut ketawa ya, dia nggak tahu. Saya minta jelaskan. Allah berfirman, jelaskan. Bukan pertanyaan, bro. Kamu Itu apa pertanyaannya belum beres. Allah berfirman, apanya yang ditanyakan dari Allah berfirman itu? Allah berfirman, jelaskan apa itu Allah berfirman. Apa itu Allah berfirman gitu katanya Kanda. Ya, jelaskan. Allah jelaskan Allah berfirman. Yang mana itu berfirman yang mana? Laisa kamislihi syai'un. Nandar ini ternyata nggak bisa menganalisa kalimat ya. Yang saya minta sama kamu Nandar, Allah berfirman itu yang kamu jelaskan, bukan apa aja yang di Allah firmankan, bukan. Allah berfirman, jelaskan. Ya. Allah berfirman. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Payomer. Kalau dalam bahasa Arab itu wa idqala Allah Ta'ala fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah saya jelaskan. Oke. Nah, jadi ngerti apa enggak? Lu ngerti apa enggak? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngerti apa enggak? Bahasa Indonesia kan do. Al-Qur'an itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia bahasa kan saya minta. Kan ada translate-nya, bro. Udah level lah. Kok nggak level gitu loh? Orang Depak aja ditranslate loh ke bahasa Indonesia. Nggak usah bilang nggak level. Nanti kamu bilang orang Depak nggak level gitu. Santai aja bro, santai. Pertanyaan gue sederhana kok. Jelas nanti kamu jelaskan dulu ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya bro. Bahasa Indonesia. Ya, itu sudah dijelaskan. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Ya, sebenar-benarnya itu adalah perkataan Allah, dan perkataan Allah itu ada di dalam Quran. Oke, jadi udah dapat intinya sedikit. Ada perkataan. Berarti karena ada perkataan dia berkata-kata, bro. Loh, iya berkata-kata terus. Oke. Karena dia berkata-kata, berarti berkata-kata sinonim berkata-kata berbicara, bukan? Terus? Oke, iya gitu dong. Jangan terus iya dulu gitu. Iya, ya. terus apa pertanyaannya? Nah, berarti karena dia berbicara berarti dia bersuara, betul? Kata siapa? Kalau berbicara seperti apa, bro? Ya, Laisa Kamislihin. Oke, gue jelasin. Ntar gue nyalain soundcard dulu. Grab money to pay. Stupid. Don't you say me stupid? You are really stupid, man. I don't want to talk to you. You are really stupid, alright? Let me talk to Nanda. Don't talk. Just shut your mouth, okay? Just shut your mouth. Wait until Jonathan Nanda answer your question, okay? Just shut your mouth. Come on, I just want to fuck up, bro. Your face is all ice, bro. Don't show your bad behavior here, okay? Enggak, gua terpancing bahasa Inggris. Lanjut bre. Go ahead.
Silakan Andar. Oh, suaramu nggak kedengaran, bro. Jangan pakai bahasa roh, Gus. Pakai bahasa manusia, Gus. Nggak kedengeran. Andar ini kemana ini? Nggak ada suaranya. Gimana? Suara saya ada? Satu, halo? Halo? Ya, sip. Mantap. Satu, dua. Satu, dua. Menggelegur, mantap. Iya dong. Gua harus pakai ini dulu, aksesoris dulu. Baik. Oke, nanti gua jawab, jangan kabur lo ya. Perhatikan saya. Insya Allah. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas dikatakan begini, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada juga yang semisal, yang setara dengan Allah. Allah berfirman kepada Allah menurunkan Al-Qur'an kepada kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Roh Kudus, dan kita tidak bisa memisalkan Allah dengan kita. Kita berbicara semacam ini adalah makhluk, sedangkan Allah bukanlah makhluk. Itu jawaban saya. Sekarang pertanyaan saya jawab. Wait, ya? bentar dulu dong. Ya, kita gantian. Kita gantian. Mau kaji Quran Sudah ini saya jawab. Sudah saya jawab gantian. Sudah saya jawab. Nanti ketika Anda menanggapi, baru nanti ketika saya bertanya Anda menjawab, nanti Anda juga tanggapi pertanyaan ulasan yang sedang kita bahas. Sekarang saya tanya kepada Anda. Mantap, suara Anda mantap. Begitu. Kita tunjukkan teman-teman ya. Udah, jangan kabur. Jangan kabur. Giliran ditanya Alkitab aja lu nggak bisa nggak jawab. Kita lihat. Kita buktikan. Dengerin dulu Anda. Bukan teman-teman, kalau kita jangan kabur. Sudah saya jawab, jangan kabur. Perhatikan saya. 2 Korintus 12 ayat ke-16. Itu kan kabur lo. Kabur lo, diam. Sudah saya jelaskan kalau di dalam Islam ini tidak ada yang semisal dengan Allah. Aduh, dengerin dulu. Jawab pertanyaan saya tidak bertanya dengan mendikte ya. Bentar, sedikit aja. Sedikit. Kamu kan biasa, Pak. Udah. Kamu di bahasa Al-Quran ini kenapa panik? Sudah saya jawab itu tadi. Sudah saya terjemahkan. Jawabanmu itu dengerin dulu. Sudah saya jawab, sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan. Udah jawab dulu. Lu mau sekarang jawab pertanyaan saya satu saja. Nanti setelah itu kamu boleh bertanya lanjut. Tuh kan nggak bisa dia. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu katakan di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani mana? Saya bacakan bahasa Yunaninya. Esto de ego au katebaresha yumas al yufarkon panorgos dolo yumas elabon. Saya tanya nih. Kamu katakan di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Jawab. Silakan Google. Oke, kamu kalau mau nunjukin di depan dengerin dulu dong. Gantian ngomong, bro. Kamu kalau mau nunjukin bahasa Yunani di room ini sama mereka, mungkin mereka berpikir kamu pintar ya. Saya tidak mau mengaku diri saya pintar ataupun Anda menilai saya pintar. Saya bertanya. Saya bertanya, silakan Anda jelaskan. Oke, teman-teman ya, perhatikan ya. Tidak aduh, nggak bisa ini. Bentar dulu ganti, makanya gue bilang. Ya, pertanyaan saya ini kalau di rumah saya nggak terima nih. Saya yang kelas-kelas scam kayak gini saya nggak terima. Cuma karena ini di rumahnya Ustadz Wapi. Ustadz Wapi. Oke. Ini saya tanya nih, kalau dia nggak jawab turunkan ya. Saya nggak selevel. Soalnya saya kalau debat itu wajib open cam. Cuma perhatikan ini. Baiklah, aku sendiri udah turunkan aja deh. Kalau nggak mau denger. Gantian gitu. Turun-turunkan. Tadi di komalku itu ku tendang ke neraka. Cuma dia mau bertanya, balik dia ditanya nggak mau. Nggak bertanya macam kayak gitu ya. Memang anak-anak Paulus ini kalau bertanya bukan ingin tahu jawaban, tetapi ya begitu aja. Kalau ini saya jelas nih, tidak ada orang Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Saya tanya nih, esto de ego au kate baresa humas ala yufarkon panorgos dolo humas elabon. Kenapa ini ada terjemahan, ada tambahan kamu katakan? Untuk menutupi reputasi Rasul palsu,
Ditambahkan kamu katakan seolah-olah orang lain mengatakan dalam bahasa Yunaninya itu nggak ada. Kalau nggak ada bahasa Yunaninya, kita lihat nih apa perkataan Paulus. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Si Paulus gini, kalau saya berbohong itu saya pembohong, ya. Kalau saya berdusta, saya pendusta. Mana nih? Aduh. Si Paulus berbuat tipu daya, berarti dia penipu. Si Paulus berbuat kelicikan, berarti dia adalah picik. Itu kalau makanya saya nggak nerima kalau ada orang naik terus cuma bondal nyocot aja. Cuma karena ini di roomnya Ustadz Wafi, saya hargai. Sudah saya jelaskan. Meskipun saya bukan ahli Quran, saya sebenarnya sungkan sih karena menjelaskan sesuatu di room yang ngerti tentang Islam. Tetapi saya tidak akan lebih menjelaskan sesuatu kecuali dengan kadar keilmuan yang saya miliki. Mungkin gimana? Dipermudah lagi tadi bahasanya, berarti antara Yunani dengan terjemahannya itu tidak sinkron berarti ya? Iya, oke saya pelan-pelan ya, saya pelan-pelan. Saya pelan-pelan. Perkata Yunaninya Gus, diterjemah perkata Yunaninya. Sebentar, aduh ini satu-satu. Tunggu dulu ya Mas Sirat tunggu dulu ya. Iya. Ya, lanjut. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Di dalam bahasa Yunaninya esto ya, esto de ego au kate baresa humas. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi bagi kamu nih, atau kalian al yufarkon panorgos dolo humas elabon. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menipu kamu, telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, kalau kita lihat nih di dalam ininya, kita lihat ya. Oke. Di dalam Bubble Hub-nya kita lihat 2 Korintus 12. Si Edis bubuk itu nggak bisa menjawab pertanyaan saya, makanya saya ditolak terus sama dia. Alasannya capek lah, alasannya sama Ustadz Wafi lah. Bisa. Sebentar, aduh. Mau dengerin jawabanku nggak? Sebentar, 2 Korintus 12. Jangan lama-lama dong. Nah ini nih, ada nggak tuh? Ini Ustadz ya, ini dalam bahasa Inggris tuh. Al, kalau dalam Textus Receptus itu bukan Allah, al. Yufarkon, being, ya. Panorgos, nah mungkin Bunda Mila nih. Tuh loh, sangat jelas tuh. Oke. Nggak ada kamu katakan. Sorry ya, saya nggak mau jadi sapi perah nyawatan. Maksudnya saya kalau berani debat dengan saya one by one. Kalau nggak open cam saya nggak terima. Itu saja. Kalau open cam saya terima. Nanti layarnya dibagi dua. Saya kalau nggak open cam saya nggak terima. Silakan ladenin yang teman-teman saya, guru-guru saya yang lain yang membolehkan untuk tidak open cam. Kalau sama saya wajib open cam. Ya, silakan ada open cam. Iya, saya menghormati Ustadz Wafi. Silakan Anda open cam. Anda mau berdiskusi dengan saya atau dengan Ustadz Wafi? Kalau dengan saya open cam. Open cam karena menghormati Ustadz Wafi. Sekarang kok kenapa Ustadz Wafi? Ustadz Wafi, sebentar saya tanya dulu nih sama Ustadz Wafi. Ustadz Wafi, ya, si Sirot ini mau berdiskusi dengan saya. Saya mohon izin agar dia open cam. Anda terima nggak antum? Ustadz? Tadi katanya nggak apa-apa karena menghormati jadi Ustadz Wafi. begini, Nggak apa-apa, nggak open cam. Saya ngomong kalau diskusi sama saya terserah, tapi kalau diskusi sama Ustadz Wafi terserah. Kalau udah gini aja, lu mau diskusi sama siapa? Mau sama Ustadz Wafi atau sama saya? Sama siapa aja, berhubung karena kalau sama saya, ayo kita open cam. Jawabannya. Iya, kalau sama saya open cam. Aduh, katanya tadi mau menghormati Ustadz Wafi, nggak apa-apa, nggak open cam. Siapa saya tadi menghormati Ustadz Wafi ketika berbicara tentang Islam? Kalau Anda tidak berani open cam ya sudah, silakan hadapi yang lain. Esensinya apa? Ya esensinya itu aturan saya, terserah kok esensinya aturan apa. Itu bukan esensi berarti. Regulasi itu dari saya. Anda mau ikut ya silahkan, tidak ikut ya enggak. Regulasi, saya nggak tanya regulasi. Udah. Apa? Udah gini aja langsung aja deh, jawab pertanyaan saya. Saya tanya sekarang sama Anda, ini ya, langsung aja. Saya tanya kepada Anda,
Kamu katakan di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau sebentar, aku mau kasih jawaban kamu. Kalau Loh, kamu kok bertanya kasih jawaban aku gimana sih? Kamu Ini aku mau ditanya. jawab. Ini aku Iya, mau jawab. silakan. Kamu katakan di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Oke, saya mau jawab. Kalau kamu memberi pertanyaan seperti itu, berarti kamu menyamakan Paulus dengan Allahmu dong. Tuh kan nggak nyambung, makanya saya tuh nggak malas itu. Inilah umat si Paulus ini. Iya kan? Kamu buka Yang ayat ditanya itu, apa aja, makanya saya malas kalau diskusi. Lain ditanya, lain dijawab. Si Paulus yang membuat tipu daya di situ. Oke, Ustadz Wafi turunkan aja. Nggak bisa dia. Makanya saya teman-teman mohon maaf ya, kita masing-masing apologet itu punya karakteristik masing-masing. Saya nggak bisa debat rame-rame, saya nggak bisa. Saya itu bisanya debat 1 lawan 1 open camp. Ya dengan siapapun saya hadapi. Tapi kalau rame-rame, close camp saya nggak bisa. Karena begitu. Ya, jadi kalau orang close camp, nama-nama palsu gitu kan, nggak tahu identitasnya, dia mau ngomong apapun boleh. Kalau saya orang tahu nama saya profesinya apa, tahu alamatnya saya tahu, ya cari aja di Peradi, OA Peradi, tahu nama saya, ada. Kalau makanya saya meskipun berdebat, ada hal-hal yang tidak semuanya harus saya sampaikan, ada hal-hal yang tidak semuanya harus saya katakan. Dalam arti saya memfilter mana yang boleh, mana yang tidak. Makanya saya debat wajib open camp. Saya katakan kalau masuk ke room saya, baik Muslim maupun Kristen wajib open camp. Untuk apa? Untuk meminimalisir dari segala bentuk macam penghujatan. Sofiatul sekarang juga gitu. Jadi Muslim yang mau diskusi sama dia harus open camp. Dia sudah berani open camp sekarang. Iya, saya juga open camp. Sofiatul kalau berani debat sama saya, ayo. Saya sudah pernah 3 tahun yang lalu, Gus. Mari kita budayakan open camp. Hore open camp. Iya, open camp. Ustadz Alif aja open camp. Gini, bukan masalah gitu ya. Kita masing-masing punya. Nggak, maksudnya gini. Masing-masing kita punya ciri, ya punya caranya masing-masing. Satu, di dalam Islam tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Misal saya open camp, yang lain mah debatnya nggak open camp, merasa lebih baik. Itu adalah sifat daripada iblis. Ingat, dosa pertama makhluk kepada sang kholik adalah dosa takabur, dosa kesombongan. Ketika iblis disuruh bersujud kepada Adam, apa yang dikatakan iblis? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani minar, aku diciptakan dari api. Walah wa khalaqtahu min tin, sementara dia diciptakan dari tanah. Jadi saya debater yang open camp, yang lain tidak open camp, tidak bagus, tidak. Satu, di dalam Islam tujuan kita sama, nawaitu kita sama, tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Cuma hargai cara kita masing-masing, tujuannya sama, mardotilah, mencari keridhaan Allah. Begitu. Betul. Ya enggak? Izin aku tunjukkan yang dimaksud Akhik Nandar nih, izin nih. Nih ya, ini ya teman-teman netizen ya. Ini yang dibawakan. Nah di sini ini kamu katakan ini tambahan ya. Nih original teksnya bahasa Yunani nggak ada nih. Ini pun terjemahan lamanya nih nggak ada ini. Suaranya nggak ada, Bunda Rahmat. Suaranya kecil, Bun. Nggak ada ya. Suara gue kecil. Nah, sudah ada. Udah. Ini di sini terjemahan lama ini nggak ada, belum ada di sini. Hilang-hilang suaranya, Bun. Aduh iya kah? Nah, sudah. Sementara di sini ada nih. Ini di sini ada ya. Kamu katakan di tambahan nih. Kenapa di sini ditambah kamu katakan Paulus mau melemparkan ke orang bahwa yang mengatakan di orang lain dia tuduh. Bukan Paulus, Bunda. Itu LAI yang menambahkan untuk penerjemahan LAI untuk menutupi reputasi Paulus yang membuat tipu daya ditambahkan. Bukan Paulus yang menambahkan, itu LAI. Ya, maksudnya penerjemah mau membersihkan nama Paulus kan? Iya. Padahal di sini terjemahannya, di sini terjemahan lamanya nih belum ada ini. Kamu katakan di sini tertulis, melainkan sebab cerdik aku tangkap kamu dengan muslihat, tipu daya. Kita lihat di KJP-nya ya, King James Version-nya ya. Kita lihat KJP-nya artinya apa.
KJP-nya tuh belum berubah-ubah juga. Masih belum di Indonesia jadi jemahannya yang kacau balau. Membersihkan pengikut Paulus ini. Lihat yang mana KJP ini. Aduh. KJP. Gua gas. Ustadz ini Bunda Rahma suaranya kecil Bunda Rahma. Bunda Rahma. Berarti aku mau nanya ya, berarti hampir sama ya, Muslim dan Kristen tuh mereka itu semua bahasa Alkitab sama Al-Quran itu terjemahan ya rata-rata ya. Bentar, aku ambil dulu KJP ya, sebentar saudara. Nih ya KJP ya, kita klik dulu KJP terjemahannya. Kita klik terjemahannya KJP. But be it so. Bentar, nih terjemahannya nih. Nih, nggak ada di sini nih yang diedit nih. Ada. Kalau KJP ini kan sih bagus. Mereka pakai di luar negeri nih. Iya. Tadi kan kamu katakan. Sekarang saya tanya sama Bunda Rahma. Bunda Rahma, kalau orang berbuat tipu daya, orangnya disebut apa? Penipu. Kalau orang berbuat kelicikan, disebutnya apa? Makanya kalau kita debat kayak si Edis, bisa gampang. Edis, Paulus pernah menipu atau tidak gitu. Jadi Nah sekarang mereka pakai yang itu tadi. Mereka pakai yang dengan licik kamu. Dia tuduh ke orang yang menuduh dia. Aduh, lanjut. ya gitulah. Saya tadinya udah mau istirahat nih, naik ke sini Ustadz. Tapi Gus, apa namanya? Besarin Ustadz. Sebenarnya begini. Saya kenapa kok tidak pakai sistem open cam? Kalau Gus Yonatan Nandar teman-teman, beliau itu petarung. Gus Yonatan itu petarung. Jadi yang namanya petarung itu harus tahu wajahnya, harus tahu orangnya, harus tahu face-nya, kan begitu. Sedangkan saya itu bukan tipe petarung. Saya itu tipenya itu ya santai aja gitu. Saya itu santai aja gitu. Mau open cam mau enggak lah terserah lah. Yang sering aku lihat live-nya adem banget gitu. Yang penting kalau datanya agak masuk, akan saya tanyakan terus. Begitu aja. Tapi kalau Gus Yonatan Nandar memang kalau lawannya agak berani-berani amat, nggak bisa lawan beliau ini. Enggak, aku kalau dulu menggunakan sistem itu. Cuma gini Ustadz, kan aku dulu juga sama, nggak open cam nggak apa-apa. Cuma kalau nggak open cam ini, orang-orang ini berani banget gitu menghujat itu. Kalau open cam setidaknya ada beban moral. Wah, ada keluarga saya, ada tetangga saya, ada teman saya. Kalau orang yang nggak open cam, pakai avatar, pakai nama yang bukan namanya, sembarangan menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Kalau open cam itu dia juga mengontrol agar tidak mengatakan sesuatu yang tidak semestinya dikatakan. Itu saya sih untuk mengantisipasi, bukan masalah petarung atau tidak. Karena dulu di zaman Zoom saya nggak open cam. Ya kan? Maksudnya debat. Kalau saya itu kalau dia menghujat nggak saya layani Gus. Jadi saya tuh milih-milih juga. Jadi kalau diksinya dia sudah arahnya menghujat, sudah. Apalagi dia open cam gitu loh. Sudah menghujat, gak open cam lagi. Jadi ya sudah. Tapi Ustadz itu sabar loh. Itu yang harus kita ambil ilmunya, sabar beliau ini Ustadzku ini. Masalah. Saya ini bukan sabar, hati panas juga aslinya. Cuma cara cara meluapkannya beda. Kalau Ustadz Alif misalnya ini dari wajahnya aja Ustadz Alif kan melas beliau ini. Jadi memang tipe-tipe orang yang selalu dizolimi. Tapi memang ya Ustadz kita itu bisa mengendalikan kesabarannya. Kalau kita ini ya Allah. Intinya masing-masing punya karakteristik. Satu ya betul nggak Ustadz? Yang penting tidak pernah merasa lebih baik daripada saudaranya sendiri. Saya lebih baik dengan Ustadz Wapi, nggak boleh, haram itu. Nah itu. Kalau saya mengatakan tidak ada debater Kristen, kalau saya mengatakan tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya, itu adalah manifestasi dari takabur lil mutakabir sodako. Bukankah ada di dalam hadis saudara? Al-kibru batoril haq wa gomtunas. Kalau yang tadi itu perkataan ulama. Kalau hadisnya itu al-kibru batoril haq wa gomtunas. Bukan begitu? Haq wa gomtunas. Mantap. Nah, ini Mbak Miracle mau tanya apa Mbak Miracle? Dibuka mute-nya. Mau tanya apa? Ya, aku mau
coba on cam tapi ternyata nggak bisa on cam aku ya, nggak tahu kenapa. Ini hostnya juga licik ini, saya bukan moderator, nggak bisa gedein orang ini. Pastinya sih aku cuma mau nanya, kalau kayak kalian dan Kristen itu emang Al-Quran dan Alkitabnya itu ditranslate dalam bahasa Indonesia ada atau gimana gitu? Karena kalau kita di Buddha ini kan sudah jelas ya, bahasa yang kita gunakan juga sudah ada. Jadi kita mempelajari bahasanya seperti kayak kita ada bahasa Pali. Bahasa Pali itu kan bahasa sastranya yang ada di Tripitaka. Jadi sehari-hari kita harus mempelajari bahasa itu. Tapi kami nggak paham gitu. Karena selama ini kan yang saya ikutin debat kalian itu kan masalah translate itu sangat berpengaruh dan memiliki arti yang makna yang berbeda seperti itu. Makanya saya cuma menanya sama Ustadz dan Bunda dan Ibu Mila. Alif, dijawab Ustadz, ngobrol. Halo? Ya, siap. Kita nangkep pertanyaannya. Ya itu aja sih Pak Ustadz, cuma mau nanya itu doang sih, maksudnya biar aku belajar juga sekalian di sini karena kan aku beberapa hari ini sebenarnya lihat TikTok tuh cuma lihat orang jualan tas doang, tapi tiba-tiba ada debat-debat gini nih kayak Ustadz Alif asik gitu. jawab dulu Bun. Boleh Ustadz Alif jawab dulu biar nggak lupa ya. Ini murid pertama saya ini Ustadz Alif ini. Silakan, Ustadz. Nih, dari wajahnya aja meyakinkan Ustadz Alif loh. Langsung Ustadz, bismillah, jawab Ustadz. Memang terjemahan itu mempengaruhi. Lanjut Ustadz. Loh, kok aku belum nangkep pertanyaannya? Wah, nggak beres ini. Lah gini, jadi pertanyaannya Mbak Miracle Ustadz, apakah kitab Kristen dan Islam itu sama-sama bermodal terjemahan atau gimana begitu Ustadz? Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu diturunkan kepada seorang Rasul yang lahir di tanah Arab yang menggunakan bahasa Arab. Maka Al-Quran menggunakan bahasa Arab, itu namanya Al-Quran. Inna anzalna Qur'anan Arabian, kan gitu. Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Dan Nabi kami yang menggunakan bahasa Arab itu nanti menjelaskan kepada umatnya, orang di sekitarnya, sahabatnya dan seterusnya. Itulah Al-Quran. Nah sekarang datang sampai ke Indonesia, Al-Qurannya ya tetap bahasa Arab. Umat Islam yang mengimani kitab sucinya Al-Quran harus belajar pelajari Al-Quran bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan itu untuk memahami apa yang tertulis dari bahasa originalnya, tapi terjemahan tidak bisa mewakili seutuhnya original gitu. Karena apa? Beda bahasa, kadang beda kaidahnya. Nah, untuk memahami sederhana silahkan seperti itu dalam terjemahan. Tapi kalau untuk mendalami, apalagi tujuannya mengkritik dari terjemahan, itu tidak akan masuk. Kalau mau mengkritik Al-Quran, misal ada yang mau mengkritik, ya silahkan dari segi kaidah bahasa aslinya yang menggunakan bahasa Arab, seperti itu. Ya karena kemarin aku sempat lihat tuh, maaf aku potong Pak Ustadz, kemarin aku sempat lihat tuh postingannya si Edis. Pokoknya apa-apa jangan gini Al-Quran. Nah sementara kita juga nggak pernah tahu ya isinya Alkitab tuh sebenarnya apa. Seperti itu, makanya saya dari kemarin cuma bingung ini apa sih yang menjadi perdebatan teman-teman Muslim sama Kristen ini, kenapa masalah Alkitab. Maaf Bu, saya potong Bu. Coba saya pengen tahu dulu ke Ustadz Alif, Alkitab itu bahasa apa tadi? Nah itu mau saya luruskan tadi. Karena saya juga nggak tahu ya, jujur saya bukan Kristen juga, jadi saya nggak tahu. Tapi komentarnya orang-orang nih kok ngeri sekali, jadi saya takut juga masuk di sini. Ini salah satu juga yang menjadi bahan sebuah perdebatan. Ya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan kan, Bismillahirrahmanirrahim, Dalikal kitabu la raiba fi. Dalika al-kitabu la raiba fi. Itulah Al-Quran. Alkitab itu Al-Quran. Jadi Al-Quran di situ maknanya. Berikut juga firman Allah yang diturunkan kepada para nabi, contoh kepada Nabi Isa alaihissalam disebut juga Alkitab. Di dalam surah Maryam ayat 30 kan gitu. Qala inni abdullahi atani al-kitab, Alkitab wahyu yang diturunkan kepada seorang nabi, lalu nabi itu melafalkan mengajarkan kepada muridnya yang murni firman Tuhan. Nah,
kalau kitabnya teman-teman sebelah tiba-tiba di Indonesia dengan terjemahan bahasa Indonesia menamai kitabnya Alkitab, itu mohon maaf sebenarnya itu tidak punya jati diri. Karena kalau merujuk kepada Al-Quran, Alkitab yang wahyu dari Allah kepada Nabi Isa itu murni firman Tuhan, gitu loh. Dan itu pun penamaannya dari Al-Quran. Tiba-tiba kitabnya teman-teman Kristen dikatakan Alkitab. Dari mana? Padahal kitabnya dari Yunani. Yunani kan menggunakan bahasanya Biblos, Bible kan gitu, mestinya seperti itu. Kalau mau mengikuti kayak kenapa tiba-tiba mereka menamainya Alkitab? Di Indonesia terutama, apakah di Amerika dinamain Alkitab? Kan enggak. Artinya ada yang coba nyuri-nyuri istilah dari agama Islam. Itulah kenapa terjadi perdebatan seperti itu. Dari namanya saja. Begitu, Bu. Oke, enggak. Udah, aku cukup tahu itu aja sih, Mas. Soal mau nanya itu. Misionarisnya juga, Ustaz. Kenapa, Kak? Mas kan misionarisnya amanat agungnya, Ustaz. Gimana, kalau Bu? Buddha kan nggak berusaha menyebarkan keyakinannya ke kami orang-orang Islam. Oh, miracle ini Buddha ya. Karena tenang sedikit, Ya, emang agak ngeri-ngeri sedap juga sih kalau saya dengar perdebatan kalian ini. Tapi Iya, bisa gimana ya? mudah-mudahan jadi hidayah. Saya juga jadi takut juga masuk di sini nih, lihat komentarnya dibilang saya Kristen atau apa. Nanti mungkin saya kirim KTP saya deh ke Pak Wafi supaya jelas. Tapi sedap juga. Ustadz Wafi, Ustadz Alif boleh saya tambahkan sedikit Ustadz Alif? Boleh ya? Siap. Tolong moderator digedein layar saya. Oke. Ya. Jadi Ustadz Alif sangat luar biasa penjelasannya ya, maklumlah Ustadz ya, berilmu. Kalau saya bukan Ustadz. Jadi begini Kak Miracle, ini contoh Bible ya, ini contoh Bible. Nah, ini Bible. Katanya teman-teman. Ya, ini contoh Bible. Bible ini hanya terjemahan. Jadi mohon maaf, bukan mayoritas, seluruh umat Kristen di Indonesia itu dicekoki dengan hanya terjemahan. Mereka tidak ngerti original teksnya. Nah, ini Bible ini. Alkitab. Beda dengan Quran. Al-Quran ada Al-Quran penuh, ada Al-Quran dengan terjemahan. Nah, kalau Al-Quran ini mohon maaf Kak Miracle, Bunda Miracle, inilah Quran. Iya, aku baca. Kalau Al-Quran itu kalau ini bukan Quran. Nih, kalau yang di sampingnya itu terjemahan. Yang berpahala mendapatkan membaca Quran, ya ini, bukan ini. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, man qara'a harfan min kitabillah. Bentar, saya terjemahkan. Oke. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membaca satu huruf ya di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Nah, ini alif lam mim nih. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif satu huruf. Walamun harfun, lam satu huruf. Wa mimun harfun. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan yang kita dapat. Nah, ini artinya ini terjemahan, beda dengan ini. Yang anehnya, kalau Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, karena Nabi Muhammad berbahasa Arab. Tapi kalau Bible terjemahannya bahasa Indonesia, original teksnya bahasa Yunani. Padahal Yesus tidak pernah bisa berbahasa Yunani. Ini bahasa Yesus sebenarnya, the New Testament in Syriac, Aramaik. Kita contoh lihat di sini. Ini adalah Aramaik Serto, ya. Matai Olap, Matius 1. Ketobo dili dute de Yesu Mesiho breh da David breh da Frohom jeder, saudara.
Begitu Kak Iya, iya. Miracle. Sebenarnya setelah aku dengar sih ini sebenarnya hampir sama juga ya. Mungkin karena kita apa ya, Buddha ini kan agak mungkin bisa dibilang sangat sedikit jumlahnya ya Kak ya. Sebenarnya juga terjadi sama Buddha dan Hindu karena masalah nama, dan itu kan juga sebenarnya berdampak ya Kak ya. Kayak ini ternyata setelah saya dengar tadi bahas penjelasan Bang Nandar sudah sangat jelas banget buat saya untuk tahu kenapa apa yang menyebabkan terjadinya perdebatan ini gitu. Sebenarnya kita juga hampir sama, hal itu terjadi juga di kita Buddha dan Hindu ini. Masalah nama Tuhan kita pun itu menjadi perdebatan, padahal kita menyembah yang namanya Sang Yang Buddha dan orang Hindu ini Sang Yang Widi. Dan itu sangat menjadi perdebatan yang panjang juga. Dan sekarang saya tambah lagi ilmu saya belajar ini, tambah lagi Bang Nandar sudah menjelaskan, dapat gitu maksudnya saya kenapa. Siap, Alhamdulillah. Selama Boleh ini- saya berdoa, Kak Miracle? Saya seorang gembala agung, gembala sidang. Hari ini, malam ini saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah, Khalik langit dan bumi. Boleh kiranya Bunda Miracle suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilah, dipilih dan dipulihkan saudara-saudari yang terkasih menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia Tadinya baru saya bisa buka di online dalam nih. kebenaran iman dan Islam. Hosana Leven Abdullah, Hosana bagi anaknya Abdullah, baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang maha tinggi. Haleluya, terpujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan mantasabah bi qaumin fahuwa minhum, bukan ya, tetapi bagaimana kita membuat oten merasa panas saudara. Aduh, saya gak enak sama Ustadz Alif deh. Ustadz Wafi, mohon maaf ya. Aku tuh kalau ada ulama, ada ustadz itu kurang explore gitu. Saya tuh malu. Saya ini apa, ilmu cuma sedikit gitu. Saya tuh malu. Mohon maaf ya. Nah, Bang Nanda, Pak Ustadz semuanya, saya izin live ya. Saya udah dapat ilmunya, saya juga udah belajar. Nanti mungkin kalau ada yang pingin saya pelajari lagi tentang perdebatan yang lagi hits ini, nanti mungkin saya coba join juga. Mungkin saya bakal rajin komunikasi juga sama Bu Mila atau Bunda Rahman buat sharing-sharing aja gitu. Karena saya senang kalau yang teduh-teduh senang, tapi kalau yang tadi Bukan Bunda marah-marah itu saya Rahman, agak Bunda takut Miracle. gitu. Bang Kenapa? Miracle bukan Bunda Rahman, Bunda Rahmat. Nggak pakai N, Bun. Nggak pakai N. Belakangnya Bunda Rahmat. Bunda Rahmat. Saya senang sih kalau debat. Nggak pakai T. Ya Allah ya Rabbi, Bun. Iya, iya. Nanti saya follow Kak. Sekarang, Ya, Bunda. Nanti saya follow Bunda. sekarang itu Bible berbahasa Bali sana ya, Bali. Tuhannya pun Sang Widiawisa, apa tuh ya? Sang Yang Widiwasa. Sang Orang Yang Kristen. Widiwasa. Nah, kenapa pun kami terjadi perdiskusian nama Allah di dalam Bible mereka, kemudian kristenisasi kemana-mana, itu kami harus membentengi, Bun. Kalau Iya, iya, Bali, iya. Hindu, Buddha nggak ada berusaha menjadikan. Maaf Bun, itu ada nama Lanjut. Bang Handi palsu di bawah. Coba diblokir aja. Kenapa, Dia Kak? nyatut nama Bang Handi tapi dia ngehujat. Blokir Kang, antum bisa ngeblokir itu. Ya. Saya tambahin dikit ya. Jadi gini Bun, mereka itu Bunda Miracle tergantung keadaan, tergantung negara mayoritasnya agama apa. Misalkan nih kalau di negara Garut nih nama Tuhannya Jajang ya. Nah, oten-oten ini mengikuti nanti pada mulanya adalah Jajang bersama-sama dengan si Borokokok dan menjadi ontohot gitu Bun. Jadi mereka tergantung keadaan Bun. Pasti akan menyatut gitu. Oke lah, nanti mana tahu bisa menyatu lagi kan dengan Pak Ustadz dan ibu-ibu di sini untuk sharing-sharing lagi ke depannya. Makasih banyak ilmunya malam Ya. ini. Nanti kalau Bunda Miracle ada perasaan ingin masuk Islam kabari ya. Nanti Pak Ustadz, saya mungkin nanti bakal share sedikit identitas saya ke Pak Ustadz, karena saya tuh nggak enak sekali dengan bahasa teman-teman di bawah ini, karena saya pribadi nggak mungkin masalah agama saya main-main ya. Nah, saya agak gimana gitu tadi. Saya makanya mau make sure nanti saya bakal kirim identitas saya sama Pak Ustadz biar sama-sama enak. Jadi kedepannya kalau saya main naik di sini saya juga nggak tahu oten-oten tuh apa. Saya nggak tahu Pak Ustadz. Orang Kristen, itu singkatan Bun, orang Kristen. Oke ya saudaraku ya, yang 3.000 lebih ini, akun Bunda Mila ini udah hampir 10.000 ya, 60 sekian. Dia mau supaya 10.000 teman-teman saudaraku ya, tolong di follow ya akun Bunda Mila. Akun Bunda Mila nih,
mau 10.000. Nanti kalau sampai 10.000 beliau mau bagi-bagi hadiah ya. Kan? Dapat tahu hadiahnya naik haji bagi yang mampu, ya kan? Ayo teman-teman saudaraku, cukupkan 10.000 followernya Bunda Mila ya. Ustaz Alif tuh udah bete. Ada Bunda Mila, ada Bunda Rahma, habis komal katanya. Kabar Ustadku, Bunda Mila itu mau apa ya, hobinya itu di polo-polo aja beliau ini, Emang Masya kan Allah. yang bikin saya tadi agak shock terapi itu ngelihat bunda-bunda ini marah gitu ya. Kenapa ya sampai semarah itu? Karena gitu dia loh. tidak menghargai Bunda Mila. Saya emosi, dia tidak menghargai Bunda Mila kan. Buka kamera ini, aduh ya Allah. Bunda Rahma ini kan senior saya, jadi kalau saya ada kesalahan atau kurang gitu, dia yang tutupin kan, Ustadz Alif segala macam. Biasanya yang bapak-bapak diam dulu lihat mak-mak ribut gitu loh. Dan Bunda, sini saya kasih tahu ya, Bunda Mila ini salah satu keturunan Rasulullah. Jadi kalau nggak usah ada yang disebutin. Malu sama biarin. Ustadz Wafi aku. Kalau ada yang kurang ajar, aku maju. Dari Al-Habsi, Masya Allah, Bunda Mila Al-Habsi. Saya Iya. sambil sahur ya, Bunda ya. Hah? Sambil sahur, saya sambil sahur ini. Ya nggak apa-apa. Berapa Ustadz? Sahur baru jam 2. Iya, saya sahurnya jam 2 biar nanti jam 3 bisa santai. Makan lagi. Ya, enggak. Beliau syarifahnya, Kalau seandainya abang-abang sama bunda mungkin mau mampir ke Sintang, boleh nanti kita komunikasi. Sintang itu mana Bunda? Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak. Saya kira orang Bali. Oh, bukan orang Bali. Enggak. Karena Hindu itu identik dengan Bali, gitu, meskipun ada Bunda daerah Miracle lain. ini dari Kalbar. Kalbar ya. Oh, saya dari Kalteng, Bun. Saya dari Kalteng. Iya. Ya boleh. Kalimalang Tengah saya. Iya, tadi saya lihat Bunda Rahma, siapa Bun? Nanti salah ngomong lagi saya, Bunda Rahma itu menggebu-gebu, makanya saya kayak, saya harus belajar nih, kenapa sampai semarah ini orang-orang ini gitu. Enggak, kalau Bunda Rahma ini saya aja dimarahin tadi. Kan Bunda Rahma, gue baru pertama kali dimarahin Bunda Rahma. aku pikir siapa yang masuk ke Komal promosiin Bang Edis, coba Bang Dito lawan Bang Edis bla bla. Aku bilang kenapa mau promosiin Edis di sini, padahal akhirnya dari Allah. Lanjut Ustaz. Itu Mbak Miracle kan tadi kan mau open camp. Gimana mau bisa open camp? Pengikutnya masih 200. Oh ya, 300 lagi. Memang aku baru bikin akun ini karena temanku jualan online, jadi aku lihat-lihat. Nah terus tiba-tiba lihat debat kalian ini kok kayaknya asik, makanya saya coba join gitu. Pertamanya takut. Mbak Miracle, aku mau nanya dikit. Ya, gimana Kak? Mbak Miracle selama hidup di bumi ini pernah nggak ada oknum-oknum dari Kristen yang mengajak, ayo terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pernah nggak kayak gitu? So far nggak pernah ya Mas ya, karena di sini Alhamdulillah. kotanya kecil, tapi maksudnya baik Muslim, Kristen, Hindu, maksudnya akur lah, hampir sama seperti orang Bali ya. Cuma memang kalau saya lihat perdebatan kalian ini memang kayaknya ada beberapa tempat yang memang bikin kalian tuh sampai terjadi hal seperti Bunda ini gitu. Buddha apa Hindu? Hindu apa Buddha? Bunda apa? Hindu. Buddha Ibu. Mbak Miracle, Mbak Miracle. Buddha. Potong dulu Bunda Rahma, dia lagi ngejelasin. Coba saya pengen dengar. Penasaran Buddha. saya. Oke, lanjut. Ya, tinggalnya di mana itu? Di Sintang Kakak. Pak Ustadz, saya manggilnya Pak Ustadz ya, atau Bapak atau siapa ya, takutnya saya salah ngomong agak sensitif soalnya. Itu mana Sintang itu? Kalimantan Barat. Dekat Pontianak. Oh, saya sering ke sana itu. Ke Mempawah pernah, ke Ketapang pernah, ke Tanjung Saleh pernah. Banyak Buddhis di situ ya Bun? Ya banyak banget. Dari Chinese side ya? Ya betul Ibu. Ya saya tahu banyak teman situ. Ya belajar. So far sih memang kita di sini aman banget gitu, makanya saya ngeliat ini kayak gini sebenarnya kita juga agak gimana ya, ada ketakutan kita gitu, jangan sampai kita nih
apa gitu, ada apa-apa gitu sini. Karena perdebatan kalian itu di sosial media itu, apalagi sosial media sekarang kan udah kencang ya, dan itu sangat bener-bener ngeri gitu, ngeri. Bahkan Gini Bun, saya jelasin sedikit. Baik Bu, baik. Yang penting tuh kita tidak menghujat dalam arti kata begini. Kita potong-potong tuh, umpamanya Markus ayat sekian harusnya bunyinya apa, kita selewengin ke yang lain. Nah itu nggak boleh. Jadi kita harus ngomong apa yang ada tertuang di Bible mereka, itu yang kita omongin. Nah itu berdiskusi, begitupun sebaliknya. Kalau dia cuma umpamanya Quran hadis, terus hadisnya dia hadis palsu, terus dia bentangkan ke sini, nah itu dia kena seperti itu. Jadi ada aturan mainnya. Dan kedua Bun, misionaris mereka itu keluar masuk pelosok mau mengkristenkan saudara kami yang masih awam. Nah, kita kasih pencerahan saudara-saudara kami Muslim. Karena dia dengan Matius 28 ya, amanat agung tuh, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis bla bla bla. Itu ajaran mereka itu, dogma doktrinnya supaya mengkristenkan saudara-saudara Muslim kami yang kurang paham tentang agama ini ya. Kami di sini menyampaikan bahwa ajaran Kristen begini loh. Kemudian di Islam pun Allah berfirman dalam Al-Quran kami, serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Kecuali orang-orang zolim kita harus tegas. Jadi itu yang kami pakai. Dia dengan amanat agungnya mau mengkristenkan saudara-saudara kami ya, kami harus bentengi. Jangan kalian memurtad. Kalau Hindu dan Buddha nggak ada yang pernah berusaha dengan tipu dayanya mau menjadikan orang-orang Islam ini masuk ke keyakinan mereka, nggak ada, belum seperti itu. Dan kitab kali itu nggak ada yang mengcopy paste istilah-istilah Al-Quran kami. Kalau mereka banyak mengcopy paste istilah-istilah di Al-Quran kami ke Bible. Misalnya kata Allah itu nama sembahan orang Islam, kok dia pakai ada di Bible-nya, padahal Tuhannya itu Theos, karena bahasa Yunani Bun, bahasa Yunani Theos, dewa, atau ya kalau dia malu pakai dewa pakai kata Tuhan. Itu kan supaya nggak ada lagi dialog yang kadang sampai memanas. Kayak tadi kan mancing-mancing dia. Nggak suka kalau Bunda Mila digituin sesama ibu-ibu. Silakan lanjut. Buddha dari lahir? Iya, udah dari lahir Mas. Keturunan Chinese ya? Chinese. Apanya Julius? Campuran Chinese. Apanya Julius? Enggak. Saya kira itu apa? Saya punya teman juga Chinese juga, namanya Julius. Enggak kenal, enggak. Nggak tahu siapa Julius. Bunda Miracle udah bisa open camp tuh, turun naik lagi bisa open camp. Tapi saya punya pengalaman nih Bunda Miracle. Ya. Waktu saya kuliah semester 2 di masjid kampus saya di UIN Sunan Ampel Surabaya, itu ada wanita Buddha masuk Islam. Karena di dalam kitabnya Buddha itu ada nubuatan Nabi Muhammad, apa sebutnya itu Maitreya atau apa gitu. Itu dipelajari tuh Bun. Soalnya saya lihat teman tuh waktu ini kenapa kok rame-rame di masjid, ada apa? Saya lihat, ada yang mau mu'alaf gitu, dari Buddha. Kenapa dia mu'alaf? Karena setelah melihat Dr. Zakir Naik ada Maitreya atau apa gitu di kitab Buddha, ternyata pas dicek bener karakteristiknya sama dengan Nabi Muhammad, itu masuk Islam. Ada seorang wanita usia mungkin 20 tahunan lah, itu masuk Islam. Coba dipelajari, mudah-mudahan ini di Room Ustadz Wapi ini menjadi asbab hidayah, biar Bunda Miracle ini lebih mengenal Islam itu apa. Silakan ditanya nih, ada para ustadz di sini. Kalau saya bukan ustadz ya. Kalau Urios Moto itu Kiai, Ustadz Alif Ustadz, Abdul Wapi Ustadz. Kalau Panglima ini jangan, ini preman ini. Canda. Ini kalau yang bawah Krius Moto Kiai, beliau punya pondok pesantren. Enggak. Bunda Miracle, selama ini hidup berdampingan dengan saudara Muslim, apa yang didapat? Punya pengalaman apa enggak? Senang kalau lagi Lebaran banyak dapat ketupat. So far pengen banyak ketupat, lebarannya di rumah Bang Nandar. Enggak, saya senangnya itu sih Bapak lah saya panggil semuanya ya Pak. Itu maksudnya memang saya senang gitu dengan keberagaman ini gitu. Tapi memang berapa mungkin seperti yang bisa saya bilang itu oknum ya mungkin ya yang bikin jadi
ada konflik atau apa, jadi sampai terjadilah kayak emosional dari beberapa teman-teman muslim seperti itu kan. Sebenarnya saya senang juga gitu kalau ngeliat, apalagi waktu saya dulu SMP itu saya di Bali. Di sekolah saya itu mayoritasnya Hindu. Ada teman saya yang Muslim, ada teman saya yang Kristen, tapi akur gitu semuanya gitu. Memang sebenarnya itu tujuannya kan, maksudnya kerinduan saya gitu secara pribadi ngeliat teman-teman. Tapi memang kalau seandainya ada oknum-oknum yang nakal, memang ada baiknya, memang penting lah melalui debat-debat ini gitu. Supaya kayak dikasih pelajaran juga gitu. Kadang-kadang jadi kayak agak gemes juga gitu sih. Izin Bun, Mbak, udah pernah nyimak di Komal-Komal Kristen? Udah pernah masuk di Komal Kristen? Saya itu cuma sering lihat Pak Wafi ini, kalau nggak Pak Wafi itu sama Mas Yonatan itu debatnya sama Mas Edis doang, yang lain saya belum pernah lihat gitu, karena kan rame banget tuh kalau udah berdebat mereka itu. Ngeri kalau di Komal Kristen itu hujatannya itu, Masya Allah. Coba sekali-sekali Mbaknya nyimak di Komal-Komal Kristen itu. Banyak Komal-Komal mereka terbuka. Silakan. Bunda Miracle, aku mau tanya nih. Ya, Bang. Ini yang ternyata yang waktu aku kuliah masuk Islam ini. Tolong dong Ustadz Wafi, ini bener nggak nih? Nubuatan Nabi Muhammad dalam kitab Weda. Ini mohon maaf ya, saya kan nggak tahu Weda nih. Kalau Bible di sini semua apologet. Nah ini nih. Ya, Nabi Muhammad SAW dalam kitab suci umat Buddha, ya, namanya Maitreya. Hampir semua kitab agama Buddha menggandungi ramalan ini dalam Cakavati Sinhad Sutta. Ini nggak tahu nih, ini tuh kitab atau apa nih? Akan lahir ke dunia ini. Gitu, Bang. Akan lahir ke dunia ini seorang Buddha yang dikenali dengan nama Maitreya, baik dan murah hati. Maitreya ini adalah seorang yang suci. Nah, pokoknya ini nih. Oke. Terus di sini juga ada nih, aku bukanlah satu-satunya Buddha saja. Selepas aku akan lahir seorang Buddha lagi yang dikenal dengan nama Maitreya. Dia akan memiliki sifat-sifat yang mulia dan utama. Kalau anak murid aku beratus-ratus, anak murid Maitreya tersebut beribu-ribu. Pokoknya di sini nih, intinya nanti dipelajari tuh, nanti saya share linknya atau Bunda cari sendiri nih. Iya, ada itu ada kok. Nanti saya coba. Jadi Nabi Muhammad itu tercantum di dalam kitab manapun sebagai seorang nabi yang dijanjikan. Begitu Bunda. Terima kasih, mohon maaf. Saya juga makasih banyak loh. Saya senang banget ilmunya hari ini. Jadi saya begadangnya nggak sia-sia. Ya, mudah-mudahan jadi asbab hidayah lah. Ya, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah. Silahkan nanti belajar ke para ustadz di sini. Ada Kiai Moto, ada Ustadz Wafi, ada Ustadz Alif. Baik. Ada semuanya. Kalau mau open cam silakan Bunda, biar lebih kenal lagi. Silakan turun naik lagi karena itu followernya sudah 652 tuh, bisa open cam. Oh gitu ya, kok bisa naik follower saya padahal sepi tadi? Iya, itu tadi tuh. Coba teman-teman open cam gitu. Muslim itu baik hati, kalau nyaranin open cam pasti dia langsung pada follow. Cuman biasanya kalau dadakan belum 1000 gak bisa. Ya, mungkin aku next time bakal join ya. Aku bakal WA pasti. Aku bakal komunikasi sama Pak Abdul, Pak Ustadz Wafi terutama karena aku sering banget nonton. Gak apa-apa ya Pak kalau nggak sekarang, soalnya suamiku udah istirahat. Gak enak. Bunda, ya. Bunda mau masuk Islam? Kok kayak gitu pertanyaannya Mas? Saya kan mau belajar dulu. Oke, semangat belajarnya. Ya, saya akan belajar kok, belajar. Karena saya sangat senang belajar, walaupun usia saya 24, saya masih senang belajar. 24, 42 paling. Enggak Mas, 24 tahun saya, jalan 25. 24. Kalau 24 mah masih bocil, Mbak. Masih bocil dong. Aku ngapain sih sama lebih Mbak dari tadi? Iya. Kenapa? Jangan open cam. Kalau gitu jangan open cam. Jangan open cam kalau umur 24, Mbak. Jangan, Mbak. Jangan. Saya kira sudah oma-oma. Iya, saya kira teman SD-nya Bunda Rahma gitu. Iya. Makanya Pak Ustadz, saya masih umur 24 tahun. Suaranya ini apa? Kayak ibu-ibu menteri-menteri. Bener suaranya kayak mak-mak, bener. Makanya kita panggil Bunda. Gua udah perhalus ibu-ibu menteri-menteri di mak-mak. Aku lagi rencananya online. Mungkin next time aku bakal on cam biar join lagi sama Pak Wafi juga. Karena aku seneng banget dengar Pak Wafi adem gitu, maksudnya walaupun ya mungkin Pak Wafi juga sering panas tapi adem gitu. Gimana ya? Ya, Masya Allah, alhamdulillah.
Keren. Sebenarnya panas hati Mbak, cuma karena lawannya memang gabrul, jadi saya sabar aja gitu. Oh, kirain bakal suka ke Edisnya, enggak ya? Malah suka ke Ustadz Wafinya ya? Oh bukan, karena apa ya, teduh gitu loh Pak, apa sih Pak? Iya, betul. Adem gitu. Jadi kita juga Lama beliau. Karena Bun, karena apa tau nggak, wudhu minimal 5 kali sehari, gimana nggak bersih muka, dicuci terus. Oh, Bunda Mira kali ini udah nikah, Bun? Udah. Ya Bunda lagi. Oh, ya udah kalau gitu. Kang Kian Santang usianya baru 25. 24 jalan 25. 24. Iya. Ya tapi udah, kan kalau udah nggak nikah jadi saya nggak halalin. masalah gitu. Dipanggil bunda mungkin nggak masalah kan, sudah Apa kan udah menikah dia. Ya tapi aku senang, pokoknya intinya nanti saya bakal join lagi, nanti saya bakal follow semua kakak-kakak di sini. Nanti kalau ada Tidak yang harus. saya bakal naik gitu aja. Tidak harus buka kamera, yang penting siap-siap aja buka hati untuk menerima kebenaran. Masya Allah, luar biasa. Semoga nanti dapat hidayahnya ya kalau Amin. yang tepat. Amin. Ya. Dibuka aja Bunda, Matrea itu Nabi Muhammad dalam kitab Saya Weda. pelajarin lagi ya Pak. Ya, pelajari. Senang banget hari ini. Saya nggak sia-sia begadangnya. Dapat ilmu Kalau baru. saya 19 tahun Bunda, jangan dipanggil Bapak. Oh gitu ya. Iya. Baru 19 baru lulus SMA dia Di kemarin. sini saya yang paling tua, saya 1975. Sis, 19. Oh iya Kak. ini mau jalan 51 sekarang. Dibecandain Bun, jangan ambil hati ya, dibecandain. Ya nggak apa-apa. Biar tetap muda, forever young kan kita. Nah itu forever young. Iya Pak Ustadz, Makasih, semuanya Bun. saya izin pamit ya, makasih banyak. Nanti Ya. Pak Ustadz saya bakal japri Pak Ustadz lagi nanti. Siap Mbak, aman. Oh iya, Mbak Miracle kalau suaminya mau pesen baju koko mungkin bisa. Insya Allah baju koko ini. Ya kita nggak tahu namanya. Nah kan dia suaminya koko juga. Iya suami saya Buat kuku-kuku. apa baju koko kalau Iya, baju koko. Apalagi keturun Chinese pakai baju koko terus kopiah putih, wah maknyus bener. Abis itu kita berangkat ke vihara, itu bingung deh orang-orang di vihara. apalagi Kalau yang apa namanya yang apa? Yang ceweknya kalau ke vihara gimana bajunya? Kita biasa bebas normal sih. Berarti yang cuma yang cowok doang ya yang pakai apa? Jubah yang coklat itu ya? Ya, kalau perempuan tetap normal biasa, sama seperti hampir sama kayak Kristen, seperti ya kalau Hindu kan memang sudah tradisi mereka dengan kain kebaya dan sarungnya itu. Kalau kita bebas masih. Tapi mohon maaf, Bunda aku mau tanya nih, kalau agama Buddha ini nyembah siapa? Tuhannya itu siapa? Kalau kami kan Tuhannya Allah. Kalau Buddha ini Tuhannya siapa? Siddhartha Gautama. Sang Yang Buddha, makanya itu juga jadi perdebatan kita sih sebenarnya Bang Yonatan dengan Hindu, karena ya perdebatannya hampir sama. Kita punya Tuhan namanya Sang Yang Buddha, tapi di Hindu itu ada Sang Yang Widiwasa. Nah ini jadi perdebatan kita juga, tapi mungkin kita nggak se ekstrim kalian ya. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena memang benar. Memang ngeri banget sih kalau memang Sang Yang Buddha ini siapa? Siddhartha Gautama? Apa gimana? Kan kita umat Islam nih kurang paham. Yang penting Gautama mah Hindu. Hah? Enggak, yang Sang Hyang Buddha ini siapa? Dewa Siwa atau Siddhartha Gautama? Dewa Siwa itu dewa penghancur. itu beda, itu Hindu Kak. Kalau kita beda, Sang Yang Buddha itu dia sama dengan yang Tathagata. Ya, Sang Hyang Buddha ini siapa namanya? Contoh nih, kami Tuhannya Allah namanya. Yang kami sembah adalah Allah. Halo? Tathagata namanya, Sang Yang Tathagata. Sang Hyang Tathagata. Terus kalau Siddhartha Gautama ini apa? Itu kayak kayak nabi sih, kayak ya adalah storynya dalam Tripitaka itu dijelaskan itu Kak. Kalau Dewi Kuan Im itu Dewi. Jadi inget tuh. Kalau Sugokong apa Sugokong? Silakan Sugokong menjelaskan dirinya, silakan. Pasti kakak-kakak ini sering nonton ini deh dulu waktu masih Seri-seri. waktu muda banget kita sering nonton Sung Gokong ya, jadi Ya, aku Kuan Im pun kalian favorit tahu itu. gitu. Itu Sung Gokong ini benar dihukum oleh Buddha Culai. Kan ada Buddha Culai itu Siddhartha Gautama ya. Kan ada Buddha Culai itu tangannya. Sebenarnya lebih ke fiksi sih Kak, ke fiksi. Oh, cerita itu fiksi ya? Ya, enggak, kan kisah nyata gitu. Tapi kalau dewa-dewanya kayak Dewi Kuan Im itu memang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Bun, itu kita saya dulu suka nonton film Princess Chen Ping itu. Berapa seri itu abis ini nonton terus. Tapi saya mau bilang satu hal.
Saya Iya, kan orang bener. Palembang. Di Palembang itu Chinese banyak. Dan kayaknya paling banyak Chinese yang pindah ke Muslim itu dari sini, dari mana? Dari Palembang. Termasuk Felix Xiao. Kalau nggak salah yang baru ini siapa? Yang iniin kosmetik itu juga kalau nggak salah Chinese Richard Palembang. Lee. Richard Lee. Soledad Kimi Sutara. Bukan. Jadi banyak sekali. Saya nggak tahu apa lantarannya, apa karena mungkin saling bicara, saling memberitahu karena sesama orang Palembang. Tapi yang jelas itu banyak sekali. Termasuk keluarganya Thohir ya, zaman dulu bapaknya ya itu juga dari Palembang. Jadi banyak sekali tuh. Dan jadi guru saya pun waktu itu mualaf dari di tahun berapa itu? Karena mereka juga membuka diri soalnya. Sangsekerta itu bahasanya Hindu ya Bun ya. Sanskrit. Sanskerta tuh bahasa itu kan sejarah kita pelajari Tom Pak Ustadz. Iya enggak apa kitab sucinya Hindu kan kayaknya kan yang Iya. Sangsekerta kan. Indo. Berarti Bunda kalau Cupatka itu fiksi ya? Sunggokong. Itu Enggak, fiksi Cupatka Kak. dulu. Itu fiksi. Jadi emang itu Nah, itu sebenarnya bom-bom. nggak ada. Lah itu lebih- bom-bom. Hah? Oh itu Enggak, saya punya teman namanya bom-bom. nyatanya Ini itu. Cupatkai banget gitu. Saya pikir oh ini manifestasi Cupatkai gitu. Itu bom tuh siapa ya? Saya nggak. Ah, itu nanti Ibu kalau sering main di sini ntar ketemu sama bom-bom. Ya, Ini Sis Miracle tahu Wucing? Nah ini nih yang open camp paling gede. Ini Wucing ini pemeran Wucing. Taunya kucing saya. Wucing. Enggak itu. Yang kalau manggil Cupatkai kakak kedua. Yang masih tanda tanya itu pencarian mereka mencari kitab suci ke barat itu udah nyampe mana? Udah sampai ke barat kan dari China kan ke barat kan ke arah Makkah Madinah itu. Kak ini saya mau izin live boleh ya? Udah jam 3:30 Boleh, di boleh. sini. Boleh, Nanti boleh. saya Oh, tungguin iya. lagi. Makasih banyak. Aku aja tadinya mau tidur, sini jadi nggak tidur. Ya, Padahal aku Jadi- aja tuh. Sis kalau mau ke apa tiap hari insya Allah kami live. Kanda Yonat live biasanya. Ustadz Wafi juga live. Ustadz Tapi saya Ali. cuma sering ngeliat Pak Yonatan sama Pak Wafi ini karena saya kan sering, karena memang kalau yang Kristen tuh memang yang terkenal tuh si Edis yang sering saya lihat. Jadi cuma berdua ini doang gitu. Kalau Bunda. Andar ini kan kriterianya suka marah-marah. Kalau Pak Wafi ini tenang banget. Wah. Udah pas itu, Nggak, udah pas. kalau Amitabha itu apa Bunda? Satu lagi. Amitabha. Salam. Haleluya. Salam. Oh Amitabha itu salam. Sama seperti kita di Muslim tuh apa ya namanya kalau Assalamualaikum. ya hampir sama. Tapi kalau lihat Bang Nadal Open kan amit. Ada gua kelas kewa gua malu. Tapi asik-asik ya bunda-bunda Dan sama sakti. bapak-bapaknya di sini semua. Ya, makasih. Bun, saya turunkan dulu Mbak Makasih Miracle Pak ya. Wafi. Ya. Cari Makasih, suaminya nanti. makasih. Selamat malam semuanya. Malam. Amitabha. Amitabha, sancai-sancai. Anjay. Apa tuh Sancai? Power in the Hashem. Siap-siap. Kan tadi Bapak tanya saya. Iya. Loh, Bapak kan biasa, ada nggak sih yang orang-orang yang berdoa di jalan raya? Ada nggak Banyak, Islam Bang. yang berdoa di jalan raya? Banyak bang. di Ya dalam udah kir. munafik kan Pak? Oh iya ada munafik kata di sini. Iya makanya tadi kan Bapak tanya siapa orang-orang munafik ya? Saya bilang Islam karena berdoa di jalan raya. Oh iya bang sudah bang. Iya. Terus kalau berkumpul itu kapan bang? Kalau berkumpul itu ada Berkumpul apa ini? Tanyanya itu yang jelas. Berkumpul untuk berdoa itu untuk ibadah. Setiap hari Minggu Pak. Oh setiap hari Minggu aja. Apa? Apa? Hari Minggu. Setiap hari Minggu saja. Tidak setiap hari Minggu. Tetapi itu adalah waktu yang luang ketika kita berhenti bekerja. Kita mengetahui bahwa kasih Tuhan betul. terhadap kita. Makanya kita bersyukur atas napas yang Tuhan berikan. Jadi bukan pergi ngemis-ngemis kepada Tuhan supaya dapat pahala, enggak. Orang Kristen tuh selalu mengucap syukur. Ya, makanya kami tidak diberikan Tuhan itu ancaman siksa kubur, enggak. Tuhan memberikan kita kebebasan atau kehendak bebas
supaya kita mau memilih Tuhan yang benar itu seperti apa. Ya, karena ini seperti analoginya saya memberikan contoh ya, Pak, ya. Ketika Bapak punya kekasih atau pacaran, Bapak mengasihi pacar Bapak. Nah, Bapak juga memberikan kehendak kepada pacar Bapak, dia mau mengasihi Bapak kembali atau tidak. Begitu juga Tuhan kami, Pak. Karena Tuhan itu kasih, Pak. Dia nggak manas-manasin, dia nggak ngancam-ngancam. Hoi, itu lu kalau memang lu nggak mendengar perintah gua, lu bunuhlah mereka. Nggak kayak gitu, Pak. Tuhan kami nggak seperti itu. Karena dia adalah Tuhan yang mengasihi kami, Pak. Kami menjelaskan itu supaya Bapak mengerti, mengetahui tentang Tuhan yang benar, Pak. Bukan Tuhan yang tentang mengajarin kawin-kawin, yang suruh Dari titik ini ngebunuh. saya tidak mau mendengarkan kalau masih bicara. Loh, kalau Bapak nggak mau mendengarkan ya turun, Pak. Kan saya menjelaskan Alkitab saya, Pak. Panjang banget. Bapak Pak. kan hanya bertanya. Saya mau jawaban simpel. Loh, kalau mau jawaban simpel, Bapak bisa tanya aja ke AI, Pak. Kalau jawaban saya harus menjelaskan supaya Bapak mengerti kalau Tuhan kami itu kasih terhadap manusia. Makanya saya tadi menjelaskan Allah itu kasih. Bukan Allah itu ngancam-ngancam. Bukan Allah itu disuruh kita untuk saling membunuh. Bukan Allah itu menyuruh kita untuk membenci dengan yang lain. Saya mengasihi Bapak. Makanya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Makanya saya sampaikan bahwa Bapak harus percaya kepada Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang main ngancam, bukan Tuhan yang ingin supaya kita dapat bidadari surga. Yang kedua, Bang. Silakan. Kalau dalam Kristen itu apa ya? Ada kitab-kitab bukan kitab samawinya ya. Seperti kalau dalam Islam kan ada. Apa itu samawi, Pak? Ya seperti Injil, Taurat, Al-Quran gitu. Coba Bapak jelaskan arti samawi kepada saya supaya saya ngerti apa kok ada samawi apa itu samawi. Ya Allah. Jadi kitab samawi itu Injil, Taurat, kitab-kitab yang diturunkan pada Nabi Rasul itu. Sudah itu singkat sudah nggak usah diperpanjang. Sekarang kalau dalam Kristen itu ada ya kitab-kitab karangan manusianya gitu yang menjelaskan Alkitab gitu. Kalau mana Bapak sampaikan yang mana yang karangan manusianya? Maksudnya dalam menjelaskan hukum-hukum, dalam menjelaskan apa ya? Seperti fikih, paham fikih ya dalam Islam. Ya saya ngerti syariat seperti cebok pakai 3 batu. Betul. Masuk Jadi kamar mandi dengan kaki kanan. Kalau ya dalam kan? Kristen itu ada kawin sama bocil itu fikih-fikih kan, Pak? Kalau dalam Kristen itu ada nggak yang seperti itu? Yang mengajar ya kitab-kitab yang dikarang oleh umat semua Kristen tidak ada yang menjadikan tidak ada karangan di dalam kitab Kristen. Semua yang ditulis itu berdasarkan 1 Yohanes 1, Pak. Nih ya. Sudah Bang, sudah tuh nggak usah bukti, saya percaya sudah. Ya, saya bukan lagi menjelaskan kepada Bapak. Ya, saya menjelaskan kepada teman-teman di bawah. Kesaksian tentang firman yang hidup. Ini Pak, apa yang telah sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi nggak dikarang-karang, Pak. Kalau dalam Islam itu kan karangan manusia itu kitab-kitab itu. Kitab fikih itu karangan manusia. Seperti apa? Kawin-mawin di surga. Oke, memang ada perbedaan. Kalau di kitab Bapak itu kan ada kawin-mawin di surga kan? Nah, ini perbedaan antara kitab saya dan kitab Bapak. Kitab Bapak menjanjikan surga bidadari kan? Nah, kalau kitab kami menjawab, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah.
Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kalau dalam kitab Bapak, ini kan ada kawin mawi nih di surga. Iya bang. Jadi itulah perbedaan, makanya dibilang itu adalah karangan manusia. Siapa nih yang ngarang nih sebenarnya? Yang kawin mawin di surga atau hidup seperti malaikat di surga? Nah teman-teman bisa berpikir sendiri ya, bahwa yang ngajarin nanti sele-sele surga ini Allah menyediakan gadis-gadis yang montok yang sebaya ini, atau Tuhan mengatakan bahwa karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Silahkan mana yang dikarang oleh manusia. Jadi kalau tentang nafsu manusia yaitu tentang kawin-kawin karangan manusia, karena dia tidak berasal dari surga. Yang mengatakan bahwa surga itu tidak ada kawin mawin atau berjima atau yang namanya perkawinan itu adalah Yesus Kristus, karena dia berasal dari surga. Tuhan Yesus itu, Alkitab kami itu menjelaskan semuanya Pak, sesingkat mungkin kan, nggak muter-muter seperti Quran. Hanya menjelaskan kata Muhammad aja Allah menceritakan. Yang muter-muter panjangnya banget. Bang, kalau itu supaya fix, ngerti kan Pak? Bang, boleh nggak orang itu laki? Pertanyaannya apa Pak? Punya istri 2. Kenapa Pak? Boleh nggak beristri 2? Nggak boleh Pak. Ya, jadi apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Kalau misalkan mati bang istrinya, boleh kawin lagi? Bisa kalau mati, kecuali oleh maut. Kalau yang mati adalah yang laki bang, yang istri itu bisa dikawini? Bisa, salah satunya. Jadi Matius 19 ayat 6. Ya Pak ya, kita semua dijawab dalam Alkitab Pak. Jadi ini ya, demikianlah mereka bukan 2 lagi melainkan 1. 2 ya Pak ya, nggak boleh lebih. Bukan 3 melainkan 1, 2 bukan 4 melainkan 1. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maaf bang, bentar bang. Ini kalau ayat seperti ini bang, apakah semua manusia itu paham? Umat Kristen itu paham? Kalau paham Pak, orang Kristen mengerti. Karena kalau Tuhan menciptakan Hawanya itu 4 ya, atau 12 atau 11 itu berarti kita mengerti bahwa ada ini bang, kita itu kan nggak langsung paham bang bahwa yang dimaksud adalah istri itu. Orang Kristen semuanya paham. Teman-teman Kristen di bawah paham nggak ayat ini? Nggak usah ngaji. Itu orang Kristen akan selalu paham Pak, karena ini dibaca bukan lagi 2. Terus semua orang Kristen di bawah paham Pak. Tidak ada kajiannya dalam Kristen itu? Tentu ada secara teologi ya. Itu yang dimaksud saya. Tapi kajiannya itu mencukupkan. Pak, orang Kristen nggak bisa asal jadi ustadz Pak. Ya. Terus orang Kristen ya dia punya sekolah teologi ya, itu strata 1 Pak. Jadi dia nggak bisa asal jadi pendeta Pak. Kitab kami itu dibahas dan dimengerti sesuai, contohnya orang sarjana hukum, sarjana ekonomi, ini sarjana teologi. Ada nggak dari Islam sarjana? Kitab kami ini dibahas sampai gimana pun ya, karena inilah yang berasal dari Tuhan, bukan asal-asal ucap Pak, bukan asal-asal baca mantra. Kami tidak membaca mantra Pak. Wa qalu ya ayyuhallazina jalla ya zikrina kala majnun. Tidak tahu artinya, tapi kita membaca dan mengerti tujuan Tuhan untuk memberitahu kepada orang kita. Yang melanggar seperti itu gimana Bang? Misalkan ada orang beristri 2 gitu. Berdosa Pak. Kalau berdosa itu di nanti gimana katanya Bang? Ya, nanti gimana? Dia binasa Pak. Masuk neraka gitu ya. Jadi satu kesalahan sedikit pun langsung masuk neraka. Loh, bukan saya yang mengadili Pak.
oh Tuhan gitu. Ya, kalau saya tidak punya hak untuk mengadili, hanya Tuhan Jadi, Yesus yang tidak datang mengadili. Firman Tuhan Yesus itu ketika orang misalnya berzina misalnya atau mencuri uang 1.000 misalnya, apakah nanti divonis masuk neraka gitu? Tuhan yang mengadili, Pak. Oh, tidak ditentukan masuk dan tidaknya. Oh, Tuhan Yesus mengetahui hati saya. Betul. Ya, itulah Tuhan yang benar, Pak. Bukan tiba-tiba langsung ngancem-ngancem aja, siksa kubur. Oh iya Bang ya. Apakah tidak ada apa itu sudah permanen seorang itu orang laki-laki itu tidak beristri dua permanen ya? Bapak baca. Apakah soalnya saya pernah dengar baca Pak. Gini. Soalnya saya pernah dengar dari Kristen juga sih. Beliau itu berkata ada jalan ketika si istri itu berzina gitu. Ya itu kalau kata orang ya Bapak ngomong sama orangnya, bukan saya Pak. Kalau saya dari Alkitab. Kalau Bapak pakai kata-kata orang, ya silakan ngomong sama orangnya. Kan seperti ini juga kemarin itu. Loh, mana dalilnya kalau dia ngomong, Pak? Pak, dengarkan Pak. Kalau orang ngomong, dia ngomong ada dalilnya enggak Pak di dalam Alkitab? Kalau enggak, ya silakan Bapak ngomong sama dia. Ya, soal nggak tahu berarti salah dia ya. Bapak yang ngomong sama dia, kok saya menunjukkan Alkitab? Ya orangnya nggak ada sekarang Bang. Ya makanya ngomong sama dia Pak. Kalau katanya, ya Bapak jangan seperti ustadz Bapak katakan bahwa kalian itu hanya boleh mendengar, nggak boleh bertanya. Kalau orang Kristen itu kritis Pak. Jadi kalau dalam yang kemarin itu saya kan pernah masuk ke forum seperti ini, dia tuh bilang tidak boleh poligami, tidak boleh beristri dua, kecuali kalau istrinya itu berzina dengan laki-laki lain, maka boleh mengawini orang lain. Itu katanya Bang. Nggak boleh beristri dua Pak, jadi dia harus menceraikan. Ini di ayat ini Pak, langsung aja ya. Oh, berarti ketika berzina itu harus dicerai gitu ya? Gini, paham Pak. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa ya? Barang siapa ini artinya apa Pak? Ya siapa saja. Siapapun menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan, maka ia berbuat zina. Murid-muridnya, nih ada lagi, nanti pertanyaannya Bapak ketemu lagi. Murid-muridnya berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Tuhan berkata, akan tetapi dia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataanku. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Jadi kalau memang Bapak nggak ngerti, ya Bapak belum dikasih karunia. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia Pak. Jadi hidup ini bukan hanya tentang kewe-kewe, kawin-kawin buat anak, lepas suruh anak ngemis, enggak. Tetapi hidup ini adalah bagaimana kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita mau bersaing yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Abangku punya istri. Abang punya istrinya? Punya. Siap-siap punya anak Bang? Punya. Alhamdulillah. Semoga masuk Islam nanti Bang. Anaknya Bang. Bagaimana saya harus nyembah batu Bang? Saya doakan semoga abang dan istrinya dapat hidayah. Abang berdoa kepada batu aja ya Bang. Amin. 5 kali sehari abang berdoa kepada batu, tidak ada hikmahnya Bang. Kalau yang abang lakukan itu adalah menyempurnakan ajaran pagan. Kalau dalam Islam itu Bang, kitab Al-Quran itu dibaca setiap hari Bang. Iya, dihafalkan kayak burung beo ya Bang.
dibaca bang. Kalau dalam Dibaca untuk apa Pak? Pak, saya tanya ya. Apakah siapa yang memerintahkan Al-Quran itu dihafalkan? ada iya apa Terakhir tidak aja Pak, dulu lah. ada nggak ada dalil nggak yang menyuruh Bapak untuk menghafalkan? Allah. Pak, Kalau Bible dibaca nggak setiap hari bang? Pak, kami membaca Bible, kami nggak perlu ngasih tahu kepada Bapak. Kami setiap hari membaca. Pak, kalau Islam itu disuruh menghafal itu ada nggak Allah suruh menghafal Pak? Ada bang, meroti Quran tartil. Mana? Enggak bang, sudah bang, malas bang. Mana? Asal-asal congor aja. Di mana Al-Quran itu disuruh untuk dihafal Pak? Ada bahasa kasar sih. Hah? Bahasanya kok kasar bang? Mana kasarnya Pak? Itu kata asal-asal congor katanya. Lo memang modal jangan congor Pak. Kita pakai dalil dari tadi. Itu bahasanya bahasa kasar bang. Lo jangan congor. Saya bilang modal congor Pak. Berarti Bukan Bapak nggak bahasa punya itu. dalil kan? Kan Pak benar kan? Ya Allah. Ya hanya modal congor. Jangan modal congor Pak. Kalau kita di sini kita ngomong itu berdasarkan dalil. Sudah bang. Ada lagi. Saya jawab semuanya Pak. Bagus bang, jadi pendeta semoga. Pak, saya bukan seorang yang entah nanti rencana Tuhan dalam hidup saya seperti apa ya. Iya. Saya ini orang yang mengerti hukum, memahami hukum. Ya. Hukum maksudnya hukum kenegaraan. Iya. Makanya saya melihat bahwa Islam ini yang diajarkan itu sudah tidak lagi relevan untuk dunia saat ini Pak. Bagaimana kawin sama anak kecil, bagaimana cebo pakai tiga batu, ya, bagaimana masuk kamar mandi dengan kaki kanan. Itu suatu hal yang Kaki tidak. kiri bang, kalau kamar mandi bang. Oh, kaki kiri. Bagaimana membunuh orang yang mengganti agama. Itu kok bertentangan dengan hukum saat ini Pak. Nah, saya berpikir bahwa yang apa? Itu tidak dilaksanakan bang karena menjaga umatmu bang. Kenapa? Maksudnya gimana? Ya tidak dilaksanakan di negara ini karena menjaga umatmu bang. Sudah bang. Nah, tapi secara syariah besok malam jelas ya, mau bahas. Saya hanya mau bilang aja bahwa Islam ini memang saya yakin banget dalam 5 tahun ke depan Islam ini sudah tidak lagi ada di dunia ini. Saya baca komentar Habib Hasan Al-Donfengi. Jadi gini Pak, kalau memang mau membaca di bawah, Bapak di bawah saja ya, sebentar. Jangan Bapak kalau lagi diskusi di atas, jangan baca komentar. Fokus Pak ya. Jadi kalau kita diskusi, jangan Anda membaca di bawah, maka di bawah saja. Kalau memang ingin membaca di bawah, saya dari tadi membaca di bawah tapi tidak menanggapi. Saya menanggapi orang yang di atas. Kenapa? Karena itulah tujuan berdiskusi. Anda naik ke atas, kita diskusi di atas. Jangan teman-teman ngomong yang di bawah lagi. Itu berat ya. Paham ya Pak ya? Jadi saya sampaikan bahwa Islam itu memang sudah tidak relevan ya. Bahkan banyak yang di Arab Saudi itu sudah mengaku bahwa dirinya ateis, nggak mungkin lagi percaya kepada hal-hal yang namanya menyuruh orang untuk saling membunuh. Kalau membahas itu ini bertentangan kita dengan bahas hukum besok malam. Indonesia. Siap. Kenapa? Saya jelaskan dengan tuntas. Apa tuh? Kalau mau menjelaskan kenapa tidak ada kisos, kenapa tidak dibunuh orang yang murtad itu. Gak perlu Anda jelaskan, itu belum ada juga. Di mana dalil yang Anda sudah mematikan dalil sebelumnya? Kalau mau menjelaskan itu nanti aja. Kalau sekarang ya udah silakan nanti. Ya, saya hanya menyampaikan itu sih ya, bahwa Islam ini sudah tidak relevan lagi bagi bangsa ini. Dan Islam yang diajarkan oleh Muhammad itu hanya tentang bagaimana percaya kepada batu. Follow akun ini. Maaf minta sedikit bang, minta waktu dikit bang.
Yang ada di bawah bantu follow akun saya bang, biar bisa live. Lo itu udah bisa live loh Pak. Masa sih? Loh Bapak ini makanya jangan seperti Muhammad. Gua nggak, jangan gitu terus bang, santai bang. Loh jangan, kok memang Nabi nggak bisa baca? Allah Rabbi. Yang di bawah mohon dibantu follow. Loh saya udah bilang Bapak udah bisa ya. Oh ya siap. Oke, jadi live aja atau kita mau diskusi Bapak buka. Ini saya coba ya. Nih, buka. Bisa kan? Bisa, menyala. Udah bisa live. Oh, tidur saya bang. Enggak, saya ngasih tahu aja. Saya orang Kristen, saya menyayangi Bapak ya. Makanya Bapak harus percaya kepada Tuhan yang benar, jangan kepada Tuhan yang batu, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya harus bersumpah untuk meyakinkan orang lain, Pak. Ya, saya mau turun bang. Ya, silakan Pak. Semoga kita semua mendapatkan hidayah. Semoga sukses dan semoga kita sesama orang Indonesia satu bangsa bisa bersatu, tidak ada yang saling menyakiti. Amin. Kalau itu saya aminkan Pak, karena saya di sini juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan kita akan membandingkan bagaimana hukum syariat dengan hukum di negara ini ya. Jadi itu juga yang menjadi tendensi bahwa kita sebentar Pak, kalau Bapak ngomong saya diam loh. Bapak tidak menghargai apa yang saya bicarakan ya. Jadi kalau itu cara-cara Muhammad untuk memotong pembicaraan itu nggak seperti itu Pak. Ya makanya dengarkan ketika kami berbicara ya, jangan Anda sok jadi mayoritas tetapi tidak berkualitas. Kami di sini hanya menjelaskan kebenaran ya tentang hukum yang benar seperti apa dan kebenaran tentang Tuhan itu seperti apa ya. Jadi supaya mengerti dan memahami apa sih yang diajarkan, apakah hukum kasih itu bertentangan dengan hukum di negara ini? Tidak. Hanya hukum Islam yang selalu bertentangan dengan hukum manapun. Ya, jadi itu yang saya dapat sampaikan kepada Bapak. Saya mengasihi Bapak ya, tetapi saya membenci ajaran yang diajarkan tentang kawin-kawin sama bocil. Itu sangat bertentangan dengan hati nurani dan norma. Ya. Jadi demikian yang saya dapat sampaikan, teman-teman semua bisa dipahami dan dimengerti ya. Paham ya Pak ya? Iya. Ya silakan, ada yang mau disampaikan silakan. Apa ya? Ya itu bang, sudah bang. Semoga kita sukses selalu semuanya. Semoga kita sehat selalu dan mendapatkan hidayah Tuhan, mendapatkan kasih dari Tuhan ya semuanya. Semoga lancar rezekinya, semoga lancar amalnya dan diterima amal ibadahnya oleh Tuhan. Amin. Sudah bang, saya mau turun ya, itu doanya sudah. Semoga kita mendapat hidayah. Ya silahkan, itu berdoa saja, nggak apa-apa. Baca Pak ya. Ya selamat pagi bang. Pagi. Ya jadi silahkan berdoa kepada batu ya, masih berdoa kepada batu itu juga nggak jadi masalah. Itu yang menjadi permasalahannya ketika menyamanyamakan. Ya kami tidak suka dengan yang namanya menyamanyamakan. Mau berdoa kepada batu. Kawanan di ini WK atau bukan sih, gue baru lihat lagi. Fahmi Saputra, Fahmi 1. Waduh, ini ternyata dari tadi banyak yang ngantri ya. Bagus ya. Ternyata banyak yang mau belajar.
Halo Yogi. 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 Panas ya melihat umat Islam selalu beribadah. Apa itu? Jadi orang Kristen itu kami menjawab dalam Alkitab ya. Kami tahu ya yang munafik itu siapa dan cara berpikirnya. Kami tidak pernah panas. Kami tahu itu adalah orang-orang munafik karena nggak punya Tuhan. Jadi sedang mencari-cari Tuhan. Dan saya tahu bahwa kalian itu berdoa supaya untuk dilihat orang. Ya. Karena kalian mau supaya, wah kami ini sedang beribadah, kami adalah orang yang paling suci, kami adalah orang. Bullshit, ya, itu munafik. Makanya kalian selalu berdoa di tikungan ya. Ini kalau Tuhan udah katakan ya dan amin, kami percaya itu. Dan apabila kamu berdoa janganlah seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa mereka berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya. Jadi kami tidak pernah yang namanya merasa panas. Enggak, kami udah tahu kok kalian manusia seperti itu yang hanya bisa mau menunjukkan bahwa kalian itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan yang tidak pernah ada, ya, nggak pernah tahu Tuhannya di mana. Jadi mau membuktikannya kepada manusia aja. Dan itulah kalian munafik, ya, manusia-manusia yang berada dalam kemunafikan, ya. Jadi toanya dibesar-besarin seolah-olah wah panggil kau tuli apa sih kalau itu tuli, saya juga nggak ngerti juga. Ya, makanya kalau dibilang kita panas, ngapain kita panas? Kau apa sih namanya, nggak mau untuk kita beribadah, kita santai aja. Ya, Tuhan kami Tuhan yang maha kuasa kok. Kita nggak perlu umbar, tetapi Tuhan kami mendengar doa kami. Ini Evi Meril. Evi Meril. Loh. Ya, jadi ini adalah salah satu hal yang teman-teman juga harus tahu dan harus mengerti bahwa orang Kristen itu menyayangi semua manusia di muka bumi ini. Dan kami berharap teman-teman juga memahami dan mengerti ya. Membaca dan mengerti supaya tahu, jangan hanya modal congor-congor ya, modal ngomong-ngomong doang tapi nggak ada isinya ya. Jadi ya memang dikatakan umat-umat seperti itu juga kita tahulah ya. Oke ya, satu lagu dulu supaya untuk menghibur kita semua. Inilah puisi dari Negir Cacing tentang si Nabi Mokondo. Kata umat Nabi Mokondo, jikalau cebok harus memakai 3 batu. Kata umat Nabi Mokondo, minum kencing muntah itu halal, kawin sama babu halal, tetapi makan daging babi haram. Kata umat Nabi Mokondo, tidak perlu menjadi pintar, karena si Nabi Mokondo buta huruf mayoritas tapi tidak berkualitas. Kata umat Nabi Mokondo, kesibukan para lelaki nanti di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Memang ajaran cabul. Pagan Nabi Mokondo, penyembah batu. Pagan Nabi Mokondo, si iblis penyesat.
Ya, thank you buat teman-teman semua yang udah selalu stay tune di Ola FM 78,3. Thank you buat semuanya. Jangan lupa untuk di follow hostnya. Ini adalah akun baru dari hostnya, dan ya teman-teman tahu sendiri bahwa udah 5 akun dari hostnya yang udah permanen ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti ini yang terbaru, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Teman-teman semua jangan lupa untuk di follow ya. Jangan lupa juga untuk absen ya teman-teman semua. Bukan para lelaki nanti di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Memang ajaran cabul. Pagan Nabi Mukondo penyembah batu. Pagan Nabi Mukondo si iblis penyesat. Pagan Nabi Mukondo penyembah batu. Pagan Nabi Mukondo si iblis penyesat. Bagaimana si iblis penyesat? Turunin Tuhanmu, kasihan dicincang. Oke, ini ada Randy Kamal. Halo. Kenapa Randy? Turunin Tuhanmu, kasihan dicincang terus. Kedinginan itu. Kamu Islam? Islam ya? Enggak. Oh, udah malu jadi Islam. Enggak. Emang enggak Islam? Ya, udah malu jadi Islam. Cuman kasihan. Ya, saya ngerti lah ya, dari tadi yang saya sampaikan kau sudah malu akhirnya. Akhirnya ada juga yang sadar bahwa dia malu jadi Islam. Saya ngerti lah teman-teman, dari lubuk hati yang paling dalam kalian udah malu percaya kepada Nabi yang mau kondo. Saya memahami kalian bahwa kalian itu sudah sadar, kok kami percaya kepada Nabi yang kawin sama bocil gitu kan. Kok bisa ada Nabi yang seperti itu? Saya paham ya, dari lubuk hati yang paling dalam kalian sudah mau mengakui bahwa kalian malu, makanya malu mengakui agamanya. Ya. Kalau ditanya kamu Islam, bukan. Inilah contoh teman-teman bahwa umat-umat ini sudah malu dengan apa yang dilakukan nabinya sendiri, apa yang diajarkan oleh nabinya sendiri. Saya tahu dari lubuk hati yang paling dalam, banyak yang DM saya, bang saya gimana ini kalau saya udah dari ajaran saya maka nanti saya ini akan dikucilkan bang. Ya. Itulah memang Tuhan Yesus juga sudah berkata kepada kita semua ya. Makanya saya hanya bisa menyampaikan satu dalil selalu, Yohanes 16 ayat 1 ya. Jadi kalau memang teman-teman semua ya, ini pada dasarnya Tuhan Yesus sudah katakan ini jauh sebelum umat Nabi Mokondo ini ada. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Apa teman-teman? Allahu Akbar. Meletus. Meletus balon hijau. Ya, bawa-bawa nama Tuhan. Ngekil orang. Itu udah jelas ya. Jadi jangan heran. Tetapi Tuhan sudah berkata supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini Tuhan Yesus yang berkata, takbir, meletus balon hijau. Ya, jadi ini ya teman-teman semua. Kalau teman-teman memang keluar dari ajaran teman-teman semua, saya ngerti. Ya, siapa yang mengganti agamanya maka apa? Tuhan sudah katakan jauh sebelum ini ada teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yang memang mau keluar dari agama itu memang harus benar-benar ya. Kami orang Kristen minoritas tetapi berkualitas. Kami di Indonesia ini, kami tidak butuh jadi banyak. Kami sedikit tetapi kami berkualitas. Kami
Saya sudah sampaikan berulang kali. Kami menguasai bisnis dan ekonomi 10 orang terkaya di Indonesia. Kami menguasai kesehatan, rumah sakit terbaik. Kami menguasai pendidikan. Hanya sekolah-sekolah Kristen yang menyumbangkan anak-anak terbaik pergi ke Olimpiade. Bahkan teman-teman semua. Terakhir ya, ini terakhir untuk olahraga. Orang Kristen dicari sampai di Belanda. Orang Kristen dicari-cari, ayo masuk ke Indonesia, bantu Indonesia. Ya, mana keturunan orang-orang Kristen ini yang bisa menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan di dalam bidang olahraga? Hanya Indonesia, hanya orang Kristen yang dipanggil. Mana ada lu coba cari Arab di mana? Mana lu coba cari Yaman? Enggak ada. Hanya orang Kristen. Kami dituntut oleh Tuhan kami dengan kualitas. Kami dituntut dengan Tuhan kami diberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan untuk berpikir bagaimana Tuhan menyayangi kami. Dan Alkitab itu dibaca untuk dimengerti seperti yang sudah saya katakan juga ya, bahwa Amsal mengatakan apa? Inilah kitab Amsal teman-teman. Selalu ya, kita orang Kristen itu membaca dan mengerti. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makanya kami tidak buta huruf, kami selalu di depan, kami selalu menjaga wibawa kami sebagai orang Kristen dengan cara yang Tuhan ajarkan, dengan hikmat yang Tuhan berikan. Makanya kami tidak biasa mengemis, kami bangun gereja tidak pakai dengan ngemis-ngemis minta donasi. Kami bangun gereja yang megah. Kami membuat segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak dari ngemis-ngemis. Karena Tuhan mengajarkan kepada kami untuk supaya jangan mengemis. Tetapi mintalah kepada Tuhan. Tuhan yang hidup. Tuhan yang punya kapasitas. Apapun yang kamu minta, selalu hanya mengandalkan Tuhan. Kami tidak pernah mengandalkan manusia. Apa gunanya minta-minta kepada manusia? Manusia itu tempat kecewa. Mungkin ketika waktu engkau diberikan, suatu hari nanti kita tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah, teman-teman. Kita bangun gereja karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Ya, kita punya Tuhan yang memberikan apapun yang kita minta. Jadi teman-teman semua ya, saya di sini sampaikan kepada teman-teman semua juga ya, bahwa kita ada di sini bukan untuk mencari yang namanya koin apapun itu. Kita nggak butuh. Ya, yang kita cari adalah kerajaan Allah. Semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi teman-teman semua saya sampaikan lagi ya, orang Kristen itu selalu berkualitas. Jaga imanmu dengan berkualitas. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Makanya kami selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Kami bayar pajak walaupun mereka yang pergi cium batu diberikan dari pajak kami, didapatkan subsidi, tapi kami tidak peduli karena kami memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya teman-teman semua, satu lagu dari orang Kristen ya, lagu rohani ini ya. Jadi kita nggak perlu putar dulu lagu-lagu Nabi Mokondo karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengerti segala pergumulan kami. Shalom.
jadi orang Kristen itu seperti itu teman-teman. Hanya Yesuslah yang kita andalkan, bukan manusia. Makanya kita berdoa itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita nggak berdoa di tengah jalan bahwa hey kami sedang berdoa. Tidak. Itulah iman orang Kristen, iman dengan kualitas terbaik. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman semua, jangan malu menjadi seorang Kristen. Banggalah ketika engkau menjadi minoritas, tetapi Anda terpilih di antara para mayoritas yang tidak punya kualitas.